Nggak pusing loh. Waduh, saya turunkan dengan meme aja. Masya Allah, gini ya. Ya, silakan lanjut. Ya, Bang Rifo, selamat siang Rifo. Kan, Islam tidak menolak adanya penyaliban. Ketika kau membahas ada yang berbeda, disitulah letak perbedaan. Bukan sedang siapa yang mengajar di tengah Bani Israel, bukan itu. Kalau itu ketika merujuk kepada anak Maria atau Maryam, Sayyidah Maryam, itu sosok yang sama. Dia sebagai sama utusan Tuhan. Kalau dikatakan seorang nabi, hamba Tuhan, utusan Tuhan, ibunya namanya Maria di tengah Bani, sosok yang sama. Di mana terjadi perbedaan? Ketika peristiwa penyaliban. Di tengah Bani Israel itu diangkat ke langit. Tapi ada yang mengimani dia itu disalib. Al-Quran menyebutkan yang disalib itu pengganti Nabi Isa. Berarti ada dua di situ. Satu yang terangkat ke langit, satu yang disalib. Nah, karena Kristen mengimani yang disalib itu adalah Yesus namanya, itulah pengganti Nabi Isa. Sosok yang berbeda. Selesai, dari tadi udah kita bahas loh. Neneknya aja menolak waras. Isa diangkat ke langit. 400. Gitu loh. Ya. Kita jalan masing-masing aja di sini. Nggak apa-apa, kalian mau ngambil pengganti Nabi Isa yang terkutuk itu silahkan gitu loh. Iya. Oke? Bang Alif, saya tambahkan dikit dulu ya. Jangan jadi tiba-tiba nolak imannya. Iya. Ya udah selesai. Jadi Tuhanmu adalah pengganti nabiku, udah. Bang Masing-masing Alif, kita jalan. Alif, aku penggantinya Alfredo bentar dulu. Tidak ada gantian. Kan kata Anda, kan udah bilang tadi, karena imanmu mengatakan dia itu harus terkutuk di atas kayu salib. Saya hargai. Tapi merujuk kepada ajaran kami, itulah pengganti nabiku yang mulia, yang terkutuk di atas kayu salib, yang dituhankan oleh Kristen. Pak Alif, Kan memang dia terkutuk di atas kayu salib kan? Al-Quran Bapak menyebutkan Alif mau debat yang ya sama disalib saya. itu adalah Itu orang yang semuanya melawan betul. utusan Tuhan dan melawan Tuhan. Semuanya itu betul. Dia itu hina di bumi ini. Pak Alif, Semuanya betul. bisa Coba debat nggak? teman Kristen yang teratur. Siapa ini yang mau debat? Siapa yang mau diskusi duluan? Hah? Coba saya Open cam, kita pakai Saya- data. saya ini Bang Kita open cam, jadi kita tunjukkan data masing-masing. Oh ya, Anda percaya bahwa Yesus itu lahir di Papua? Bang Musa, Bang Mona? Enggak, sebelum debat. Anda percaya bahwa Yesus itu lahir di Papua? Ini pernyataan Bang Rifo yang ada di atas. Bahwa Yesus lahir di Papua. Benar Bang Rifo? Betul. Betul kan? Benar. Benar, Bime Bos. Kalau Yesus lahir di Papua, yang nyebutin itu orang Nah, gila. itulah yang disalib, Pak. Yang lahir di Papua itu yang disalib. Betul, silahkan Pak, masing-masing kita hargai imannya gitu loh. Nggak bisa, nggak ada. Dia orang Yahudi. Kalau dia nyebutin orang Papua, berarti dia orang gila. Jangan Orang gila, makanya sekarang kau cari tahu saya Tuhan Yesus, kau cari tahu saya. Kamu itu. Apa sebabnya agama bisa Siapa yang begini, makanya bilang cari terus. di Papua, kamu ya? Iya, saya. Berarti tolol, kamu ini sesat, kamu ini tolol. Boleh gitu, Pak. Sesat Dia kan apa? yang Saya disalib. tidak keliru. Saya aja menghargai, Pak. Anda mana- bilang tolol. Abang yang keliru. Mana ada sejarah-sejarah Abang yang agama di keliru. Indonesia ini cuma pengikut-pengikut. Iya. Makanya kamu semua itu pengikut Yesus semua, Nabi Isa, segala macam. Masuk akal juga ya kalau di lukisan itu Yesus gondrong rambutnya. Iya kan? Kenapa? Ikal kan Keriting kayak juga orang ada sih. Papua, keriting. Kayak orang Papua kan? Masuk akal Nah, ini juga. malas saya debat. Ini debat yang cocokologi ini nggak jelas ini. Sebenarnya itu bukan orang Yahudi yang Yesus tidak. Kalau mau cari tahu, datang ke Papua sini biar saya kasih pelajari, kasih pemahaman. Iya gitu, kamu ini sesat. Kamu ini memang Iya, aneh. Tuhan Yesus Makanya itu datang ke agama sini supaya saya makanya kasih agama paham, Kristen kasih dihina tahu. ucilim
orang-orangnya seperti kamu ini. Pusing, Bebek Bos jadi pusing, Ustaz Alim. Bebek Bos. Kamu ini yang menyesatkan, makanya muslim itu ketawa. Bantah, Bebek Bos, bantah, Bebek. Enggak, aku ini Profesor, gimana kok Profesor? Ustaz Arif, coba aku Ya, menjawab dulu tuduhan daripada terjemahan Alkitab Indonesia mengatakan Yesus terkutuk. Jadi begini ya, orang-orang Muslim itu mereka tidak salah ketika mereka mengatakan Yesus itu mati terkutuk di tiang salib. Alasan mereka itu mereka membaca terjemahannya memang demikian. Tapi kalau kita kembali kepada original teksnya itu, di situ sedikit pun tidak ada disinggung Yesus itu mati terkutuk. Nah, aku bacakan original teksnya ya. iya, Di dalam Galatia 3 ayat 13 itu bunyi ayatnya begini. Christos hemas exegorasen ek tes kataras tou nomou genomenos katara hiperhemon epikataratos paso krema menos epi siklow. Jadi artinya ini sebenarnya begini. Waduh. Sejak kapan kau belajar bahasa Yunani, Meme Bos? Aku udah setahun ini kursus. Pinter banget ya kursusnya ya. Jadi aku setahun ini kursus bahasa Yunani. Nah, jadi sebenarnya terjemahan yang benar itu begini Bang Arif. Terjemahan yang benar itu begini. Makanya gelarnya profesor ya sekarang ya. Iya. Jadi terjemahan yang benar itu. Nah, aku jelaskan dulu terjemahan yang benar ya. Kristos itu bahasa Indonesianya adalah Kristus. Ini original ya. Lalu hemas itu kalau bahasa Indonesianya adalah kita ataupun objek. Lalu exegorasen itu adalah telah menebus ataupun dengan kata lain membeli dengan harga tebusan atau dengan kata yang lain dari kata exagorazo, membebaskan dari perbudakan. Nah, Yesus itu membebaskan orang Kristen dari perbudakan itu dari apa? Dari kata tes kataras, dari kutuk. Ataupun kata katara dari kutuk. Lalu bunyi berikutnya begini, tou nomou, hukum Taurat. Lalu gene menos, menjadi katara, menjadi kutuk bagi kita demi kita menggantikan kita. Jadi Yesus itu Jangan ada kata kutuk, Kau bilang ada kutuk-kutuk terus dari tadi. Jangan ada kata kutuk di situ. ada kata kutuk. Yesus membebaskan. Ya udah berarti ada. Gimana sih? Yesus membebaskan kutukan orang Kristen. Bukan Yesus itu menjadi terkutuk. Itu tidak ada di dalam original teksnya, nggak ada. Ini kubacakan ya. Kubacakan yang terjemahan yang benar ya. Nah ini ya. Bentar ya. Kristus yang mau open cam lah, menebus. open cam lah kalau mau nampilkan data. Oke. Kalau ke cewek PK-PKan kau open cam sambil kacamataan. Open cam lah. Yuk saya besarkan. Nah, coba dibesarkan dulu biar nampak. Nah, ini dalam bahasa Yunaninya ya, ini originalnya, ini bahasa Indonesianya, artinya Kristos. Kristos itu artinya Mesias ya. Lalu ini Galatia 3 loh. Lalu di sini ada kata bahasa Yunaninya, ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, hemas artinya kita ataupun objek. Nah, lalu ke bawahnya lagi ada kata exegorasen. Dalam kata lain itu banyak. Exegorasen ini dia itu bukan tunggal tetapi jamak di sini. Banyak artinya. Bisa diartikan telah menebus, artinya telah membebaskan. Nah, itu artinya dalam exegorasen ya. Lalu ada kata ek, dari. Kata ek. Nah, ini di sini ada kata tes kataras, dari kutuk. Nah, dari kutuk. Nah, dari kutuk apa? Nah, di sini tou nomou, hukum Taurat.
Nah, aku bacakan aja terjemahan yang benarnya langsung di sini ya. Coba aku bacakan ya. Coba dengar baik-baik ya. Dari giliran substansi yang mau disampaikan udah selesai screen-nya. Gimana sih? Enggak, aku bacakan aja terjemahannya supaya kita lihat di sini sebenarnya lembaga Alkitab itu benar menerjemahkan atau salah. Saya mengatakan salah. Nah, ini aku bentar ya. HP ku ini pun lelet pula lagi deh. Nah, ini aku bacakan aja ya. Kristus Dari atas ditampilkan, giliran ke sini ditutup, gimana sih, Mek? ya, nanti aku bukakan lagi. Aku bacakan terjemahannya aja dulu bentar ya. Kristus ataupun Mesias itu telah menebus kita dari hukum Taurat ataupun telah membebaskan kita dari hukum Taurat, yaitu dari hukum Bingung dia, woi. Dah. Bingung dia. enggak, ini aku lagi mengkorelasikan jadi Udahlah. Kenapa? Ingat loh, Me, yang tidak mengutuk Yesus itu ajaran Islam. sabar. Di sini Jadi kalau bukan- kamu tidak mau mengutuk Yesus, maka pahammu menjadi Muslim. bukan. Kalau Di ajaran ayat Kristen kan ini- tadi ada. Di ayat ini bukan Yesus yang dikutuk, tetapi Yesus itu menebus kutukan orang-orang, yaitu supaya mereka itu terbebaskan dari kutukan. Nah, ayat ini kalau original teksnya diterjemahkan dengan benar itu seperti itu, bukan seperti macam lembaga Alkitab, itu salah. Nah, ini Iya. aku baca, coba aku Me- ulangi lagi ya. Oh, diulang lagi, ya. Jadi di sini bunyinya begini. Kristus telah menebus ataupun membebaskan kita dari hukum kutuk Taurat bagi kita demi kita, menggantikan kita. Terkutuk sepenuhnya, sangat terkutuk setiap orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus itu menggantikan kutukan orang-orang itu dengan cara dia disalib. Jadi dia menggantikan kutukan, bukan berarti dia yang terkutuk, tetapi menebus orang-orang yang terkutuk ataupun menggantikan kutukan itu. Jadi tidak dikatakan supaya dia menjadi terkutuk di kayu salib, itu enggak, itu salah. Di dalam lembaga Alkitab itu salah. Lembaga Alkitab itu menyatakan Yesus itu supaya apa? Menjadi kutukan. Itu salah. Jadi di sini hanya Jadi dikatakan- yang benar itu Yesusnya terkutuk nggak? Yesus itu membebaskan orang-orang dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan Kalau di lembaga Alkitab ditambahkan lagi supaya dia menjadi terkutuk. Nah, di lembaga Alkitab itu ditambahkan lagi. Oh gitu. Jadi menurut keyakinanmu Yesus tidak terkutuk di atas kayu Dia salib? terkutuk, dia membebaskan orang-orang yang terkutuk ataupun menggantikan kutukan. Menggantikan orang yang terkutuk digantikan oleh Yesus, kan gitu. Iya kan? Nah, misal contoh gini, Memei itu mestinya yang terkutuk. Tapi tidak Memei, kutuknya dipindahkan ke Yesus. Hukumannya loh, kita berbicara tentang hukumannya ini. Iya, hukuman yang terkutuk, kutuknya kan dipindahkan. Nah, Mei, orang yang disalib itu kan orang yang terkutuk. Kan gitu. Yang disalib itu terkutuk. Kalau Anda katakan tidak terkutuk Yesus, berarti Anda imani Yesus tidak disalib. Itu Jadi pemahaman dengar. Islam. Ini aku ajari kalian logikanya begini ya, ini cara logikanya. Bagaimana logikanya? Contoh, anak saya itu dia melakukan pembunuhan. Kalau anak lah. Lalu, ya sabar dulu. Jadi anak saya itu dia melakukan pembunuhan, ketika dia divonis hukuman mati, dia harus menebus kesalahannya itu dengan hukuman mati. Kesalahan apa yang menyebabkan dia hukuman mati? Karena dia membunuh. Maka saya sebagai seorang ayah, karena kasihan kepada anak saya mengatakan kepada hakim, Pak Hakim, saya yang akan menggantikan anak saya dengan hukuman mati karena dia telah membunuh. Maka ketika saya digantikan sebagai hukuman mati, apakah saya benar-benar membunuh atau tidak? Kan saya tidak membunuh, tetapi saya menggantikan hukuman mati tersebut. Lah iya, tadi kan yang terdakwa kan anak Anda. Terdakwa Ya kan? anak. Tadi yang terdakwa siapa? Anak Anda kan? Yang sekarang kita kembali kepada pelakunya. Kira-kira ketika saya menggantikan anak saya, apakah saya benar melakukan pembunuhan terhadap orang lain atau ke anak saya? Loh,
Yesus itu tidak lah. Itu logikanya Pak, itu logika kita bermain Iya. logika di sini Tapi ya. yang menjalani hukuman itu Anda kan? Saya menjalani hukum, saya menggantikannya. Iya. Artinya, Nah, yang ketika dihukum saya- itu adalah yang terkutuk. Kalau saya menggantikan anak saya membunuh orang, kan misalnya dia dihukum mati nih. Nah, saya menggantikannya. Iya, Ketika saya anak Anda yang terdakwa kan gitu Iya. kan? Jadi- Nah, terdakwanya anak Anda diambil alih oleh Anda. ya. Jadi memang ketika- yang terdakwa. Oke. Saya Yang terkutuk itu Anda, Meme dan orang Kristen. Coba Tapi dengar baik-baik dulu ya. diambil kutubnya oleh Yesus. Kan Nah, gitu. sekarang saya jelaskan analoginya lagi. Mei, Sudah. Mei, saya paham loh, Mei. Saya paham loh. Dengerin gini ya. Gini kalimatnya ya. Yesus itu kan tidak terkutuk. Yang Diam, terkutuk itu kan misal orang Kristen. Orang Kristen yang terkutuk ini Mancing diambil campur, alih ganti-ganti, kutuknya oleh Yesus. Dengan cara mati di atas kayu salib. Oke, baik. Nah, Kan sekarang gitu kan? Oke, Benar oke, nggak? boleh. Sekarang Tidak. coba ganti. Coba yang lain diam dulu, biarkan aku sama Ustaz Alif. Jadi coba dengar ya. Dikatakan orang-orang terkutuk itu apa penyebabnya orang-orang Enggak, tersebut? udah jangan penyebab, itu panjang cerita, mundur lagi. Kan mereka Bisa, berdosa dan bisa dengar, kita di sini bermain logika loh. Coba Tidak. dengar baik-baik. Begini, nih, Coba nih contoh. Bang Arif, diam aja dulu. Abang kan bukan Kristen tuh, abang diam aja Oke. dulu. Bang, Mei, dengerin Mei. Kalau Anda mau berlogika ke situ, ini saya kasih yang relevan contohnya. Ini saya yakin tidak melawan. Contoh nih. Ada Yesus, ada Yudas. Yang terkutuk kan Yudas, bener nggak? Benar. Benar. Nah, Bentar, ini dalam iman Kristen ya. Ustaz Ali, bentar. Hah? Kenapa Yudasnya itu dikatakan terkutuk? Apa alasannya? Lah dia kan penerima suap. Dia pengkhianat. Berarti berarti dia dikatakan terkutuk karena penyebab perbuatannya, sepakat? Nah, betul. Dia Ah, oke, penjahat. bentar. Nah, ini aku Oke. paling suka kalau diskusi jujur seperti ini, mantap nih. Oke, lanjut. Iya. Nah, Yudas yang terkutuk, ya, yang terkutuk itu kan karena dia jahat ingin membunuh Yesus, maka kutuknya diambil oleh Yesus. Oke. Ya kan? Hmm. Bener nggak? Yesus yang tidak bersalah dijadikan atau mengambil kutuk yang bersalah, yaitu Yudas. Iya kan? Oke, lanjut. Jadi Yudas yang jahat itu menjadi selamat karena Salah. diambil kutuknya oleh Yesus. oh, salib itu ada 3. Coba, Iya, memang itu setuju itu. Jadi Yudas itu selamat. Kejahatan Yudas Tidak, yang menimbulkan tidak. kutuk Tuhan diambil kutuknya oleh Yesus yang tidak bersalah. Arifo, diam aja dulu. Kamu bukan Kristen, diam aja dulu. tidak. Salib itu ada 3. Coba mengamati salib yang ketiga itu. Oke, sekarang Salib Ustaz itu ada Ali, saya 3. jelaskan ya. Jadi ada orang apa-apa yang ada. Oke, apa Bang Arifo, diam aja dulu. Jadi di sini ada 2 kata yang harus kita setarakan dan harus saya jelaskan ya. Kata terkutuk dengan kata pembunuh. Nah, kenapa seseorang itu dikatakan sebagai pembunuh? Karena dia telah mengambil nyawa orang. Sehingga orang tersebut dilabeli sebagai pembunuh. Dengar baik-baik ya, saya ajari kalian buat yang di atas maupun yang di bawah. Dengar baik, saya ajari kalian hari ini. Dengar ya. Saya malah udah paham dari apa yang mau gue ajari. Ya, coba. Tenangkan diri dulu Ustaz Alif. Kenapa seseorang dikatakan sebagai pembunuh? Karena dia telah mencabut nyawa orang, maka dia dilabeli. Jadi pembunuh ini adalah label. Label daripada seorang melakukan perbunuhan. Artinya dia membunuh seorang, mematikan seorang, maka dia dilabel sebagai pembunuh. Yudas ataupun manusia-manusia yang lain, mereka dilabeli sebagai orang yang terkutuk. Apa alasannya? Seseorang dilabeli sebagai seseorang yang terkutuk karena perbuatannya. Perbuatan apa? Perbuatan dia di mata Tuhan itu telah melanggar aturan-aturan yang diperintahkan oleh Tuhan. Contoh begini, dia telah berzinah, dia telah mencuri. Ketika dia sudah melakukan perzinahan dan mencuri, maka dia dilabel sebagai orang yang terkutuk. Nah, sekarang kita membahas tentang label. Nah, Yesus ini Udah kasih contoh yang Yudas tadi sederhana, kok malah Iya, kemana-mana lagi, Meme. Sabar Ustaz Alif, saya ini menjelaskan detail supaya teman-teman paham bahwasan tuduhan-tuduhan dari umat muslim dengan terjemahan itu salah semua. Saya yang bisa menjelaskan. Saya lanjutkan lagi Ustaz Alif, sabar. Ini gurumu loh. Jadi kita membahas tentang label. Guru menyesatkan, betul. Ya, label sebagai, sabar dulu Ustaz Alif, ini guru loh. Jadi kita di sini ingin menyelesaikan ada 2 kata, yaitu label pembunuh dengan label sebagai kutukan. Nah, 2 label yang harus kita membahas.
Nah, Yesus itu datang ke dunia membebaskan orang-orang dari label kutuk hukum Taurat. Bukan berarti Yesus melakukan perbuatan-perbuatan sehingga orang-orang tersebut menjadi kutuk Taurat, ataukah Yesus melakukan perbuatan-perbuatan salah sehingga dia dilabel sebagai orang yang terkutuk. Tidak. Tetapi dia di sini membebaskan dari perbuatan-perbuatan orang sehingga mereka Udah kelar tadi aku itu contohnya udah jelas. Ngapain panjang kali ah? Sabar dulu Ustadz Alif. Ustadz Alif kalau saya udah mau membicarakan kebenaran pasti kayak gini caranya. Dia memotong-motong. Bukan. Yang kau narasikan itu sudah aku kasih contoh. Iya, sabar dulu Ustadz Alif, dikit lagi. Tenang aja, guru lagi mengajarkan kalian, santai dulu. Oke. Jadi Yesus itu membebaskan orang-orang yang melakukan kesalahan sehingga mereka dilabel sebagai terkutuk. Nah, saya sudah menganalogikan tadi contoh begini, dengar baik-baik ya. Anak saya dilabel sebagai seorang pembunuh, dia mendapatkan label sebagai pembunuh. Apa alasannya? Alasannya karena dia melakukan perbuatan pembunuhan terhadap orang lain, maka dia dilabel sebagai pembunuh. Maka ketika di pengadilan dia divonis hukuman mati, alasannya karena dia membunuh dan mendapatkan label pembunuh, lalu dia divonis hukuman mati. Lalu saya sebagai seorang anak, karena kasihan terhadap anak saya, saking cintanya dengan anak saya datang kepada hakim, saya menyatakan kepada hakim, "Hakim, saya ingin menggantikan hukuman yang diberikan kepada anak saya itu, supaya saya saja yang dihukum mati, bukan dia. Biar saya yang menggantikannya." Nah, ketika saya sudah menggantikan hukuman anak saya mendapatkan hukuman mati, lalu label apa yang akan diberikan label apa yang akan diberikan kepada saya? Batuk. Inilah Ustadz Alif ini. Aku kalau sedang menjelaskan yang detail itu Kan nanya kau batuk. Mana sih aku? Jadi aku berharap begini, teman-teman Kristen itu pintar lah. Izin ya. Kau kan muter terus dari tadi kepanjangan, Kan Nggak, saya dikit bilang lagi teman-teman juga udah paham. Alif aja nggak paham sih sebenarnya, dikit lagi. Poinnya itu udah paham, Kita udah dengerin dari tadi, Kita hargai narasimu. Tapi gentian juga lah, bukan berarti kau kayak di khotbah gereja. Aku kasih contoh yang sangat baik, sederhana, simple, relevan, nggak perlu kemana-mana. Ini contoh yang baik ya. Langsung ke kasus yang berjalan. Ada Yesus, ada Yudas, ya kan? Yang mengkhianati mengkhianati Yesus siapa? Yudas. Yudas ini berarti jahat. Dan dia terkutuk karena dia berdosa, kan labelnya, gitu. enggak harus dijelaskan detail labelnya, harus dijelaskan perbuatan Ya, ada konsekuensi. Dengar, perbuatan ada konsekuensi menjadi label. Itu harus dijelaskan secara detail. Iya, Yudas ini yang terkutuk karena ada dalilnya. Terkutuklah orang yang label ya. Terkutuklah orang yang menerima suap, yang menyerahkan orang yang tidak bersalah untuk dibunuh, kan gitu. Nah, maka Yudas ini yang terkutuk. Nah, contoh Yudas mengkhianati Yesus. Yudas ini terkutuk. Sampai bagaimana caranya Yesus itu dibunuh. Setelah Yesus dibunuh yang tidak bersalah ini, maka kutuk Yudas diambil oleh Yesus. Yesus itu korban dari kejahatan Yudas. Kejahatan Yudasnya ditebus oleh Yesus. Kan itu konsepmu, Mei. Jadi kejahatan Yudas itu adalah kebaikan bagi Kristen. Kenapa? Karena dia membuat kutukan itu ditebus. Jelas kan, Mei? Kita akan fokus ke Yudas ya. Jadi kita tidak usah lagi fokus ini contoh. Kan yang terkutuknya kan Yudas. Boleh. Sekarang udah bisa saya jelaskan. Yudas ini penyelamat. Tenang, kalau Yudas tidak mengkhianati Yesus, maka dosa Yudas tidak akan diambil oleh Yesus. Makanya harus membunuh Yesus. Tentara Romawi kalau tidak mengeksekusi Yesus, kan dia berdosa tuh. Tentara Romawi berdosa. Kalau dia tidak membunuh Yesus, dosa mereka tidak diampuni. Sekarang iblis berdosa enggak? Berdosa. Kalau tidak menghasut Yudas agar Yesus ditangkap, maka Yesus tidak diampuni kutukannya. Kutuk itu juga diambil oleh Yesus. Jadi penjahat-penjahat itu menjadi selamat. Gitu loh. Karena diambil kutuknya oleh Yesus. Oke. Sekarang gantian ya. Kan? Iblis itu penyelamat bagi Kristen gitu. Oke. Sekarang gantian ya. Jadi Ustadz Alif ini berfokus kepada Yudas. Ini mantap ini sebenarnya. Teman-teman dengar baik-baik ya. Ini saya tambah tentara Romawi dan iblis. Oke, Yudas silakan.
Oke, teman-teman di bawah dengar baik-baik, Dr. Jeki loh ini. Kalian hari ini itu beruntung bisa mendengarkan Dr. Jeki secara langsung. Tolong yang Kristen ya, sediakan kertas A5. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi begini ya. Yudas itu dia melakukan kesalahan, artinya dari perbuatan ini maka dia itu dilabel sebagai orang yang terkutuk. Berbicara tentang terkutuk ini kan kita hanya berbicara tentang orang-orang yang beragama. Bagi orang-orang yang tidak beragama, mereka tidak mengenal kata kutuk. Jadi perbuatan Yudas ini di mata Tuhan itu dia dianggap adalah perbuatan yang salah, maka ketika dia melakukan kesalahan, dia dilabel sebagai seseorang yang terkutuk. Betul. Sepakat ya? Betul. Maka ketika dia dilabel sebagai orang yang terkutuk, Ini Bang, Alfiro, kamu Bang tak tahu, Dokter. kamu bukan Kristen, kamu tuh botol, kamu tuh Bang Dokter. aku dengar kamu tuh Kristen gila kau ini sebenarnya. begini, dengar dulu. Udah kau diam dengar aja, dulu, kau diam, dengar kau dulu. ini, kau ini perusak Kristen Dengar kau dulu. sebenarnya, kau ini. Dengarkanlah dokter. Kasihan Oh, juga dia dengar juga dulu. Kristen pengen bersuara. Dengar dulu. Sebentar saja, tidak lama, sebentar saja. Yesus itu dia perkosa Yudas punya anak perempuan. Makanya Yesus disalibkan. Dengar baik. Ini aku udah bilang orang-orang kayak Kau ini tidak nyambung dengan saya. Alasannya udah. begitu supaya Kau kau masuk angin, tahu. kau Itu Arifo. benarnya di situ. Makanya udah aku bilang dari tadi kau ini Makanya orang ada gila, 3 kau. salib. Kau dengar. Menghujat pula ini orang ini. Nah, intinya itu kau cari terus. Cari terus. Ini kau kalau dekat kakiku ini langsung hantam kau pecah nih. Ini nampak nggak kaki aku nih? Arifo, nampak kakiku nih? Iya, hantam Jangan sudah. jangan wih, jangan tampilan gitulah, nggak sopan. Ini kakiku ini kungfu nih bertoko. Melayang ini. Iya, kungfu tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Ini atas kebenaran. Tidak boleh cerita panjang ke situ. Sebenarnya intinya itu. Cerita ini orang yang sekolah aja, kau kan nggak sekolah, yang nggak nyambung sama kami. Makanya aku itu diskusi ngajak orang sekolah. Seperti Kang Dito, saya yakin dia sekolah. Ustadz Alif, ini seorang sekolah. Kau tahu sendiri, lihat dulu. Saya kalau orang nggak sekolah, saya nggak mau layani loh. Itu tipe saya, karena saya tahu orang ini orang-orang bersekolah semua. Saya mau layani mereka. Kalau kamu tadi jadi narasumber muslimnya, saya nggak layani kau loh. Karena saya tahu kau nggak sekolah ini. Saya ini melayani orang bukan sembarang. Iya, orang tidak sekolah. Kau Baru boleh lihat di komol-komol manapun ya, kau tanya sama muslim-muslim manapun. Saya itu melayani orang yang bersekolah aja, bukan kayak kau loh, benar. Kau boleh tanya seluruh Islam di Indonesia nih, yang di atas komol-komol. Jangan bilang nggak bersekolah lah, Dia itu Kristen sejati dia. Versi dia loh. Kau boleh tanya sama muslim-muslim manapun yang punya komal, benar nggak Kau dokter pun- kayak gitu mau melayani? Ya, kau- orang nggak? Saya itu melayani orang yang punya sekolah. ya, dokter kau pun mencari Tuhan Yesus baru kau bantai saya lagi. Orang gila ini. Kau orang sedang menjelaskan, kau malah motong pula. Ini kita bermain analogi di sini. Kau tidak paham analogi pun kau tidak paham. Aduh, anak TK benar-benar lah kau ini. Nah, kayak macam Bang Adi Selebes ini, dia walaupun ngeyel, tapi dia sekolah. Kalau kau ngeyel nggak punya sekolah. Kenapa pula aku ngeyel? Oh ya, sorry Bang Andi. Tidak apa-apa orang bersekolah itu yang kau. Tapi ilmunya kau belum tahu. Ilmu Tuhan Yesus kau belum sampai. Kau udah maki-maki, kau bilang pula Tuhan Yesus lagi. Kau nih udah gila kau nih. Orang udah gila, nah ya sekolah pula lagi ya. Turunkan tuh kalau tidak bersekolah. Ya, jadi kembali ke Kau poin saja yang tadi. Yudas ini kan pengkhianat, Yudas yang terkutuk, Oke. ya kan? Nah, Nah, kutukan Yudas itu, dia mengkhianat, dia berdosa. Apa dosa Yudas? Karena dia menyerahkan Yesus untuk disalib. Tapi dengan Yesus disalib, kutukan Yudas itu ditebus oleh Yesus. oke. Sekarang saya lanjutkan ya. Lah iya itu kan. Sekarang udah dengar Ustadz Alif tadi ya. Sekarang saya lanjutkan lagi. Nanti Ustadz Alif bisa membantah kok. Ataupun Kang Lito pintar juga nih. Bang Handi juga oke kok. Saya lanjutkan ya. Jadi saya ulangi sekali lagi. Bang Handi tadi kan belum naik ini. Saya harus dari awal lagi.
Jadi seseorang yang bernama Yudas, dia melakukan kesalahan di mata Tuhan, maka dia mendapatkan label dari Tuhan adalah sebagai orang yang terkutuk. Kenapa dia mendapatkan label terkutuk? Karena alasan dia melakukan perbuatan yang salah. Jadi perbuatan ini mendapatkan konsekuensi. Dari konsekuensi ini dia mendapatkan nama ataupun label sebagai terkutuk. Akhirnya karena dia mendapatkan label terkutuk, maka dia akan dijatuhi hukuman mati. Hukuman mati di sini di dalam Galatia 3 itu tidak berbicara tentang hukuman mati di dunia, tetapi hukuman mati tentang rohani, tentang di akhirat sebenarnya. Tetapi teman-teman muslim itu mencoba untuk berbicara tentang hukuman mati ataupun hukuman yang terkutuk yang diberikan kepada orang Kristen itu di dunia, tapi tidak itu berbicara tentang di akhirat sebenarnya. Makanya di Galatia 3:13 itu menggabungkan antara dunia dan akhirat sebenarnya. Tapi sekarang nggak apa-apa, kita membahas tentang dunia aja dulu ya. Jadi karena Yudas tadi mendapatkan label sebagai orang terkutuk hasil dari perbuatan tadi, maka dia dijatuhi hukuman mati. Nah, ketika dia dijatuhi hukuman mati, Jangan lama-lama Pak Kompresor. Wow, Pak Dokter ini. Poinnya. Oke, poinnya ya. Maka ketika dia Sebentar, Mek. Itu Kang Dito monitor nggak? Aku izin. Monitor dulu. dia. Ada yang lagi diproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meme. Kasih contoh sederhana diputar sedemikian rupa. Kang Dito monitor lanjut ya. Nah, Kang Dito monitor baik-baik ini, aku jelaskan ya. Jadi Kagak usah dijelasin, Mei tadi udah dijelasin. Jadi hasil dari perbuatan Yudas ini, maka dia akan mendapatkan hukuman mati. Nah, ketika dia akan mendapatkan hukuman mati, maka datanglah seorang yang pahlawan. Dia datang ke hadapan hakim, dia mengatakan begini, saya yang akan menggantikan orang ini, yaitu hukuman matinya itu, biar saya yang dihukum tetapi orang ini dibebaskan. Nah, lalu saya yang disalib di situ. Nah, ketika saya disalib di situ, apakah saya akan disematkan sebagai orang yang terkutuk? Enggak. Karena saya tidak melakukan perbuatan. Yang orang yang disematkan sebagai terkutuk adalah orang yang melakukan perbuatan. Tetapi Yesus menjadi seorang yang pahlawan yang tidak melakukan perbuatan sehingga dia tidak mendapatkan label sebagai orang terkutuk. Tetapi di sini dia hanya menggantikan hukuman matinya. Berarti yang terkutuk di sini siapa? Yudas. Apakah Yesus terkutuk? Enggak. Dia datang di sini hanya menggantikan hukuman matinya. Bukan berarti dia sebagai orang terkutuk. Salah. Maka saya katakan, bermain logika dengan saya itu, dokter dari Amerika aja udah tumbang loh. Kok bisa-bisa pula Ustadz Alif ataupun Kang Dito ataupun Bang Handi Celebes pula? Tidak akan mampu. Udah cukup, poinnya udah dapat, jangan diulang-ulang lagi. Udah dapat, udah lanjut. Ya, tapi kenyataannya Paulus itu mengatakan di Galatia 3:13 itu satu paket. Kita ini berasal dari kutuk. Kita Di semua situ berasal dia- dari dia kutuk. Tidak mengatakan bisa. satu Tidak bisa. Arifo diam aja Tidak dulu bisa itu. kebenaran, Dulu tidak kau Kang bisa. Dito itu kau ganggu pula Arifo kau nih. Biarkan aja Kang Dito ngomong dulu Arifo. Iya, makanya kalau yang karangan bebasnya Meme tadi itu dipisahkan antara kutuk dengan salib. Yang disalib Yudas, yang dikutuk Yudas, yang disalib tetap Yesus. Ya nggak bisa begitu. Kamu menzolimi, kamu mengacak-ngacak perkataan Paulus jadinya. Paulus yang mengatakan itu satu paket. Sebab terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Itu cuman nah ini pola pikirnya dokter. Jangan dipisahkan, kalau sepaket ya sepaket. Kalau misalnya sudah meyakini yang disalib itu Yesus, yang terkutuk ya juga Yesus. Makanya Paulus mengatakan, ini ngajarin ini. Aku tahu jalan pikiranmu, kau percaya juga perkataan Paulus di 1 Korintus 12 nomor 3. Katanya kalau yang tidak dipenuhi Roh Kudus tidak boleh menyebutkan Yesus terkutuk. Terkutuklah Yesus, betul nggak?
Saya tahu arah gambarannya. Ya di sinilah. Di mana dikatakan terkutuklah Yesus itu di mana? Kalau saya kasih dalil begini dia semangat dia. Enggak, saya itu begini Kang Dito, saya sekarang ini selalu kembali kepada original teks. Contoh seperti Galatia 3:13 tadi, itu saya kembali kepada original teks. Di situ tidak dikatakan dia sebagai terkutuk, nggak ada. Nah, 1 Korintus 12 nomor 3. Apa bunyinya? Siapa yang tidak dinaungi roh Theos, dia tidak dapat berkata terkutuklah Yesus. Begitupun juga orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus tidak bisa menyebutkan Yesus Tuhan. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Kembali lagi 1 Korintus pasal 1 nomor 25. Kata Paulus, kami memberitakan Kristus yang kamu salibkan itu bagi Yahudi adalah sebagai batu sandungan, bagi non-Yahudi atau Kristen ini sebagai kebodohan. Kok nyambungnya ke sana pula Kang Dito, aneh-aneh. Orang Itulah yang dimaksud dengan sola scriptura. Dengar, saya kan lagi ngomong nih, jangan dipotong. Itu yang disebut dengan sola scriptura. Rentetan. Awalnya Paulus mengutip Perjanjian Lama, Ulangan 21 nomor 22. Orang yang berdosa sepadan dengan hukuman mati, dia harus disalibkan, kan gitu. Maka terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Itu Perjanjian Lama. Nah, Paulus merujukan kepada Yesus, Galatia 3:13. Sebab Kristus telah menjadi kutuk oleh kita. Terkutuklah Yesus yang disalibkan. mulai ngarang cerita kau. Kan di kayu salib kan gitu. Mulai ngarang cerita Kang Dito nih. Bukan, makanya dengerin dulu, jangan dipotong, ya kan? Nah, kemudian dia mengajarkan kepada jemaat Korintus yang pertama bahwa nggak boleh tuh ngomong terkutuklah Yesus kalau kita tidak dipenuhi dengan Roh Theos. Begitupun juga orang yang mengatakan Yesus Tuhan harus kepenuhan Roh Kudus. Kenapa? Kan gitu pertanyaannya. Karena kami memberitakan Kristus yang disalib itu bagi Yahudi itu batu sandungan. Karena ada kecurigaan di sana. Nah, bagi non-Yahudi atau Kristen ini sebagai kebodohan. Udahlah meme, makanya kalau merasa hebat dalam mengajar gitu ya, baca dulu semua Bible. Baca dulu. Nah, kalau misalnya Theos yang dibuat oleh Paulus ternyata merujuk kepada Paulus sendiri yang Theos, itu gimana? KPR 19 nomor. Kita fokus dulu Galatia 3:13. Iya. Lu kan tokohnya ini kan kalian tahu. Kalian tahu penyaliban dari perkataan Paulus. Sebab Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Ya dikatakan di situ Kristus mati, kemudian bangkit. Ya kan? Adanya kutuk penebusan, dia mengajarkan kepada jemaat Galatia. Apa katanya? Sebab Kristus telah menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang digantung di kayu salib. Jadi ambigu, Paulus ini entah yang mana. Makanya kita lihat bagaimana ambigu perkataan Paulus ini. 2 Korintus 12 nomor 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Coba bayangin. Habis dia bilang tahu, kemudian dalam tubuh bilang tidak tahu. Apa maknanya? Habis dia ngomong tahu, kemudian dia bilang nggak tahu. Makanya beleng-beleng. Coba. Mau mana yang kau ambil? Nah, poinnya udah aku bikin berserak lah pokoknya. Ayo coba kau tanggapin kalau kau cerdas, silakan. Fokus ke Galatia 13 dulu. Itu fokus karena banyak sekali diskusi selama ini itu dikatakan Yesus kan terkutuk itu. Makanya kita fokus kepada Galatia 13 dulu, jangan kemana-mana. Kita fokus ke Galatia 13 itu baru mantap. Jangan melebar dulu Kang Dito. Oh enggak? Enggak nyampe kau.
Enggak, Nggak bukan nyampe masalah ya? nggak nyampe. Maksud saya itu kita selesaikan dulu poinnya dulu, nanti baru kita melebar ke tempat yang lain. Boleh, kalau sama aku tuh gampang-gampang aja sih. Masa dokter itu kalah kan nggak mungkin. Seorang dokter tuh, seorang dokter tuh bagaimana mungkin kalah? Oke. Jadi menurut kamu bisa dipisahkan antara kutuk dengan salib atau nggak bisa? Silakan. Oke. Antara kutuk dengan salib itu tidak bisa dipisahkan karena memang di dalam perjanjian lama itu bahwasan orang-orang yang mati di atas kayu salib itu dianggap sebagai orang yang kena kutuk. Itu dianggap ya. Jadi kalau kita memisahkan antara salib dengan kutukan itu tidak bisa dipisahkan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Yesus ini. Kan saya sudah beranalogi tadi. Coba dengar baik-baik ya. Apakah Yesus ini kira-kira dia kena kutukan atau tidak ini? Kan selama ini kan teman-teman muslim mengatakan Yesus itu kan mati terkutuk itu. Nah, kalau saya kembali kepada original teksnya itu kan nggak ada dikatakan Yesus mati terkutuk, itu nggak ada. Tetapi dia memikul kutukan-kutukan itu, dia membebaskan kutukan-kutukan itu. Nah, kan saya sudah beranalogi tadi contoh begini ya. Yudas itu kan bersalah itu. Saya ulang lagi Kang Dito ya. Sepakat ya? Kang Dito? Ya. Nah, kita fokus ke Galatia 13 ya. Sepakat ya? Ya. Jadi Yudas tuh dia bersalah. Dia melakukan kesalahan di mata Tuhan. Maka bagi Tuhan ketika manusia melakukan kesalahan di matanya, maka dia dianggap sebagai orang yang terkutuk. Nah, orang yang terkutuk ini artinya dia mendapatkan label dari kesalahannya. Dari perbuatan ini mendapatkan konsekuensi menjadi orang yang terkutuk. Labelnya dia dapatkan. Nah, lalu ketika dia sudah mendapatkan label sebagai orang yang dikutuk oleh Tuhan, maka dia akan dijatuhi hukuman mati, tetapi hukuman mati itu bukan di dunia sebenarnya. Tetapi hukuman mati di sini berbicara tentang di akhirat. Tetapi Yesus itu sebelum orang itu dijatuhi hukuman mati di akhirat, dia terlebih dahulu datang ke dunia, menebus mereka dari hukuman mati di dunia, supaya kelak di penghakiman nanti dia tidak mendapatkan lagi. Lebar yang tertulis. Ia katakan dia, tidak katakan Galatia tidak. 3 ini berkaitan tentang membahas tentang dunia dan akhirat. Ini ada 2 poin, sedangkan umat muslim tidak tahu bahwasan Galatia 3:13 ini mereka berfokus tentang pembahasan dunia. Yesus terkutuk atau tidak? Hah? Yesus terkutuk atau tidak? Iya, sabar dulu, sabar saya jelaskan. Kang Dito sabar, saya udah tahu. Kang Dito akan tumbang kalau Kang Dito tuh dengar baik-baik saya jelaskan, tumbang Kang Dito, percayalah. Saya tahu Kang Dito tuh mencoba memotong itu supaya apa? Supaya mengalihkan. Ayolah, ditunggu poinnya. Sudah bertobat kau Dito, kembali lagi kau. Udah bisa nggak saya lanjutkan lagi Kang Dito? Iya, lanjutkan ke poinnya saja, jangan Kang Dito panjang-panjang. akan potong. Iya, sabar. Poinnya nanti sabar dengar ya. Jadi saya lanjutkan lagi ya. Jadi Yesus itu sebelum manusia itu di hari penghakiman nanti akan dijatuh hukuman mati. Hukuman mati dalam artinya bukan dia akan disalib atau tidak, tetapi di hari penghakiman nanti dia akan dijatuhkan ke dalam neraka, itu dikatakan sebagai hukuman matinya. Jadi sebelum akhirat itu datang, dia terlebih Nggak ada yang tertulis. Kita nggak boleh mengajarkan sesuatu yang tidak tertulis. Itu sabar. namanya. Kang Dito sabar, tenangkan diri dulu. Pertanyaan saya, jadi Yesus terkutuk atau tidak? Iya, sabar dulu lah Kang Dito. Kan aneh, motong-motong dia nengok. Aku tahu dia pasti salah, dia motong-motongnya. Aku lanjutkan ya. Jadi sebelum manusia itu akan dihadapkan di hari penghakiman, akan mendapatkan hukuman mati, akan dicampakkan ke dalam neraka, Yesus datang sebagai pahlawan. Membebaskan mereka ini dari hukum kutukan tadi, supaya mereka ini apa? Supaya mereka ini tidak masuk ke dalam neraka. Bagaimana caranya? Dia menggantikan orang-orang itu di dunia secara langsung. Jadi kesalahan mereka itu langsung ditebus di dunia. Dengan cara apa? Dengan cara menggantikan dia disalib di tiang salib. Maka setelah dia disalib di tiang salib, maka di hari penghakiman nanti orang yang itu akan aduh, rusak semua ini. Mana aku izin turun bentar dulu ya. Kenapa? Mimi. Kabur dia. Jadi pertanyaannya teman-teman, saudara-saudara Kristen, ini ada Putra nih. Putra,
Kau pasti membaca Bible. Ada nggak tertulis terkutuklah Yesus? Kalau enggak, waduh, kau dari Bosan Kristen kau. dulu yang bahas nggak maju-maju. Kapan ku bahas tentang ini? Baru Meme tadi yang buka materi Nggak itu. gini. Coba. Ada Itu tidak? bukan Kristen itu, dia cuma lihat di di internet baru bicara itu. Gini bang, itu bukan jadi Kristen. mau gimana pun orang Kristen menjelaskan imannya, kalian tidak akan percaya karena kacamata kalian itu gelap. Kacamata Kita Muslim bukan gelap. berbicara tentang kepercayaan, saudara. Kenapa dong? Kita lagi berbicara tentang nas yang ada tertulis di Bible. Pertanyaan Iya. saya, ada nggak Paulus menulis terkutuklah Yesus? Coba. Udah Ada beberapa hari Tidak ada. dijelaskan tidak akan paham Tidak ada. kamu aja udah beda aliran, tidak akan percaya. Enggak, Percuma. pertanyaan saya mendasar kepada pengetahuan kamu. Kamu membaca Bible pastinya. Ada nggak Paulus menulis terkutuklah Yesus? Kau jawab. Saya belum pernah Tidak ada. baca yang Tidak ada. jelas. Dengar dulu, saya belum pernah baca ada apa tidaknya yang jelas. Sampai berbusa juga mulut kami menjelaskan, kamu pasti tidak akan percaya. Nih saat tanda tangan lah itu, tidak akan percaya Anda. Kalau Karena aku apa? tunjukkan, Karena kalau dulu. aku tunjukkan, Karena kacamata Anda itu gelap. udah nggak usah curhat. Terbuka. Ini kita diskusi, bukan curhat, Pak Putra. Iya, mau Kita diskusi juga tidak akan Anda apa Ya udah, artinya ngapain kau naik kalau nggak mau diskusi, beleng-beleng juga nih Kristennya. maksud saya, kamu kan bolak-balik nanya itu, nanti dijelasin, nanya lagi, dijelasin ini Yesus Tuhan apa enggak, Yesus tuh ada Tuhannya enggak, itu aja, enggak cerdas. Kemarin saya tanya kamu masalah buah kuldi nggak bisa kau jelasin kok. Nah, pertanyaanmu absurd. Coba kita mau ditanya bentuknya buah kuldi kayak mana? Ya Ini artinya pertanyaan ngawur. enggak, artinya aku ya aja itu kiasan, jangan berbeli-beli sauna ada pengetahuan apa, itu kan Saya logor tunjukkan, namanya. saya tunjukkan. Sebentar saya screenshot ya. Ada tertulis terkutuklah Yesus ya. Bang Handi izin saya cari data, dilanjutkan dulu supaya nggak diam. Ya, sambil lalu di tetap layar teman-teman. Sama kayak si Andi, pertanyaannya itu mulu, enggak naik-naik Enggak, kelas. kemarin kan sudah kita bahas apa Putra? Tentang buah pengetahuan itu kan. Itu Anda bilang perumpamaan. Anda bilang perumpamaan kalau versi Kristen. Padahal di situ pohon pengetahuan di situ kan. ya. Pohon pengetahuan kemudian memakan. Yang memakan itu siapa? Apakah memakan itu juga perumpamaan? Enggak, maksud saya yang saya tanya versi Islam. Alah. Dengar dulu, menurut Islam itu buah kuldi itu seperti apa? Wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Itu sudah. Apa artinya? Apa artinya itu? Loh iya, itu pohon keabadian di situ. Kenapa emangnya? Kau baca tapi nggak ngerti apa artinya. Loh itu saya sudah bacakan ayatnya kan. Wala taqraba Ya. hadhihi sajarata. Artinya apa buah kuldi itu? Ini biasa sudah- apa memang benar ada Waduh, kamu long sudah kemarin sudah kamu keok. Enggak, artinya Anda itu harus Lanjut. Saya masih di jalan Mas Rizal. Belum pulang, belum datang, Ya. belum sampai rumah. Coba bantu digedekan dulu nih. Gak usah antar bawah, Putra itu longor, pertanyaannya absurd kok. Coba boleh dibantu gedekan? Coba boleh. Coba bantu untuk briefing. Kamu aja nggak? Aduh, selamat pagi Bang Hendy, Oke. Enggak. Bang Dito, Bang Alif. Ada Bang Arum ini, gimana Bang Arum? Ya, gimana dulu Oke. Bang Arum ya? Ini teman-teman. Ya, ini teman-teman. Ada nggak tertulis terkutuklah Yesus? Ada nggak? Ada. Ada kan? Oke, ada. Putra, makanya punya Bible dibaca, jangan dibungkus plastik, disimpan, nanti dimakan rayap. Kau baca nih, ada ya tertulis terkutuklah Yesus ya. Ada. Kenapa rupanya Kang Dito? Nggak apa-apa, ini si Putra nih ngeyel dari tadi, dibilangnya nggak ada.
Mungkin belum baca kali dia, Kang Dito. Iya, dia belum baca memang Bro Arom. Cuman begini loh. Tadi dimulai tuh? dari si Meme. Kenapa? Si Meme itu berdiskusi dengan kita. Dia bilang yang disalib Yesus tapi nggak terkutuk gitu loh. Sementara di Galatia 3 nomor 13 jelas-jelas itu satu paket. Sebab pada tertulis terkutuklah orang yang digantung salib. Betul, karena mengutip dari perjanjian lama, tertulis di perjanjian lama, karena dikutuklah orang yang tergantung di kayu salib oleh Tuhan Elohim. Ya. Sepakat, setuju. Cuman gini loh, yang dimaksud gini, Kang Dito ya. Itu kan menghilangkan, maksudnya itu kematiannya untuk menghilangkan kutuk hukum Taurat, Kang Dito. Makanya dia menebusnya melalui tiang salib gitu, Kang Dito. Oke, sebenarnya menurut Anda, Bro Arum, ada nggak tertulis disaliblah Yesus? Ada nggak letterlet? Kalau tertulis nggak ada, tapi menderita kesakitan itu ada. Bukan, kejadian waktu setelah ditangkap, memikul kayu salib, sampai dia disalib. Dia ini siapa? Yesus. Coba tunjukkan data letterlet mereka menyalibkan Yesus di mana? Kang Dito coba baca di buku sejarawan Yahudi abad pertama itu mencatatkan itu juga. Di sumber premier aja di Bible gitu loh. Jangan sekunder dulu. Dia kitab kan jelas untuk itu dia mati untuk membebaskan kita dari dosa. Kalau doktrin itu yang dipakai, Anda baca di Bible Roma 10 nomor 11. Itu dikatakan, lalu kenapa kami Kristen, kata Paulus, masih mati memang karena dosa? Kita pakai Petrus 4 aja, kenapa Kang Dito? Di Petrus 4 kan ada juga kisah Kristen yang diselamatkan oleh Yesus. Kenapa dia harus mati di tiang salib? Kisah Kristen. Iya, kalau Petrus 4 itu kan. Kalau semuanya berbenturan, Petrus itu yang menulis Markus. Kang Dito kan nanya tadi, di mana tertulis? Ya itu kan Petrus muridnya. Di Petrus 4 kan ada itu. 4 gospel itu di luar dari 4 gospel itu, atau tetap yang di luar gospel itu gospel? Tapi setidaknya gini Kang Dito, yang ditanya Kang Dito kan ada gitu, datanya dijawab. Di Petrus 4 ada. Ya, coba dibaca. Itu panjang Kang Dito, saya lagi nggak pegang Bible lagi. Ya, Petrus 4 nomor berapa yang tertulis letterlet bahwa Yesus itulah yang disalib di mana? Nggak ada tulisan disalib, tapi dia menderita karena kita. Lalu faktanya yang dituliskan oleh Matius, Markus, Matius, Markus, Lukas, yang disiksa itu Simon Kirene yang memikul salib. Gimana sih? Yang memikul itu kan hanya memikulnya, bukan yang disalibkan. Oke, yang memikul itu kalau di tradisi Yahudi, yang memikul salib dia yang disalib atau bukan? Loh, di kisahnya kan memang dia dibantu, diangkatkan kayu salibnya. Iya, kalau dia di sini bukan Yesus, tetapi Simon Kirene, ini gimana ceritanya penyaliban? Kan di situ hanya keterangannya, lalu mereka menyalibkan dia. Dia ini merujuk kepada yang memikul salib atau kepada Yesus. Kalau Yesus, ada nggak original teksnya bahwa Yesus yang disalib? Loh, dianya itu kan kelihatan itu hurufnya itu. Saya di sini buka data ya, sebentar ya. Kok jadi muter-muter kan? Yang di bawah sebagai edukasi, ternyata Yesus nggak disalib menurut gospel. Enggak, itu tema lanjutan kan. Sama saya tema lain lah. Tema apa? Kenapa kalau mau ditunjukkan data tiba-tiba ngajak tema lain? Ya, saya nggak tahu temanya dari awal tadi. Oke, baik. Anda kan kemarin sudah saya dengar. Dengar apa? Anda sudah tidak meyakini Yesus Tuhan. Nah, sekarang saya mau ajak Bro Arum diskusi head to head dengan saya tentang Kristen. Apakah Kristen pengikut Yesus
atau Betul. pengikut Kristus yang bukan Yesus, boleh? Betul, silakan. Oke, buat teman-teman yang menyimak tetap di tap-tap di repost ya. Kalau ada mawar-mawar bolehlah kepada hostnya. Saya lagi gak ada Baik. badan ini. Saya mulai narasi dengan yang tertulis tentang Kristen. Isu yang saya angkat adalah Yesus tidak kenal Kristen. Betul. Penyebutan pertama kali Kristen adalah di Antioquia kepada murid-murid. Nah, yang gagal faham seluruh umat Kristen, ya, Kristen ini adalah pengikut Yesus. Tapi faktanya pertama kali Kristen disebutkan adalah untuk murid-murid yang ada di Antioquia. Mari kita baca yang di nomor 25. Nomor 25 pada KPR pasal 11 itu dikatakan Barnabas pergi ke Tarsus mencari Paulus, kemudian bertemulah dia dan mengajaknya. Nomor 26, mereka setahun lamanya bersama dengan jemaat itu dan mengajarkan banyak orang. Di Antioquialah murid-murid itu, maka murid-murid ini adalah murid-murid Barnabas dan murid Paulus. Betul. Yang disebut Kristen. Betul. Kalau Kristen muridnya Paulus dan Barnabas, apa hubungannya sama Yesus? Apakah Anda sepakat dengan saya Kristen itu ada setelah Yesus nggak ada? Silakan. Sepakat. Sepakat. Lalu Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 12 nomor 2. Dia mengatakan, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Orang itu tiba-tiba terangkat ke surga tingkat ketiga. Siapa orang Kristen itu? Silakan. Oke, data di mana itu? 2 Korintus 12 nomor 2. Gini, Kang Dito, ya. 2 Korintus itu kan ucapan Paulus ya. Jadi kan memang sudah sepakat tadi memang Kristen itu ada setelah Yesus tidak ada, dan pengikutnya disebut Kristen, pengikut Yesus Kristus. Nah, kalau untuk data itu Kristen yang diangkat, saya baru dengar itu malahan Kristen yang diangkat. Coba bentar ya, kayak saya harus buka ini, mau nggak mau. Ada ulangi lagi pertanyaan saya. Siapakah orang Kristen yang dimaksud? Sebentar. Dua Korintus 2 Korintus 12 nomor 2. Korintus 12 nomor 2. Berat, memang berat. Aku tahu tentang seorang Berat, Kristen 14 saudara. tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak. Ya, kita dari ayat 1-nya coba. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah panggil sebentar 1 Korintus. Bentar ya, Kang. Oh, itu belum tahu sih, nanti saya pelajarin dulu ya, Kang. Saya belum tahu itu, Kang. Kang Dito. Maaf, Kang Dito. Ya, jadi siapa? Saya belum tahu, Kang Dito. Oke. Saya kasih pelajaran ya. Memang harus banyak belajar kepada orang yang sudah lulus dari Saya kalau belum pelajari ya saya nggak berani jawab asal lah. Oke. Kalau dilihat dari tafsirnya, itu mengarah kepada Paulus sendiri dan itu nggak mungkin, gitu loh. Ini saya larikan kepada kritik teks, sehingga orang Kristen memang nggak bisa menjawab.
Aku tahu tentang seorang Kristen. Kelihatan ya? Oke. Saya nggak kasih kuasa di tempatnya Ustadz Arif sekarang. Banyak banget akun yang jadi moderator. Belum. Siapa sebelum nyampe rumah kan itu? Masih di jalan. Aku nabrak becak nanti. Nabrak becak malahan. Tuh kok lari? Aduh. Bang Arom. Sudah 2 hari. Mana ini? Ini Kristen nih ya. Tadi kita bicara di KPR 11 nomor 26. Kristen itu identik pertama kali disebut Kristen itu adalah untuk murid-murid Paulus dan Barnabas. Di sini ada tulisan Kristen. Disebut Kristen. Original teksnya adalah Kristianos ya. Ya teman-teman ya. Original teksnya adalah Kristianos. Kristen ini Kristianos. Oke. Kristen ini Kristianos. Oke. Nah, kalau kita merujuk kepada yang dikisahkan oleh Paulus, Kristen yang ini harusnya Kristianos dong, ya kan? Tapi di original teksnya ini Kristus. Ini Kristus. Jadi kalau ini Kristus, maka yang diceritakan oleh Paulus adalah Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang mana? Yang naik ke surga tingkat ketiga. Nih. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Tidak pasti Yesus dong. Tidak pasti Yesus. Nah, inilah kritik teks. Bagaimana terjemahan ini kalian tidak mengetahui disesatkan oleh LAI. Ini pelajaran berharga buat Kristen yang di bawah. Banyaknya kalian belajar di komal-komal Islam. Karena kejutan-kejutan sedikit demi sedikit kita utarakan. Kita mengajak kalian sering membaca Bible, di mana yang letak kritik teksnya ternyata, oh iya ya, kok beda. Yang lebih riskan, apa yang dikatakan pendeta dengan yang tertulis di sini doesn't make sense, nggak relevan. Paulus saja bahkan perkataannya dirubah. Paulus ini mengatakan seorang Kristus yang terangkat ke surga. Sudah pasti ini Yesus. Karena dia memberitakan Yesus yang lain, sehingga LAI menemukan cara digantilah ini seorang Kristen. Udah itu dulu. Ini berharga ya teman-teman ya. Sudah hilang otennya. Gimana? Masih ada nggak? Sudahlah. Kalau memang sudah mengetahui katanya firman Tuhan itu distorsi, tinggalkan. Saya memberikan advice, tinggalkan. Ya kan? Tidak mungkinlah namanya kitab suci yang dari Tuhan itu mengalami distorsi. Kalau firmannya Tuhan itu mengalami distorsi, maka yang membaca juga mengalami distorsi kognitif, salah satu penyakit gangguan jiwa. Makanya Biblenya ngomong apa, mereka berbicara apa, gitu. Saya nggak ngegas, jadi mohon maaf kalau oten-oten tiba-tiba kabur semuanya. Kalau dikasih ilmu, kenapa Kristen suka kabur? Karena mereka menolak kebenaran yang ada di dalam Biblenya sendiri. Begitu. Naik lagi Arom, mungkin kepleset dia. Ayo Arom. Maaf, saya harus tunjukkan tertawa jahat saya. Selamat siang. Siang, Mona. Mona. Gimana Mona?
Mona jadi Kristen karena ingin mengikuti Yesus, sebenarnya bukan pengikut Yesus ya? Karena keturunan. Oh, keturunan maksudnya? Keturunanmu keturunan Yesus. Kalian juga kan dari nenek moyang. Iya. Kan Nenek moyang semua Adam maksudnya. agama ini dari nenek moyang kita dahulu. Kalau Islam, kalau Kristen, gitu kan. Oh, berarti agama tradisi turun temurun begitu. Iya. Ya. Tapi Ya. Pak Mauna sunat. Ngapain? Loh, kan kalau mengikuti nenek moyangnya sunat ya kita harusnya sunat dong, kan gitu. Kita nggak boleh menyakiti diri kita sendiri. Sunat itu menyakiti kan. Oh, jadi kalau kencing Pak Mona sekarang masih dipegangin ya? Enggak. Oh, kalau enggak ya bisa ngecer-ngecer dong. Kenapa pikiran kalian ini selangkangan terus? Nah, kan saya tadi berangkat dari statementnya Pak Mona. Pak Mona bilang dari keturunan Kristen nenek moyangnya, maka Pak Mona juga Kristen. Kalau nenek moyangnya Pak Mona itu sunat, maka Pak Mona juga sunat. Nah, waktu Pak Mona mengikuti nenek moyangnya Pak Mona ndak sunat, nanya enggak? Kok aku nggak disunat, kalian ndak sunat? Kalau kencing emang masih dipegangin nggak? Pantesan masih tua biasa juga masih. aja, kencingnya Kalau biasa kencing aja. dipegang. Nggak, biasa aja, nggak sunat-sunat, biasa aja kencingnya, normal-normal aja. Nah, oke, dipegangin nggak? Emangnya saya mau kencing harus bilangin ke lo? Bukan, saya nanya kalau Anda ndak sunat, kalau Itu kencing dipegangin. privasi saudaraku. Lah Anda sebutkan tadi mengikuti nenek moyang. Anda Iya, sendiri yang apa? privasi. Kan saya ngikutin nenek moyang saya. Kenapa sangkut pautnya dengan kencing? Kenapa sih kamu ini Kan goblok nenek banget sih? moyang. Kan nenek moyang Pak Mona kan juga kalau kencing juga pastinya sama, kan mengikuti katanya. Gini aja, kita debat apa yang mau dibahas. Tapi pakai Oke. data ya. Baik. Menurut Yesus, Open cam, Tuhan kita yang pakai benar data open cam, open cam. Oke, menurut Yesus, Yohanes 17. Dari Nomor 3. awal saya masuk, kamu terus yang nanya, kapan saya nanya? Ya udah kamu aja yang nanya, silakan. Di mana Tuhan kamu? Di mana Tuhan saya? Ya, Oke, Tuhan saya tidak terbatas ruang dan waktu. saya nanya di mana? Iya, tidak terbatas ruang dan waktu. Ngerti nggak sih kalimat tidak terbatas? Itu jawaban. Hah? Bagi saya itu jawaban yang nggak masuk bagi saya. Oke, coba kita tanya audiens. Teman-teman semuanya, kalau saya mengatakan Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu, sudah paham belum? Silakan di tapping. Itu Paham atau tidak teman-teman paham? kalian. Loh, kan ini saya mewakili mereka. Anda bertanya yang pertanyaan absurd. Mentang-mentang Tuhan Anda itu di mana kelihatan di kayu salib, Anda samakan dengan Tuhan saya. Betul nggak? Tapi kamu nggak kena sama Tuhan kamu. Loh, kata siapa? Tuhan kami Allah. Tuh kan sudah paham semua di bawah. Udah gini loh Pak Mona, kalau bertanya memaksakan kehendaknya Pak Mona seperti pemahaman Pak Mona meyakini Tuhan Anda terlihat dan waktu itu ada di mana? Di lembah tengkorak di salib Tuhan Anda. Jangan samakan. Kalau pertanyaan itu saya putar ke Anda, di mana Tuhan Anda? Di langit, di surga. Siapa yang bisa melihat di langit? Berhayal. Kan ada Siapa yang pernah melihat Yesus di langit? di Injil ada. Di mana? Di mana? Dia kan duduk di sebelah Bapak di surga. Nah, jadi Bapak sama Yesus berbeda. Ada dua berarti. Yang Tuhan yang mana nih? Keduanya, Jadi Tuhan Anda dua. ya, Mantap kali. sama anak.
Kan Kalau yang Tuhannya dua itu pagan atau bukan pagan? enggak, Ya pagan lah Pak. itu kehendak kamu. Nah terus supaya apa memiliki dua Tuhan? Supaya hebat. Supaya Kenapa Tapi tahu? Yesus sendiri mengatakan di Matius pasal 6 ya, nomor 14. Jangan memiliki dua Tuhan. Nah, tuh gimana tuh? Ayo. Gimana? Par. Kan Ini kan anak-anak sama bapak kesatuan, bisa jadi satu. Bentar dulu. Sabar dulu. Saya kira Dito ini nggak ada ilmunya. Juma aja lari sama saya. Kapan? Juma Udahlah, aja jangan tanya sama Juma. Sudah 4 kali dia lari lihat saya. Wah, lambem. Oke, nih. Matius tentang dua tuan itu. Kalian ini memaksakan kehendak kalian. Ini Yesus yang ngomong. Kayak mana lah kamu ini? Tapi kalau kalian matinya pasti masuk neraka gitu kan? Nggak ada kami bilang begitu. Dan kalian ke neraka dulu. Hah? Kata siapa? Kalian ini ke neraka dulu, ada siksa kubur, disiksa, habis disiksa baru ke neraka gitu kan? Dia nggak ada ilmu ini, kayak mana sih ini ngobrolnya kayak kemana-mana. Gini Pak Mona itu tadi memiliki Bukan Mona, Mauna. Udahlah, yang disingkat aja lah Mona. Emang kenapa apa bedanya Mona? Mauna lain artinya nanti. Oh ya? Mona apa artinya? Mauna apa? Mauna itu keteguhan artinya. Teguh. Iya, Oke, teguh terhadap apa? teguh terhadap prinsip. Oke, ini Matius 6 nomor 24 ya. Saya open cam lagi izin. Nah kan, Supaya dapat pelajaran. Ini yang kayak gini nih gak apa-apa lah diajarin. Matius 6 nomor 24 ini perkataan Yesus. Tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Tuan di sini adalah kurios juga teman-teman ya. Jadi LAI ini memang kadang-kadang kurios ya kan, Tuhan dia bilang kan, Tuhan pemilik. Oke, kalau Tuhan dan Tuhan itu sama, maka ini adalah dua Tuhan. Ini ilmu dari Yesus ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang ia akan membenci, atau ia akan setia kepada yang seorang dengan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Theos dan kepada Mamon. Poinnya adalah ada Theos, ada Monai. Mamon itu duit. Ya. Ini ajaran dari Yesus, nggak boleh punya dua Tuhan. Kenapa Pak Mona percaya dua Tuhan? ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Nah, yang mana Tuhan yang betul menurut anak? Keduanya mereka jadi satu. Oh, jadi gabung. Dia dalam kesatuan. Kan Bergabung. anak datangnya dari Bapa. Bergabung berarti dia. Saya kan nggak bisa memaksakan kehendak kamu. Nggak, maksudnya menjadi satu itu digabung atau gimana? Anak sama Bapa itu satu. Satu apa namanya disebutnya? Satu Kalau ikat. turun ke bumi, dia jadi manusia. Oke, dengarkan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Theos yang benar, Allah yang benar. Nih.
Yang Tuhan yang benar itu siapa? Menurut Yesus. Ini perkataan Yesus. Siapa? Yang satu-satunya Allah yang benar menurut Yesus siapa? Allah Bapa sama Yesus. Di sini satu-satunya apa dua-duanya? Itu Berarti satu-satunya. itu yang bicara kemanusiaannya. Ya emang Tuhanmu bukan manusia. Bukan. Oke, kalau Tuhanmu bukan manusia, Tuhan yang menurut kamu Tuhan yang kayak gimana? Dapat terlihat atau tidak terlihat? Dia tidak bisa dilihat, tapi dia turun ke bumi jadi manusia. Jadi Tuhanmu manusia bukan? Bukan. Kalau bukan, siapa yang turun ke bumi? Tuhan. Jadi Yesus yang manusia ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Nah, kalau manusia yang dianggap Tuhan ini mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar itu Allah, maka satu lagi apanya? Kan ini tulisannya satu-satunya, Pak. Ya, saya bisa open cam enggak ya? Yang ya. Silakan. Open cam. Saya ini ada data. Bisa nggak diundang? Ya buka aja kameranya, ngapain sih manja banget? Nggak ada. Di lain saya bisa open cam. Oh, di sini nggak bisa. Ya. Orang followernya cuma 160, ngimpi Anda. Bisa diundang nggak? Ya nggak bisa. Masalahnya kamu ini nggak ngerti Kak kalau nggak dibawakan data. Ya udah silakan buka kameramu. Juma aja lari sama saya, sudah 4 kali lari dia. Oh iya, lari. Kayak mana? Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab yang pertanyaan apa? Nanti aja, kamu pasti nggak bisa jawab juga. Kamu kan masih anak buahnya. Ya? Kamu kan tidak secerdas Juma. Oh iyalah, dia bang saya, dia guru kami. Makanya guru kalian aja lari sama saya. Kapan? Mimpi ya? Lari kemarin. Emang lihat? Iya, saya tanya aja sama Juma. Kamu ini sih. Kok jadi curhat sini? Coba oten yang lain lah. Ya, kamu nggak ada ilmunya sama saya ya. Nanti aja ya. Mana ada Kristen Tuhannya 2, cuman kawannya yang longor. Ya, serah kamu lah. Coba kalau 2 Tuhan itu, Tuhan yang benar yang mana? Kok kabur? Kenapa sih? Saya nggak nurunin, saya bukan moderator. Allahu Akbar. Aduh, gara-gara lihat Mbak Dinda ini. Semua hotel kejang-kejang gimana? Iya kan? Ayo nanya lagi. Kita pelan-pelan aja kok. Saya pengen pakai durasi lama. Saya kemarin dibilangin tuh sama Ustaz Arif, Kang Dito, jangan langsung di ulti-ulti. Pelan-pelan. Dipelanin malah pada kabur gimana? Kayak mana ini? Ayo laper. Pak Laper monitor. Kita kayaknya. Kenapa? Iya, mau ngapain? Mau dengar orang ngoceh? Oh, enggak mau ngoceh juga? Bang lapar kayaknya lapar. Nggak penting. Tuhanmu, Tuhanku cukup. Ya kalau Udah nyanyi Tuhanku kita dan yuk Bang. Tuhanmu. Ya. Gimana Dinda? Katanya nggak perlu ngoceh, mending kita joget yuk, nyanyi yuk Bang lapar. Itu bagus. Nyanyi, hiburan. Nggak bikin panas otak. Aye. Bikin panas otak nggak penting juga. Di sini nggak panas otak.
Itu bikin panas itu Kang Dito itu. Saya bikin Aku adem lihat wajah dia, Bang. Orang kamu cinta sama dia iyalah. Iyalah, sesama muslim harus saling mencintai tuh. Saling menguatkan. Betul sekali. Apalagi udah diajarin Muhammad ya kan? Sallallahu alaihi wasallam. Baru aku jawab kayak gitu. Dia sudah turun. Sudah. Allah. Kayaknya kita ini mau turun. Sudah itu jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dito. Lanjut Kang Dito, lagi jalan. Ngawal. Udah nih, pokoknya Kang Dito tuh mengganggu suasana. Sekali naik, Oten langsung hilang semua. Nggak ada yang nurunin. Mona turun sendiri. Karena Mona malu. Kalau tuh hanya Mona 2. Ya kalau yang Tuhannya 2 itu kebanyakan memang pengikut. Kalian turunin, kenapa diturunin? Nggak ada yang nurunin. Kalian takut. Coba aku tanya dulu Bu Karyana ini. Selamat siang Mbak Karyana. Ya, siang semua. Ada temanku Kang Chan ya sini. Bukan, Mauna yang temannya Mbak Karyana itu Mona. Saya tidak berteman dengan siapapun. Nggak berteman berarti bukan hamba Allah ini kalau nggak berteman. Nah itu dia. Dia hamba Tuhan. Teman-teman kamu sama Allah berteman. Kalian kan temannya Muslim. Mbak Karyana, dia tadi bilang sebagai orang Kristen, dia menyebutnya 2 Tuhan, Bapa dan Yesus, itu Tuhannya dia. Menurut Kristen betul atau tidak tuh? Ya Kristen, benar lah. Oh benar, Tuhannya Mbak Karyana juga sama 2 berarti. Iya, Dito aja yang Dito. Saudara, Tuhannya anakku masih kecil 3. Aku dan suamiku Tuhannya, Yesus Tuhannya, Bapa Tuhannya. Kenapa? Karena dia tunduk kepadaku. Mantap. Definisi Tuhan adalah menundukkan diri kepada seseorang. Oke. 3 Tuhannya anakku. Ya, Mbak Karyana, sesuai dengan perkataan Yesus di pengajaran Ibu Karyana hajar Dito ini, hajar aja. Di Matius pasal 6 nomor 24 itu Yesus mengajarkan tentang 2 Tuhan yang salah. Tidak boleh mengabdi kepada Allah dan Mamon. Itu gimana sih? Kok kalian ini susah kita? Coba jelaskan kepada kami kenapa Yesus mengatakan harus mengabdi kepada 1 Tuhan saja. Ya, benar. Nah, kenapa Anda bilang barusan tuannya anak Anda itu tidak? Dengarkan. Silakan. Ya, Yesus mengajarkan 2 Bapa kami. Jangan dulu nyalakan aku lagi sisir-sisir. Aku lagi standby, aku kan di Jamba ini. Ya. Oke. Yesus mengajarkan 2 Bapa kami. Bapa adalah sang sumber, Alfa dan Omega, yang awal dan tidak berakhir. Coba, tidak berawal, tidak berakhir. Jadi kalau Yesus mengajarkan Bapanya, kita harus mengikuti yang mengajarkan supaya mengenal Bapa. Itu maksudnya saudara. Paham ya? Ya, jadi menurut Bible, Kristen itu harus punya 2 Tuhan atau 1 Tuhan. Nih, kalau saya mengajarkan anakku, nah,
turut sama Bapa. Lalu anakku turuti aku yang kuperintahkan. Apakah salahkah anakku menuruti aku dan bapakku dan bapak suaminya, suamiku Pertanyaan dan saya, bapaknya? Yesus ngajarin untuk mengabdi kepada satu Tuhan atau dua Tuhan? Udah ku bilang tadi bolak-balik. Yesus mengajarkan mengabdi kepada bapaknya. Udah? Oke. Artinya menuhankan Yesus dengan mengikuti ajarannya. Lalu Paulus mengatakan, ikutilah aku seperti aku mengikuti Yesus. Yesus mengatakan, ikutilah aku seperti aku mengikuti Bapakku. Ada yang salah? Anda semua salah arti. Nah, kenapa bilang Paulus dituhankan sama Kristen? Kita mengikuti Paulus seperti Paulus mengikuti Yesus. Yesus mengikuti Bapa di sorga. Ada yang salah? Oke. Kalau Yesus mengajarkan satu Tuhan, yaitu kepada Bapa lah, untuk penyembahan yang benar, lalu kenapa Kristen nyembah dua Tuhan? Sekarang Nyembah sebaliknya. Yesus, nyembah Bapa. Sebaliknya, kalian ikuti siapa sekarang? Nabi mana? Kami mengikuti Nabi Muhammad. Mengikutinya berarti turut perintahnya, betul? Oh, pakai materi edis, baik. Apakah turut perintahnya, kalian sabar dulu, sabar. Ya, apakah ini kan Kalau Anda turut membawa perintahnya materinya berarti edis? menuhankan. Berarti Anda menuhankan Mbak Karyana. manusia. Ya, sabar. Saya tanggapin ya. Kalau kita menggunakan representasi seperti itu, maka Anda mengikuti Paulus. Maka Anda juga harus mengikuti Paulus, menuhankan Paulus, betul? Bukan. Mengikuti Nah, kalau bukan, perkataan apa yang bedanya? dikatakan. Jadi pemahaman ini Mbak Karyana, Ya umat sudah Islam sama, berarti kita one by one sama. Jadi maksudku, umat Islam. Anda tidak menuhankan Muhammad kan, mengikuti kan? Kami tidak mengikuti perkataan Paulus. Oke, ya udah berarti tidak tepat untuk dikatakan pengikut Nabi Muhammad karena mengikuti Nabi Muhammad maka kami menuhankan Nabi Muhammad. Nggak betul itu. Ya, betul. Nah, sama halnya dengan Kristen mengikuti Yesus, apakah menuhankan Yesus? Ya, karena kenapa? Apa artinya menuhankan? Kok karena sih? Kok karena? Jangan karena, Bu. Kalau Jadi kita karena sudah apa? membuat legalitas standing, ya kan? Kalau kami mengikuti Nabi Muhammad bukan menuhankan Nabi Muhammad. Kalau di Kristen mengikuti Yesus, apakah menuhankan Yesus? Kalau sang sumber Alfa dan Omega mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan dan ikutilah dia. Mengikutinya artinya menyembah dia. Kalau menyembah Yesus, mengikuti Yesus, menuhankan Yesus, Anda mengikuti Paulus, apakah Anda menuhankan Paulus? Tidak, ada beda Paulus dengan Yesus, sama-sama manusia. Apa bedanya bilang? Ya kan Paulus dengan Yesus kan memang sama-sama Paulus manusia. mempertuhankan Yesus. Paulus mempertuhankan Yesus. Oke, Yesus Yesus yang mempertuhankan mana? Allah Bapa. Oke, Yesus Nah. yang mana, Bu? Saya buka kamera lagi, saya buka data. Hati-hati ya, hati-hati kalau saya buka data, hati-hati. Saya sudah nggak salah, udah nggak ini, udah fix. Tetap saya kasih edukasi. Saya kasih edukasi, Bu. Ya. Menurut Paulus, ya. Menurut Paulus kan orang Yahudi ngaku-ngaku, ya kan? Tapi di sini tentang tradisi Yunani, mudah-mudahan nggak kebenet ya. Jangan bilang ngaku-ngaku ya. Loh, Dia iya itu dong. akurat. Enggak, sabar dulu. Ini Jangan materi framing dulu, dari- jangan framing. Bukan. Ini materi dari program pelatihan pendeta. Nih. Program pelatihan pendeta, ya. Besarkan Udah, Bu, ya? dulu, host. Kalau Mbak Karyana sama Pak Mona mau jadi pendeta, pelatihan ke saya ya, biar jadi pendeta ya. Karena ini saya punya program pelatihan pendeta IDF. Nah, materinya ini. Nih banyak nih, ya kan? Oke? Nggak kelihatan. Program yang pertama ini
pendeta lingkaran pertama, ini pendeta lingkaran kedua. Nggak kelihatan saudara, nggak kelihatan. Besarin host. Program pelatihan pendeta lingkaran ketiga. Nih ya kan? Oke. Nah, dalam pelajaran ini, ya kan, materinya adalah ini disebut tentang Yesus. Aduh, Yesus. Siapakah Yesus gitu ya? Nih Yesus nih. Ini ada nih di program pelatihan pendeta ada disebutkan Yesus. Coba kita kasih tahu dulu Yesus itu siapa, gitu kan? Yesus itu adalah dewa ketiga nih. Ya, Yesus adalah the third God, dewa ketiga. Ini dari Roman Putlukan. Jadi penyair Romawi yang bernama Lukas membuat syair tentang Yesus, dewa ketiga. Dia disebut dewa potong kayu, ya. Oke, yang materi ini, Yesus ini, coba perhatikan baik-baik ya. Saya terjemahin bahasa Indonesia. 1, 2, 3 loh. Kok bisa jadi Yesus, Bu? Jadi Yesus dan Yesus, nih Yesus, Lord Good Master. Tak bahasa Indonesia kan, ini jadi Yesus, Bu. Apa hubungannya Yesus sama Yesus? Nggak ngerti apa maksudnya, nggak ngerti. Asus, Yesus. Tak apa belum kata. Yesus aja udah. Itu nama dari surga, diberikan oleh malaikat. Nggak ada Yesus, nggak ada. Ini itu apa? Ini itu apa? Nggak, itu ajaran palsu, nggak perlu kupelajari. Ini dari Romawi, Bu. Itu bukan dari malaikat itu kan? Ini dari Romawi. Malaikat mengatakan Yesuslah namanya, berilah namanya, katanya kepada Maria. Oke, baik. Malaikat yang memberikan dari sorga itu nama. Oke, baik. Ini di kepercayaan Yunani ada 3 nama ini. Yesus, Aisus. Kan kita nggak familiar. Coba kita terjemahkan ya, Bu ya, bahasa Indonesia ya. Apa bahasa Indonesianya ini? Nih, lihat. Yesus. Nih. Diterjemahkan jadi Yesus. Jadi Yesus itu dewa potong kayu, Bu. Ada Yesus pemain bola. Nah, sana di Arab. Tapi ini sana. Dewa. Tapi ini itu dewa. Kan niru-niru. Kok niru-niru? Lebih duluan mana Yunani sama Kristen? Ayo. Maksudnya kemana nih? Nggak ngerti gua. Oke, tak ajarin. Saya ulangi lagi. Sebelum Kristen ada, orang Romawi itu menyembah Yesus. 3 dewa ketiga. Orang Romawi Yunani sebelum Kristen ada, mereka menyembah, percaya kepada dewa-dewa. Ada dewa Yesus, ya. Ini Dewa Yesus ini kepercayaannya orang Yunani. Ini dari mana sih, buku dari mana nih? Kutipan dari mana nih? Dari Kristen. Sumbernya ini apa? Dari mana sumbernya? Sumbernya dari Kristen ini tadi, Bu. Udah tak liatin nih. Nggak ada kecuali Alkitab. Nggak ada kecuali Alkitab. Kronarsi.com. Ya, siapa yang bicara Bible? Ini dulu. Saya berbicara tentang. Kami tidak mengerti. Nggak perlu dongeng-dongeng. Kalian tahu kalau Yesus ini adalah Yesus? Orang Romawi sebelum Kristen ada, mereka percaya Alkitab. Dari Alkitab. Lalu ini ditolak. Pendeta Anda belajar dari sini nggak kira-kira? Makanya filsafat nggak ngerti, nggak masuk akal. Filsafat. Program pelatihan apa ini, Bu? Mbak Karyana? Ini loh. Ini pelatihan apa? Pelatihan Ustadz apa pelatihan pendeta? Kang Dito. Menurut Anda, ini pelatihan pendeta. Kang Dito. Apa pelatihan suaraku parah, maaf aku besarkan. Udah aman. Kang Dito. Program pelatihan apa? Kang Dito. Filsafat dan para pendeta banyak yang keliru.
Ya kan? Jadi siapa Makanya yang kita nggak bergantung kepada filsafat dan pendeta. Lah, oh jadi yang ngajar di gereja siapa, Bu? Bukan pendeta? Masing-masing pendeta berbeda. Kalau ternyata mereka kursusnya kepada saya, gimana ceritanya? Sejak kapan pula kursus sama Anda? Apa ini? Ini materi saya. Apakah Anda asesor? Oh jelas. Karena saya memiliki data. Saya kan bisa buat seperti itu. Nah, coba buat. Saya buat nanti pelatihan ketuhanan. Saya buat materi. Materi apa yang Anda bawa itu? Oke, coba. Tidak salah ada satu yang materi. dibahas kecuali isi Alkitab. Oke, baik. Setuju ya, Mona? Oke, baik. Saya tanya sama Anda, apakah Anda pernah membaca Bible terdapat tulisan terkutuklah Yesus? Ada. Kenapa terkutuklah Yesus? Kenapa terkutuk Yesus? Dikatakan di sini Anda pernah membaca hanya orang yang memiliki Roh Kudus lah yang boleh mengatakan Yesus terkutuk. Nah, Ada itu ya. Bu Ariana, sikat aja si Dito ini. Bukan. Kita kan yang benar ya benar, salah. Kalian mau melawan Nah, dia yang salah-salahin. Kalian mau melawan guru. Guru siapa? Kalau guru penyesat nggak usah. Nggak masuk di akal kan? Yang menerangkan isi Alkitab adalah orang Islam, itu kan masuk akal. Mana ngerti kalian? Oke, coba terangkan. Nggak logika kan? Mereka mengajar logika. Jangan curhat, diam dulu, jangan curhat. Ini yang dibesarin lagi ngomong. Curhat, tapi yang kamu anehnya. Kan Kang Dito juga mantan pemakan babi. Kang Dito juga mantan Katolik kan. Kenapa dia harus mantan? Nggak ada, kalau dia ada pentuan nggak ada mantan Kristen, nggak ada mantan Katolik. Berhalusinasi. Kau yang berhalusinasi. Karena surgamu itu bahayalan saja. Diam dulu. Oke. Kang Dito, aku jawab ya. Aku jawab. 1 Korintus 12 ayat 3. Jelaskan dia, Bu. Ya, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Oke. Ingat di atas kalimat sebelumnya, ingat. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jika kamu memiliki Roh Kudus, baru kamu boleh mengatakan Yesus terkutuk. Oke. Lalu di Galatia 3:13. Lalu di Galatia 3:13 siapa yang terkutuk? Galatia, aku baca ya. Galatia 3:13 siapa yang terkutuk di kayu salib? Ya, pelan-pelan ya. Yesus awas ya. Kau bilang Yesus awas ya. Kau udah mengatakan tidak terkutuk Yesus, ayo. Nggak boleh bilang terkutuk Yesus, ayo. Yang mati di kayu salib. Hanya orang yang memiliki Roh Kudus yang boleh mengatakan Yesus terkutuk. Ya, silakan. Galatia 3:13. Oke. Galatia 3:13. Ya. Bentar ya. Baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Keterangannya itu tadi. Siapa yang dikutuk? Ya ampun. Siapa yang disalib? Siapa yang dikutuk? Yesus disalib, Yesus terkutuk, artinya tadi saya akui. Kan nggak boleh bilang tanpa Roh Kudus. Dengar, orang-orang yang tidak mengerti Alkitab, yang tidak punya Roh Kudus, tidak boleh mengatakan Yesus terkutuk. Arti terkutuk itu seperti apa, Kang Dito? Coba jelaskan. Menurutmu arti terkutuk itu seperti apa? Jadi Anda mengatakan Yesus terkutuk, betul? Betul. Apa jalannya Yesus terkutuk? Oke. Inilah penyesatan yang nyata. Pada saat orang ini mengatakan menuhankan, memuliakan Yesus, dia mengatakan terkutuk. Kenapa Anda mengutuk Yesus? Jalannya Yesus terkutuk dari mana? Kalau karena dari badannya, karena Yesus turun tergantung karena dia sudah berdaging manusia.
Kan gini, awalnya terkutuk itu di mana? Wahai Adam dan Hawa, satu hari kamu makan, engkau akan mati, terkutuk. Oke, baik. Seharusnya mati, Yesus telah ganti mati, makanya Yesus jadi terkutuk. Orang yang memiliki Roh Kudus yang mengerti itu. Oke, baik. Paham Jadi ya? Anda meyakini Tuhan Anda terkutuk? Jadi Anda meyakini Tuhan Anda terkutuk? Jelas. 1000% Yesus terkutuk karena dia menjelma menjadi manusia, lahir dari manusia terkutuk, yaitu Maria. Jelas. Jadi Tuhan Anda terkutuk. Jadi Tuhan Gak Anda usah terkutuk. kita dengarkan, kita orang Kristen, banyak Kristen munafik, dia bilang enggak, Tuhan kami mulia. Kemuliaannya ditinggalkan menjadi manusia terkutuk, lahir dari manusia dosa. Manusia dosa itu siapa? Maria. Jangan Islam mengatakan Maria itu orang kudus. No, Kang Dito, aku sudah berulang-ulang bilang di room, coba sebutkan, ku transfer kamu uang kalau ada di Alkitab manusia yang sempurna, mulia atau seperti Maria. Tidak ada satupun kecuali Yesus. Baik. Ya. Saya ulangi Gak ada lagi. yang lolos. Semua saya terkait ulangi lagi. dosa. Gantian ngomongnya. Mentang-mentang pakai sound. Silakan. Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Jadi Anda meyakini Tuhan Anda terkutuk? 1000%. Oke. Di dalam Islam itu kami diajarkan kalimat ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi Tuhan Anda ini setan kan? Terkutuk. Yesus diserahkan kepada setan. Diserahkan Bapa. Pertanyaan saya, kalau umat Islam di dunia ini, seluruh dunia, mengatakan yang terkutuk itu setan, apakah Anda tidak tersinggung Tuhan Anda terkutuk? Setan di awal sudah terkutuk, diusir dari sorga. Lalu Tuhan Anda dengan setan apa bedanya kalau sama-sama terkutuk? Bedanya di pemilik kutu adalah setan, pemilik kutuk adalah yang terkutuk. Tidak ke situ. Coba aku ulangi lagi. Tuhan Anda terkutuk, setan terkutuk, sama atau beda? Setan terkutuk, Tuhan terkutuk. Apa bedanya? Itu pertanyaannya, Bos. Ya, pertanyaan saya sama atau beda? Ya. Pertanyaan Sudah saya sama. dinubuatkan, Bapak menubuatkan juga Yesus akan diserahkan kepada iblis yang terkutuk. Tapi dia bangkit Jangan kaburkan lagi. dengan sempurna. Saya perlu kesepakatan dari Anda. Kalau setan Anda yakini terkutuk, Tuhan Anda juga Anda yakini terkutuk, sama atau beda? Jadi masukmu Yesus dengan iblis sama-sama Anda terkutuk. sendiri yang mengatakan setan itu terkutuk, Tuhan Anda juga terkutuk. Dengarkan aku, Kang Dito. Asal usulnya aja kamu tidak mengerti, ya. Bagaimana kamu mengerti arti Yesus terkutuk? Tadi kan tertulis, hanya orang siapa yang berani mengatakan Yesus terkutuk adalah orang yang memiliki Roh Kudus, yang mengerti akan penebusannya. Begitu maksudnya. Anda merujuk Saya mengerti. Baik, Anda merujuk kepada sesuatu yang roh. Apa bedanya Roh Kudus dengan roh jahat? Ini sekarang aku tanya Kang Dito, ada berapa jenis roh? Ada Roh Kudus, ada roh jahat. Tuhan Anda juga roh. Roh yang ada di dalam Kang Dito, roh apa? Ya roh saya. Berarti roh 3 dong. Ini roh saya. Kak Karina, Iya, kembali. agak dikecilin ehonya dikit banyak ya. Oke. Biar nggak budek mereka di bawah, kasihan juga. Iya, oke. Ya, pertanyaan saya jangan dijawab dengan pertanyaan, Bu Karyana. Kalau sama-sama roh kudus dengan roh jahat, hakikatnya adalah roh. Ya kan? Kang Dito, tadi aja Kang Dito nggak tahu berapa roh. Ada berapa jenis roh? Siapa yang bisa melihat roh? Anda bisa melihat roh? Tidak melihat tapi tahu. Roh apa yang ada di dalam diri Anda saya tahu. Bukan, Dari Anda bisa melihat perilakunya roh? ketahuan rohnya. Anda bisa melihat roh atau tidak?
Anda bisa melihat roh atau tidak? Anda bisa melihat Ada roh roh atau yang tidak? pelicik. Roh Bukan penyesat. pertanyaan saya. Sumbernya dari siapa roh Pertanyaan penyesat? pertanyaan saya, Anda bisa melihat roh atau tidak? Tidak. Jangan roh tidak berhayal. kelihatan. Makanya jangan berhayal. Kalau Anda tidak bisa melihat roh, Anda mengatakan roh Kang Dito dilihat dari kelakuan. Kang Dito, bisa bedakan nggak roh Berhayal. penyesat itu seperti apa? Saya nggak bisa lihat roh. Yang menggerakkan pada zaman pertama-pertama, Bagaimana kita- yang menggerakkan ular itu mempengaruhi Hawa. Makanya nggak ada penciptaan sama kalian. Si Hawa nggak ada, Adam nggak ada. Yang nggak ngerti lah. Adam dikatakan nabi. Kapan Oke, Nabi saya Adam? tambah. Adam nggak punya Oke, nggak karena- punya apa? Kalau kalian bilang Oke, Nabi saya Adam, ulangi lagi. kapan Baik, si Adam nggak punya gantian. jemaat? Baik, gantian ya kita bicara. Tunjukkan sama Udah saya keliru kejadian itu mengatakan penciptaan. Nabi Adam. Dengarkan, gantian dulu. Oke, Siap. Anda mengatakan Adam sebagai manusia pertama. Tunjukkan sama saya, buktikan kejadian penciptaan manusia. Kejadian pasal 1 sampai pasal 3, ada nggak nama Adam? Silakan. Ya, tapi di situ nggak ada diciptakanlah si Adam, nggak ada begitu, nggak ada. Bagaimana Anda Kang meyakini Dito, tentang manusia pertama sekarang ini, namanya Adam? Kang Dito, Kalau nggak ada coba nama. tanya seluruh semesta ini, bumi ini, siapa manusia pertama, keturunan siapa kita? Kenapa Anda yakin? Kalau dari Nas, kitab suci umat agama Islam yang mengatakan bahwa penciptaan manusia itu namanya Adam. Surah Al-Baqarah ayat Nggak ada 130. nggak ada sama kalian, nggak ada. Ya, kok nggak ada? Nggak Gimana saya yang punya kitab? Kok Loh, nggak ada? tapi Ya, kan nggak tertulis di ada. Alkitab. Di kitab Anda nggak ada. Kejadian pasal 1 sampai pasal 3 nggak ada. Pasal 3 itu justru nama Hawa sudah muncul. Adamnya kemana? Ayo. Nama Hawanya sudah muncul. Kejadian pasal 3 nomor 20. Kok Adamnya nggak ada? Siapa manusia itu? Agak lain. Ini ya. Jadi Anda nggak percaya Adam memperanakkan si Kain dan si Abel, si Set. Saya bertanya penciptaan, bukan keturunan. Daftar keturunan Adam. Ada? Saya berbicara Kenapa bilang di penciptaan. Alkitab nggak ada? Saya berbicara penciptaan. Anda nyambung nggak? Saya berbicara tentang penciptaan manusia pertama. Siapa namanya manusia pertama itu? Menurut nas Bible Anda, Kejadian pasal 1 sampai pasal 3 nggak ada nama Adam. Oke, Kang Dito. Justru itu Kang Dito, makanya Alkitab itu ya baca A sampai Z baru bisa menyimpulkan. Tidak ada dituliskan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bukan dibilang si Adam, tapi meyakini itu adalah si Adam. Dari mana? Nih. Oke, saya kasih tahu, saya kasih pembelajaran Anda. Pertama muncul nama Adam itu di Kejadian 4 nomor 25. Bukan tentang silsilah keturunan tadi. Apa hubungannya Kejadian pasal 4 nomor 25? Dia menyetubuhi istrinya. Gini loh. Ya. Apa hubungannya itu? Melahirkan anaknya Set. Iya, pertanyaan saya, apa hubungannya tiba-tiba nama Adam muncul di situ? Menurut Anda apa? Nggak, anehnya Kang Dito ini bertanya tapi sudah ini loh. Tidak ada tertulis dalam kitabmu Kejadian 1 ayat 1 bahwa itu Adam. Tapi meyakini seluruh umat ini bahwa Adam adalah ciptaan pertama. Bingung saya. Ya itu namanya Anda berhalusinasi dan plagiat. Jadi Kang Dito menentang omonganmu sendiri. Kamu yakin ciptaan pertama Adam? Saya menjawab pertanyaan Anda dengan melakukan counter attack bertanya. Anda menyatakan nama Adam itu sebagai manusia pertama. Kang Dito, saya otodidak, tapi tidak bisa keliru, nggak bisa keliru. Nah, kalau Anda tidak keliru, teoritis, coba jelaskan sama Anda saya. ahli, teoritis, hafal Alkitab. Saya tanya makanya, kan Anda lagi belajar sama saya.
Kalau di terjemahan LAI tidak ada nama Adam, lantas dari mana Anda meyakini manusia pertama kali diciptakan itu namanya Adam? Kalau nggak mencontoh dari umat beragama lain. Contoh beragama lain siapa? Lah, Di kalian coba nggak ada Anda penciptaan. Saya bertanya sama Anda, jangan bertanya balik. Bagaimana Anda meyakini bahwa manusia pertama yang diciptakan nama Adam sementara di kitab Anda nggak ada? Ada ini. Kitab Kejadian Penciptaan pasal 1 sampai pasal 3. Kejadian 4 ayat 25 pertama kali. Nah, Ya barusan kalau saya yang ngasih tahu. gini saudara, gini ya. Kepada Nabi Musa lah diungkapkan Tuhan secara penciptaan. Lalu Musa menulis inilah ya. Musa menulis tidak secara terinci. Pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi. Di Kejadian 4 baru dikatakan Adam. Oke, baik. Dan ini ditranslate oleh manusia. Ya. Nobody perfect. Oke. Begitu saudara. Tapi kalau cuma- seandainya gini, terinci dan jelas A sampai Z, saya curiga. Oke, Curiga baik. saya. Itu buatan manusia. Baik. Tapi kalau dari Tuhan diterjemahkan manusia, lompat ini lompat, tapi sinkron, itulah artinya memang turun wahyu dari dia ke Musa. Baik. Musa yang menuliskan. Oke, kita kembali ke materi yang kita bahas. Kenapa? Apakah Anda meyakini Tuhan Anda itu terkutuk? Apakah simbol terkutuk itu kemuliaan atau pemberian setan? Silakan. Namanya sudah terkutuk itu artinya di luar, kebalikan dari kemuliaan. Kemuliaan kebalikannya kutukan. Ya. Nah, Baik. seharusnya Baik, manusialah terkutuk, Adam dan Hawa yang mati di dalam dosa, tapi dia menerima kutukan itu dan berserah diri. Itu sudah ketetapan dari Allah. Yesus menyerahkan dirinya dalam kutukan itu. Coba poinnya kita strik gitu loh, Bu. Pertanyaan saya, kalau Tuhan Anda katakan Tuhan kami terkutuk, kan gitu. Tuhan Kristen terkutuk. Kata terkutuk ini pemberian siapa? Kelayakan terkutuk ini kan bukan kemuliaan. Siapa yang memberikan simbol kutuk Kang ini Dito, kepada Tuhan? Kang Dito, gini ya. Coba, aku ingin apa dulu? Seperti apa pada mula awal itu ketuhanan itu dan asal mula dosa seperti apa? Jangan kemana-mana. Kita lagi membahas. Di awal nggak mengerti, tapi di ujung bisa mengkonter. Inilah Islam kadang-kadang. Bisa dia di ujung begini ngarang ini kebetulan gini. Oke, ada di sana ada dewa ini tapi di awal nggak mengerti gimana. Oke, izinkan saya berbicara 3 menit dulu. Oke, baik, izinkan saya berbicara 3 menit dulu baru Anda nanti bantah, karena suara eko Anda itu membuat pendengaran kita rusak. Aku udah kurangi terus menerus gimana. Karina, reverbnya aja dikurangin. Reverb Udah itu, turun banget ini. Masih. Udah. Oke, baik. Ini kan nomor 9 kan? Saya udah ini. Oke, izinkan saya bernarasi tentang masih terkait. Dito grogi gak bisa jawab. Saya akan memberikan narasi tentang yang terkutuk di kayu salib. Tetap materi kita adalah itu, ya. Kalau merujuk kepada kitab Kejadian pasal 23 ayat yang ke-7, di situ Tuhan di Perjanjian Lama mengatakan, jangan mengikuti hal-hal yang berdusta. Kami tidak membenarkan orang benar itu dibunuh. Tuhan itu di Perjanjian Lama mengatakan orang benar tidak boleh dibunuh, ya kan? Dan orang salah tidak akan dibenarkan. Nah, di ayat 8-nya itu terkait dengan suap. Orang yang menerima suap, merekalah yang memutarbalikkan fakta. Tentang materi kutuk, itu di Ulangan 27 nomor 25. Ada 12 kutuk.
Tapi yang saya mau ambil tentang suap. Terkutuklah orang yang menerima suap. Ulangan 21 nomor 22 yang dikatakan di perjanjian lama yang dikutip oleh Paulus. Orang yang berdosa sepadan dengan hukuman pembunuhan, berdosa membunuh, salibkan dia. Yesus nggak membunuh, Yesus nggak menerima suap, ya kan? Lalu Paulus mengatakan, sebab Kristus telah menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Anda mengatakan Tuhan Anda terkutuk. Ini berlawanan dengan pengajaran di perjanjian lama. Tuhan itu tidak membenarkan orang yang salah dan tidak boleh membunuh orang benar. Yesus orang benar nggak? Kalau Yesus orang benar, kenapa Anda dengan sigap mengatakan Tuhan Anda terkutuk? Saya mengambil analogi tadi, mirroring, di kami umat Islam yang terkutuk itu setan. Yang terkutuk itu setan, bukan Tuhan. Dan bagaimana Anda mengatakan Tuhan Anda terkutuk dengan bangga? Kang Dito. Paulus juga mengatakan, saya jangan potong, belum 3 menit. Ya, sabar, nanti Anda bantah. Saya nggak akan potong, ya. Anda rupanya sudah mulai mengerti bahwa di perjanjian lama Tuhan Elohim mengajarkan kepada Musa dan kaum Bani Israel tidak boleh membunuh orang yang benar. Kita melihat kisah Yesus di perjanjian baru, tidak ada satupun kesalahan Yesus, dan Yesus orang benar, kan gitu. Lalu yang dikutuk di kayu salib, Anda mendukung Dosa di bahwa awal, dosa manusia di awal, itu kutukan itu. Inilah kalau Ditanggung oleh dipotong. Yesus. Nanti dulu. Rupanya Anda mulai membelokkan. Enggak, narasi gini, saya. gini teori Kang Dito harus aku ikuti, lalu yang di bawah bilang asadu. Saya nggak suka itu. Enggak perlu. Kita nggak berbicara tentang keyakinan. Anda sebagai orang Kristen Advent, saya sebagai Muslim. Yang kita diskusi sebagai materi untuk teman-teman yang di bawah. Apakah perkataan saya terdapat suatu kebodohan? Saya udah atau paham tidak? Kang Dito. Kang Dito maksudnya itu hukum sebab akibat. Orang yang baik tidak dihukum. Itu hukum dunia. Loh, itu kan Tuhan yang berbicara. Kang Dito. Perjanjian lama. Oke, boleh aku bicara Kang Dito. Hukum dunia. Saya belum selesai ini. Lanjut. Oke. Saya belum selesai, makanya jangan dipotong. Jadi kalau poinnya udah dapat, dicatat, baru nanti dibantah. Di perjanjian lama Tuhan itu tidak membenarkan orang yang benar dibunuh. Kalau Yesus orang benar, maka Yesus gak mungkin dibunuh. Apalagi dikatakan terkutuk. Yang terkutuk itu orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas. Anda setuju nggak kalau yang menerima suap ini dikatakan terkutuk? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap. Itu pengajaran Musa kalau Anda percaya pengajaran Musa. Nah, dikatakan di situ kalau sesuai dengan dalil yang saya katakan, harusnya yang disalib siapa dan dikatakan terkutuk? Yesus apa Yudas? Kalau hati kecil Anda mengatakan ya Yudas, Kang Dito, secara keyakinan kita melihat dalil yang ada. Tapi kenapa kok Yesus jadinya yang dikatakan terkutuk Anda ikuti? Bukannya tadi Paulus mengatakan terkutuklah Yesus. Orang yang berbicara seperti itu, kata Paulus, harus kepenuhan roh theos, sehingga mengatakan Yesus Tuhan juga karena Roh Kudus. Ini kan ajaran Paulus. Sementara Yesus sendiri mengatakan untuk berhati-hati kepada orang yang memakai namanya Yesus. Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Waspadalah jangan ada yang menyesatkan kamu. Sebaliknya tentang penyalipan, kemudian bangkit hari ketiga, Yesus yang berbicara tanda untuk angkatan jahat ini. Muridnya sendiri Petrus berkhutbah, KPR pasal 2 nomor 36. Hai Bani Israel, harus tahu dengan pasti Theos membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan dijadikan karena disalibkan. Make sense kan? Ternyata proses penyalipan untuk dijadikan Tuhan, Tuhan yang terkutuk.
bagaimana Anda menyikapi dalil-dalil yang memang tertulis di Bible? Silakan. Oke. Kita baca ulang ya, Kang Dito ya, 1 Korintus 12 ayat 3 ya. Coba per kalimat dulu kita artikan ya. Coba teman-teman buka 1 Korintus 12 ayat 3. Coba diartikan dulu kalimat ini. Saya baca ya. Karena itu aku meyakinkan kamu kata Korintus, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Allah salah. Tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh. Jangan bicara roh Allah. Ya. Jadi kita ini harus berbicara roh Allah dulu. Dapat berkata, terkutuklah Yesus. Kalau di dalam dosa nggak usah bahas Yesus terkutuk, ya. Dan makanya arti terkutuk itu mulia. Jadi kalau kubalikkan, tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata Yesus mulia. Nah, kebalikan dari terkutuk adalah mulia. Dan nih ya, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, gak ada yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Artinya memang harus melalui ada Roh Kudus dalam hati. Jangan ngaku-ngaku kayak Kristen KTP. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Enyahlah engkau, kata Tuhan. Karena di mulutnya berkata Yesus Tuhan, namun kelakuannya tidak mengikuti sebagai yang dipedomani, yaitu Yesus. Ini maksudnya saudara. Jadi sangatlah tidak mengerti, maaf ya, di luar dari kekristenan. Kristen sendiri tidak mengerti yang mengatakan Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kita bicara Roh Kudus ya. Harus tahu dulu berapa roh yang ada. Jenis roh apa? Roh yang dari atas, dari Tuhan. Roh si penyesat, yaitu dari iblis. Roh yang ada di dalam karyana, roh manusia yang punya free will, bebas memilih yang dari sana atau yang dari penyesat. Gitu saudara. Terima kasih Kang Dito. Kok nggak disinggung? Kita lagi berbicara tentang penyalipan. Dalil yang saya gunakan kok kenapa nggak dibantah sama sekali? Bingung ya Bu Karyana ya? Tadi kenapa dibilang Yesus itu terkutuk, disalib? Ya memang harus melalui roh yang bisa membicarakan itu. Kalau kita di dalam dosa nggak usah dibahas. Oke. Enggak. Jangan nggak nyambung begitu Bu. Kenapa harus ke 1 Korintus 12 nomor 3 lagi? Saya mengatakan nas di perjanjian lama, Yesus itu kan tidak bersalah. Yesus orang benar. Setuju nggak? Setuju atau tidak? Yesus orang benar. Menurut Keluaran 23 nomor 7, kata Tuhan di situ, orang benar boleh dibunuh nggak? Ya, nggak boleh. Nah kalau nggak boleh, siapa yang membunuh Yesus? Itu yang luar biasa Kang Dito. Ya. Kok luar biasa Bu? Jangan Anda seakan-akan orang Kristen memaksakan Yesus harus dibunuh. Bukan. Memang itu sudah ketetapan dari Tuhan dan iblislah yang berkehendak untuk itu. Harus tahu Jadi dulu dibunuh seperti apa. Jadi apakah maksud Anda Tuhan membuat Tuhan dibunuh? Gini ya, gini Kang Dito, seandainya di zaman Romawi orang penghukuman pada saat itu hukum tembak, ya Yesus ditembak. Hukum gantung, Yesus digantung. Ya kenapa? Kenapa dia harus digantung? Apa dosanya dia? Kan dia orang benar. Seandainya ini memang itu diciptakan iblis
adalah hukum terberat di dunia. Anda ngaco nih. Di mana iblis tertulis diciptakan? Jangan ngaco lah. Saudara, ini Coba ya. tunjukkan dalilnya kalau iblis itu diciptakan. Coba. Tadi Anda ini bilang tadi bilang kejadian tidak ada di situ Adam, tiba-tiba ada Adam. Nah, seperti itu. Tidak ada tertulis pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, tapi Anda meyakini itu Adam. Bingung saya. Iya. Benar. Anda barusan mengatakan iblis diciptakan. Di mana tertulisnya iblis diciptakan? Sama seperti tadi Kang Dito, Anda nggak meyakini. Bukan, jawab saja. Jangan ngaco makanya. Kejadian 1 ayat 1 bukan Adam. Ahli kitab, kejadian 1 ayat 1 siapa yang diciptakan? Manusia di situ. Di Bibelmu nggak ada Manusia, tulisan bukan Adam. Adam itu, bukan Adam. Nggak ada tulisan Adam. Semua kita tahu itu Adam. Kejadian 1 ayat 1. Oke, dari mana? Hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Ya. Iya, Adam Apakah bukan. itu si Adam? Ketujuh dia berhenti. Apakah itu si Adam? Memang si Adam itu. Kalau merujuk ke di mana tulisannya Adam? pertama, Mengetahui manusia dari mana adalah kalau itu Adam. Adam? Waduh, Sama ini di gimana Quran itu? juga surah 15 ayat 30 Adam juga diciptakan melalui debu tanah. Di mana? Iya. Gini loh. Ada di Quran Nah, ini makanya coba bang ahli kitab coba Parah jelasin ini Kang Dito, kebanyakan teori. Loh, bukan teori. Anda tidak menerima kebenaran bahwa manusia pertama itu tidak ada tertulis nama Adam. Setuju atau tidak? Tapi Anda meyakini itu Adam. Manusia Enggak, pertama kalau diciptakan kita Adam. membaca. Justru poinnya kitab Anda ini beleng-beleng. Tidak ada Bukan namanya beleng-beleng, ada Bang manusia Dito. diciptakan, Alkitab tetapi itu Anda dari meyakini abad itu pertama. Adam. Coba, di mana ilmu Anda dalam kitab rasional ini? Baru inilah ku dengar dari Muslim mengatakan tidak ada Adam manusia pertama diciptakan. Di Alkitab Anda tidak tertulis itu, dan kenapa orang Kristen meyakini Adamlah manusia pertama? Iya, makanya aku tanya sama Anda. Kita berbicara ini tentang dalil. Kita berbicara tentang dalil. Kang Dito, ini teori evolusi loh. Loh, kok rendah? Manusia Aduh, terdiri dari monyet. Kok rendah sekali? Coba, ini saya tunjukkan kejadian 3 nomor 20. Manusia itu memberi nama Hawa. Hawanya sudah ada, Adamnya di mana? Gitu ya. Nah, apa? Coba jelaskan dulu, Kristen yang lain, jelaskan. Loh, jangan mentok begitu. Masa framing tinggi, suara besar. Saya bukain data, ini nama Hawa ada, nama Adam tidak ada, gimana? Kan saya udah jelaskan tadi, Musa menuliskan ya kejadian imamat bilangan ulangan. Dia menuliskan tidak terinci diciptakanlah Adam pada mulanya, diciptakanlah langit dan bumi. Lalu Fokus. tidak disebut namanya Adam dan Hawa. Fokus dulu. Ini nama Hawa ada. Nama Adamnya di mana tertulis ada Hawa? Di mana tertulis ada nama Adam? Di kitab Kejadian. Coba kamu pertanggungjawabkan dulu surah 15 ayat 30 itu bagaimana? Itu kenapa ada Adam? Jangan ganggu dong. Jangan ganggu. Diam dulu ya. Biasakan tertib ya. Oke? Nama Hawa sudah ada. Namanya Adam, Kejadian pasal 3 dari nomor 19 sampai Kejadian 1 nomor 1 ada nggak nama Adam? Sekarang Kang Dito. Sekarang apa kaitannya dengan Yohanes 1 ayat 1? Jangan kemana-mana dulu. Kalau mau kembali ke penyalipan, saya mau. Kalau Musa menuliskan duluan ini, baru ini kenapa rupanya? Oke, Adam baik. dituliskannya di imamat, kenapa rupanya? Lalu Musa mengatakan gini, sebenarnya Musa mengatakan yang di awal itu, yang diciptakan itu belum kusebut namanya Adam. Nah, aku katakan di ulangan Adam. Oke, Contoh. diam dulu. Baik, diam dulu. Anda meyakini Kejadian sampai ulangan, bahkan bilangan itu penulisnya Musa. Betul? Kita baca. Inilah perkataan yang diucapkan Musa. Siapa yang nulis? Musa. Mau Musa menulis, mau siapa, itu semua Musa yang mengungkap. Anda tadi mengatakan jangan modal suara kencang.
Ilmu yang didahulukan. Anda mengimani penulis Kejadian sampai Ulangan Bilangan adalah Musa. Saya kasih dalil Ulangan pasal 1 nomor 1. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa. Yang menulis siapa, Bu? Yang menulis siapa? Ya, yang pokoknya itu Musa semua yang mengungkap. Kenapa? Kenapa? Nih ya. Ini kalau ketawa-ketawa gini aku turun. Bukan, karena nulis Quran aja manusia. gitu. Iya. Coba aminkan saya. Apakah Musa yang menulis? Musa. Jawab. Menurutmu siapa? Apakah Musa yang dalam tulisannya mengatakan inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa? Semua yang tentang mana Musa. Semua Ada tentang itu Musa. ayatnya itu yang kau katakan itu nggak ada. Inilah perkataan-perkataan Musa, nggak ada. Di mana kau? Di mana? Ulangan 1 nomor 1. Ini kenapa sih Kristen pada beleng-beleng? Kau yang beleng-beleng. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya, semua tentang Musa. Nah, di situ bercampur-campur. Ada kematiannya. Siapa yang menuliskan? Dia kan mati di situ. Nah, ada tentang kejadian dia memperjuangkan dari tanah Mesir ke tanah Kanan. Ini random. Ini diskusi kita jadi random. Padahal temanya adalah kembali ke penyalipan. Enggak, gini Kang Dito menuntut supaya Al-Quran itu, Alkitab itu teratur gitu. Seperti dongeng apa? Bisa kuciptakan satu buku ini teratur gitu. Bukan seperti itu. Wahyu datang nggak bisa duluan dan belakangan. Anda yakini nggak tadi Anda ada salah? Anda mengatakan penulis Nggak usah Kejadian. framing gitu, nggak usah. Emang kamu udah perfect. Anda mengatakan tadi bahwa Kejadian sampai Cuma dengan aku yang on Ulangan. cam, nggak sportif. Aku yang on cam. Ntar dulu dong. Anda tadi yang mengatakan Musa yang menulis. Kenapa Anda itu suka sekali membelok-belokkan? Anda nggak Semua ini. kejadian Musa yang menulis. Lalu, Kejadian aja. Ini aja Di ayat lain semua tentang Musa. Gak ada mereka imani Bu Karyana. Kan di apa? Kan nggak mengerti. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini ya, 5 Musa. Makanya dibilang 5 Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu kejadian di masa Musa. Ibu mau jelasin dari dunia sampai ini. Iya, karena Kristen cuman berhayal. Mereka nggak mau. Kamu kan nggak dianggap beragama. Apa yang dikatakan Quranmu? Karena kamu membatalkan rukun imanmu. Udah. Saya lagi Iya kan? saya lagi mau Rukun imanmu kan bicara. udah kau nggak Saya kau capek percayai. menghadapi Bu Karyana yang memang tidak konsekuen. Dia mengatakan 5 kitab Saya Torah konsekuen loh, ini on cam loh. Saya konsekuen. Nih, Dia on cam saya. mengatakan 5 Kang Dito, on cam lah. Ayo. 5 Sportif. kitab Torah ini penulisnya adalah Musa. Begitu membaca Ulangan 1 nomor 1, ternyata penulisnya bukan Musa. Penulisnya bukan Musa, Kang Dito. Tapi yang Penulisnya itu dilanjutkan oleh Yosua. Iya. Yosua yang bersama-sama dengan Musa, dia yang melanjutkan tulisan kitab itu. Baik, saya tuduhkan gimana? lagi. Saya tuduhkan lagi. Yosua itu Yesus bukan? Bukan. Yosua. Pemimpin. Yesus itu Yosua atau bukan? Kenapa? Udah sangat berbeda itu. Oke, baik. Nama aslinya Yesus itu di bahasa Ibrani apa namanya? Yehosua, betul? Yesua Hamasia yang dibilang si Mikana. Bukan Yosua. Yehosua ya. Yosua. Saya kasih ilmu lagi. Kok diam dulu ahli kitab? Ahlul goblok. Diam dulu. Kau yang bahlul. Yosua, Bukan Yosua. Yosua Hamasiak itu.
Gimana Oke, kau? tak tampilkan. Kalau Tak terlalu tampilkan. aneh ku lihat. Ya, aku tampilkan ya bentar ya. Jangan-jangan bahasa Indonesiamu kurang kurasa. Oke, ini Yosua. Iya, Yosua. Ya dengarin dulu, jangan kejang-kejang. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ini terjemahan bahasa Indonesia Yosua, ya kan? Kita lihat original teksnya. Apa bin apa dia? Yesus bin Nih, apa? dengerin dulu, jangan modal soundcard nih. Yosua itu bahasa Ibrani-nya adalah Yehusua. Yehusua. Bahasa Asal mulanya, kau dengarkan goblok, aku lagi buka data. Kau yang goblok. Sok pinter kau. Diam dulu. Quran aja kau kurang kau. Jangan saya lagi buka data. Kau bilang Isa masih nggak wafat. Katanya debater tingkat tinggi. Gimana ini? Jadi jangan diganggu dong. Jangan Kan kita dikit lagi buka lah. data. Ponakanku itu. Ya kan lagi buka data, nggak ada sopan-sopannya. Saya lagi baca nih, buat pengetahuan kalian. Yosua tadi, original teksnya adalah Yehosua. Ini ada tertulis Yehoshua. Ada asal mula nih. Asal mula. Dalam bahasa Yunani, ini ada nomornya nih. Siapa ini? Yesus, Yesus. Siapa yang goblok? Oh ini. Ayo. Aneh Siapa yang kulihat. goblok? Yosua. Ini ilmu kalian supaya nggak kejang-kejang. Itu tadi Nama kan aslinya Yosua. Ini Yesua. Nama aslinya Yosua. Yesua bukan Kang beda Dito. dengan Yosua. Kalau ada mengambil nama Yesus pemain bola, nah ini ternyata ini si Ringo-Ringo ini, kamu bilang gitu. Makanya ini aneh. Pertanyaannya, Diskusi kok kayak gini ya? Pertanyaannya, kenapa Yosua itu diterjemahkan ke Yosua, bukan Yesus? Iya, oknumnya sudah berbeda. Asal usulnya bisa jadi dari situ. Nyambungnya Dari situ dikatakan hamba Tuhan. Ini kok, aduh. Coba tanya dulu sama orang Yahudi, kamu kok sekolah di mana sih? Itu Kang Dito, kalau Yehosua itu orang Ibrani, ya kan, bahasa Ibrani. Sementara kalau Yesus itu orang Yunani, itu beda. Zeus. Kata Bener Bikana, kan? Zeus, iya. Kata Bikana. Nggak ada orang bahasa Ibrani ujungnya Gak agak. ada kaitannya Joshua ke Yesus. Ya, Yesus itu kaitannya. Iya, nggak ada. penyambung si Musa. Iya, nggak ada kaitannya karena Yesua itu dia itu orang Ibrani sana, maksudnya menggunakan bahasa Ibrani. Sementara kalau Yesus itu Yunani. Isa Al-Masih pun tidak ada. Beda. Bahasa yang dipakai Yesus bahasa Yunani. Oh, makanya Bu Karina kan Tuhannya Yesus Yunani. Gitu. Ya, Yang kita dia bahas lahir di itu sana berbahasa Yunani. iya. Keren. Sebenarnya namanya Ya Yosua, itulah tidak bedanya ada istilah Isa dengan yang dan kita Yesus. bahas Yaudah. orang dari Bani Israel yang menggunakan bahasa Kang Dito Ibrani. udah salah ya. Jangan bilang Joshua itu Yesus. Oknumnya Ya, berbeda. Kang Dito salah paham. Dikiranya Yosua dengan Nah. Yesus itu sama, ternyata berbeda. Yesus itu yang dituhankan Kristen orang Yunani. Gitu. Sementara yang kita bahas Yosua orang Ibrani, gitu loh. Di Yunani sana. Mau mengolok-olok silakan. Loh. Ya. Nah, tadi Bu Karyana. Udah setuju kan? Udah clear kan? Enggak. Kita ambil jalur tengah toh. Ini apa patah-patah, pikirannya patah-patah. Joshua, betul Tadi Yesus. pembahasannya mengenai Nggak ada siapa, Bu? urutannya begini, nggak ada. Ya nggak ada. Yosua itu kan Ibrani, bener nggak? Kalau Yesus tuh orang Yunani, Iyalah, di bahasa zamannya Yunani. yang Itu sampai Tuhannya Kristen. pemimpin yang sampai ke tanah Kanan adalah Kaleb dan Joshua. Dah. Iya, silakan setelah Anda bahas. Joshua- Iya, itu kan dari orang ini kan. Dia itu orang Bani Israel kan. Sorry, Lip.
Alif. Kalangannya Yesus udah, itu udah clear tadi, udah sepakat. Yunani. Kalau Yesus itu Isa. bahasa Yunani, menggunakan bahasa Isa itu Yunani. bahasa Yunaninya, Iso. Kau aja nggak tahu lagi. Gimana lagi kau? Iso itu Aramaik itu. Alah, Aramaik. Loh, Coba iya, Yunani Iso Damasiko Aramaik. itu bahasa Aramaik. Coba. Kau ini ngaku namanya Coba, apa ini? Ahli kitab. Yesus itu. Alif, Alif. Nama aja ahli kitab. Alif, mana lebih tua Aramai apa Yunani? Mana lebih tua? Bangsa Yunani itu sudah ada. Aramai apa Yunani? Mana lebih tua? Yunani itu kan sudah ada mitos dewa-dewa Yunani. Mana lebih tua bahasa Aramaik atau Yunani? Nggak tahu saya. Makanya lu nggak ngerti. Ya, jawabannya apa? Yesus berbahasa apa pada saat dia lahir? Bahasa Yunani kan? Hah? Nah, sekarang jawabannya Yunani, Aramaik sebelumnya apa? Sebentar, iya kan? Yesusnya Bu Karina kan orang Yunani, bahasanya Yunani. Makanya aku bilang tadi. Yesus bahasa Yunani baru kali ini ada ustadz yang kok Bukan saya, Bu Karina tadi udah bilang. Ngapain kau bilang ke saya? Makanya saya sudah ambil jalur tengah. Saya hargai ilmuwan Bu Karina biar dia berpendapat. Makanya aku bilang udah nggak tahu. Udah silakan aja udah. Yesus beda dengan Yosua. Yang dibahas Kang Dito itu orang Ibrani. Sementara yang dituhankan oleh Bu Karina itu orang Yunani. Namanya Yesus. Bahasanya juga Yunani. Orang Ibrani berbahasa apa? Yaitu bahasa Ibrani. Yesua itu. Ibrani Yesua. berbahasa Aramaik. Yesua itu bahasa yang berbahasa Ibrani. Kalau Yesus Aramaik itu Serto kan Aramaik itu berbeda loh Bu. Aduh. Sekarang sebelum Aramaik itu nanti bahasa kampungnya sebelum Yesua itu terjadi Hamasia. bahasa apa? Sebelum itu terjadi bahasa apa? Ini kenapa jadi bahasa mulu? Aku sudah hargain Yesus Yunani. Kayak mana sih kok malah jadi? Kan dibahas bahasa. Iya, udah kelar itu temannya itu ahli kitab itu ngaku ahli kitab tapi nggak tahu. Aramaik kita bahas apa? Aku tanya dulu. Kalau tahu kita lanjut. Kalau nggak tahu aku turun. Ya udah apa? Kalau aku yang jelaskan aku turun ya. Selesai ya. Ih, kayak mana sih maksudnya? Kalau tahu kita lanjut. Saya sudah hargai, saya hargai keilmuan Bu Karina loh. Saya sudah hargai, saya hormat. Bu Karina sudah percaya konsep imannya, sudah menjelaskan tadi bahwa Yesus itu orang Yunani yang menggunakan bahasa Yunani. Saya sudah sedang tidak membantah loh. Sebelumnya Aramaik lebih lama. Sebelum itu lagi apa bahasa kita? Bahasanya. Saya nggak membahas itu, nggak penting karena saya ke substansi yang sedang kita bahas. Ada dua sosok yang Di mana bahasa Arab waktu itu? Kenapa mengagung-agungkan itu bahasa nanti Arab? saya belajar sejarah, itu bukan substansi yang dibahas. Itu nanti dari keturunan Nabi Ismail juga ada yang mustalibah, itu panjang lah. Itu nanti terlalu jauh kita bahas. Ya kan? Dulu Bang Joni. Terlalu jauh kita bahas. Saya tidak akan ke situ. Saya cuman sudah menemukan satu poin yang sangat berharga di sini. Yesusnya Bu Karina itu orang Yunani yang menggunakan bahasa Yunani. Saya nggak mau ke belakang, nggak ada substansi, nggak ada kepentingan juga saya bahas lebih jauh. Oke, jelas ya? Jadi Bu Karyana mau kabur. Bukan. Saya kan ada urusan juga tadi, saya pending. Bahasanya tentang apa sih? Itu Yesus orang Yunani. Ya ampun, ini baru kita nggak paham dari tadi. Yesus itu orang Yunani yang mengajar menggunakan bahasa Yunani. Ini yang dari tadi kita bahas. Sementara Yosua tadi itu adalah orang dari kalangan Bani Israel yang ada juga menulis kitabnya Musa. Itu bangsa Yahudi lah kita sebutkanlah sana ya. Kita sedang membahas tokoh yang berbeda kan gitu. Nggak mau kan kalau Yesus itu disebut Yesua Hamasia. Nggak mau karena Yesus itu Yunani yang menjadi Tuhannya Kristen. Makanya di dalam kitab KPR kan disebutnya apa? Agnostos Theos gitu loh. Tuhan yang aneh yang dikenalkan oleh Paulus gitu. Ya udah, clear ya? Berarti Isa aneh ya di dalam Qurannya. Nggak usah kita ke Aramaik, nggak usah kita ke orang Isa aneh lah ya. Kejadian ya. Itu mah bangsa Yahudi nggak ada urusan. Berarti Isa di Quran aneh ya. Oh, mantap lah. Loh,
kok jadi tiba-tiba ngomong Isa di Iyalah. Al-Quran aneh, kok Kau jadi bilang, nggak nyambung. kau bilang Yesus aneh, berarti sama dong, Isa juga aneh. Saya nggak bilang Yesus aneh. Termakan cakep kau. Perasaan saya nggak bilang Yesus aneh. Saya sedang menegaskan pahamnya Bu Karina dan teman-teman Kristen itu harus sadar kalau Tuhannya itu orang Yunani, namanya Yesus. Cuci tangan. Mengajar menggunakan bahasa Yunani. Sekarang kita mau bahasanya apa? Bahlul. Apa? Bahlul, Kita mau Ustaz? bahasanya apa? Beleng-beleng. Hah? Kita mau bahasanya apa? Bahasanya? Bahasa Yunani lah. Nah iya, makanya yang sedang kita bahas benar kata Bu Karina. Yang kita bahas itu orang Yunani namanya Ada bahasa- Yesus karena di bahasa Aramai Ibrani, di dalam ada Ibrani itu bahasa nggak ada kata Aramai. Yesus. Gimana? Terus kitabnya juga Oh. bukan bahasa Yunani, itu kan bahasa Ibrani. Nah, sementara kalau Kristen punya Tuhan orang Yunani namanya Yesus, ngajarnya pakai bahasa Yunani. Berarti Kitab sama dengan Isa originalnya dong. juga Yunani. Berarti sama dengan Isa dong. Yunani juga Isa. Beda dong. Beda. Mama Beda mia, lah, nggak beda. ada bahasa Yunani Yunani itu us. Sebenarnya kata Nggak Yosua ada itu nama-nama bahasa orang Ibrani di luar aja, tidak Yunani ada itu ditambah-tambahkan Isa. Ada sih di Sunda, Yesus. Mangus. Namanya sebenarnya Yesua Masiak aja. Tanya orang Yahudi Jangan lah. ke situ bang, itu Ibrani itu. Itu kan bukan Tuhanmu. Tuhanmu itu orang Yunani tadi Yesus namanya. Ih, ribet Mana ada kali kau juga? ini. Nggak ada juga orang Mesir Isa. Udah iya nggak ada, pokoknya nggak ada nama Isa Isa itu apalagi hapus di aja Quran. juga di Quranmu. Tuhanmu itu udah orang Yunani, Isa kamu nggak juga terima nih. hapus Kamu Isa, menolak fakta. Isa Al-Masih itu hapus aja di Quranmu juga lah. Ih, kok jadi tiba-tiba ke Al-Quran? Iyalah. Yesus dan Isa kan sama. Hapus Nggak aja ada lah. sudah. Yesus itu orang Yunani. Hapus Ngaco juga. aja kau. Hapus Isa Al-Masihmu itu dari Arab sana itu. Loh, Nabi Isa itu kan padanannya nanti ke dalam bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu Aramaik, Iso. Dalam konsonan Arab itu nggak ada O, makanya Isa gitu loh. Isa Nah itu kalau bahasa Yesus Yunani. itu orang Yunani, udah jelas. Ini kau putar-putar kau. Udah hapus Isa Al-Masihmu di Quranmu itu. Bukan di Al-Quran, di Bible. Hapus. Nggak ada. Di Kristen itu gereja Isa Al-Masih itu yang dihapus. Nggak usah pakai Udah, Isa Al-Masih kau sama malah Yesus. makin gak ada mutu. Pakai Tadi udah Yesua bagus tuh, Al-Masih Karina aja sudah. mengedukasi. Ayo, Malah pakai jadi Yesua kayak Al-Masih gini. aja. Ayo, hapus sudah Isa Al-Masihmu tuh. Nggak jelas Yang itu. perlu dihapus Aku itu lebih bagus gereja pakai Yesua Isa Al-Masih itu dihapus. Ayo, Itu Yesua yang nggak Al-Masih aja, nyambung. Kok malah jadi ke Al-Quran? Apa pakai Isa sama Al-Quran itu Yesus? memang menyebutkan kata Isa Mana ibnu ada? Maryam. Nggak Ngapain ada. kau malah jadi nyuruh ngapus di dalam Al-Quran? Gak ada Jadi urusan. pakai Yesua Masih aja sudah. Tempelkan Yesua Nggak Masih. mau, itu kan bahasa Ibrani. Gimana sih koplak kali kau ini? Ayo, pakai Yesua Masih aja sudah. Diskusi diam, itu kita ngajak cerdas, bukan ngajak bodoh. Kayak mana bodoh. sih kau ini? Ayo. Udah, Gak usah kau diam aja dulu. daripada diributkan nama Isa sama Siapa yang Yesus itu meributkan? udah. Pakai Yesua Masih. Ayo. Kamu setuju nggak Yesus itu orang Yunani? Kamu setuju nggak? Pakai Yesua Masih. Nggak, kamu setuju nggak kalau Yesus itu orang Yunani? Bahasa Ibrani. Mengajar menggunakan bahasa Yunani? Nggak, kamu kami setuju itu- nggak Yesus itu orang Yunani mengajar bahasa Yunani? Kamu setuju pakai nggak? bahasa Ibrani aja Yesua Masih. Ya dasar nggak pernah nyambung kau ini ngomongnya. Ayo. Kamu setuju Pakai Yesus itu orang pakai Yunani? Yesua Masih aja sudah Ustadz beleng-beleng. Ih, Ayo. ngapain juga Yesus Hamasiah? Kan saya itu bahasa Arab, Isa ibnu Maryam. Ayo sudah, nggak usah ribut-ribut. Kita Isa bukan sama bahasa Yesus. Yunani, kita mau bahasa Yunani, bener nggak? Pakai bahasa Ibrani, sudah ada dulu. Ayo, Ya pakai Yesua Ibrani Masih itu ya aja. kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Kristen, bukan kitabnya umat Pakai. Islam. Nyontek semuanya kita, yuk. Nggak ada Pakai yang Yesua nyontek, Masih aja. kan Yosua. Isa Bahasa juga Ibrani nyontek. kan tadi Yosua Isa Masiah. juga nyontek. Itu yang Nggak tidak ada. mau diterima oleh Kristen, Nggak karena Kristen ada, itu dari zaman Yunani, dulu pakai namanya Isa. Yesus. Nggak ada juga pakai Yesus Kristus. Ayo, Yesua Hamasiah. Udah. Ayo, tempelkan sudah Yesua Hamasiah di. Ih maksa. Yuk. Waduh bahaya kali. Maksa. Berarti kau umat intoleran, Makanya masa nyuruh tempelin-tempelin merubah kau. kitab suci orang lain? Loh, Umat Islam? Memang dari dulu sudah ada kitab Taurat. Ya itu kitabnya Ayo, Taurat, mana kita kan ada? bukan Taurat. Bukan kitab yang kejebuk dari langit. Ayo, pakai Yesua Bukan, Masih apalagi aja yang sudah. kitabnya Ayo, cuma sudahlah. seuprit. Ayo, damai-damai, ayo. Ih, Yesua ngapain ngajak Hamasiah. damai? Ayo lah, nggak usah pakai Isa sama Ngajak Yesus. damai. Ayo. Ngapain ngelarang? Ayo. Nih saya sebutkan sekali lagi ya. Dalam bahasa Ibrani itu kan disebutnya tadi Yosua Hamasiah. Itu orang Yahudi. Iya, itu bahasa yang pertama. Lebih bagus pakai itu untuk aja. Bani Israel, Yahudi. Nggak usah. Nah, Pakai untuk Kristen semua, itu namanya Yesus semua. Kristus, orang Yunani. Enggak khusus untuk orang Gitu.
Kristen Enggak itu khusus kan untuk Yesus orang Yahudi, Kristus, kitab orang Taurat Yunanos. itu enggak. Orang kitab Yahudi itu Morongos, bukan untuk Polotos, apa? Termos, Bukan untuk ya Caos, Yahudi aja. Jongos. Ya. Udah Tuhanmu itu Yesus kitab Kristus, itu orang Yunani, diturunkan bahasanya untuk Yunani. Kalian juga. Kalian disuruh mengimani kitab Taurat Zabur. Nggak ada pinternya ini orang ngobrol dari tadi, capek. Masa nggak mau maju diskusinya? Ya itu saya sih tadi makanya menghormati pendapat Bu Karina. Kalau memang begitu pengajarannya ya sudah, nggak ada persamaan kan, kita tinggal terserah dia mau bilang apa, mau tentang Yesus itu apa, kita nggak ada urusan. Dikik betul dikik, jangan sampai kena virus gila di sini di atas. Jadi kan gitu ya, kita hargai bahwa Yesus yang diimani oleh Kristen itu maksudnya orang Yunani yang mengajar menggunakan bahasa Yunani, kitabnya juga berbahasa Yunani, sudah selesai itu. Kita hargai iman dia, udah, kita nggak ada urusan. Karena yang kita bahas di dalam Al-Quran itu Isa ibnu Maryam yang ayatnya wa rasulan ila bani Israel, utusan Allah untuk bani Israel, bukan untuk Yunani dan bukan menggunakan bahasa Yunani. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah mengutus Rasul, mereka menggunakan bahasa kaumnya. Ketika di tengah Bani Israel, maka bahasa itulah yang digunakan. Nah, kalau Kristen Bu Karina, ya bahasanya Yunani, karena kaumnya bahasa Yunani. Makanya ada kalimat kan, bahwa di situ dikatakan, misal di KPR 14 nomor 11, dewa telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu kan Yunani. Dan itu dalam bahasa Yunaninya kan Theos. Dewa-dewa telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Yang kita hargai itu konsep dewa-dewa seperti itu yang ada di dalam kitabnya orang Kristen. Kalau di dalam kitabnya Yahudi kan dikatakan Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia dan seterusnya. Ya udah, kita hargai itu imannya Yahudi. Ini sekarang imannya Kristen. Yang penting kita nggak ikut campur dan jangan masuk ke dalam ajaran Islam. Masing-masing aja udah. Ya kan? Kang Chan, Luis, Kang Chan, nggak bisa di-mute Kang Chan. Kang Chan. Oh iya. Jaspen silakan, Pak Jaspen. Mau masuk Pak Jaspen silakan. Bospen, Pak Jaspen. Kata Pak Jospen, berat saya ngulangnya ini kalau udah kayak gini. berat. Bingung lurusin. Pak Jaspen. Kita hargai ya. Tapi kalau nyerempet-nyerempet lagi ya kita jadi diskusi panas lagi. Udah jelas-jelas orang Yunani, dipaksa jadi orang Yahudi. Oh, ini ada temannya Bunda Karyana ini, Bu Frida. Tahu aja siapa sih? Mentang-mentang ada temannya terus ngikut. Enggak juga lah, aku mau ini masuk. Aku lagi ini aja, lagi buka-buka live gitu. Oh iya, silakan kalau mau ikut diskusi ya. Bukan Bang Joni, bukan. Yesus itu orang Yunani apa orang Yahudi? Bunda Frida. Malah dibikin ragu. Kita sampaikan dalam pengajaran Kristen harus bangga dan percaya diri, menjelaskan tentang ketuhanannya dan pengajarannya. Kalau Yesus yang dituhankan oleh orang Kristen itu dia orang Yunani yang menggunakan bahasa Yunani. Toh kitabnya sampai detik ini originalnya bahasa Yunani. Jangan dibikin ragu, kasihan lah. Kita ini harus saling menghargai beda keyakinan. Kita perkuat argumentasi dari saudaranya gitu, dan itu harus dikenalkan kepada saudara-saudara yang lainnya gitu, biar mereka bangga. Siapa kalian? Kami ini anak Theos kan gitu, nggak apa-apa mereka karena kitabnya bahasa Yunani. Agnostos Theos, kalian itu anak Theos, Theos yang turun ke bumi menjadi manusia namanya Kristus Yesus. Udah gitu aja, oke? Harus bangga dong. Kan Yesus juga anak Theos gitu. Gimana Bu Frida? Udah Karyana? Bunda Karyana? Sudah TKU? Ya. Bentar. Iya, dibantah lah. Lagi bertelepon. Ya. Ada lagi yang mau kita bahas? Berarti bukan Nanti dia saya itu turun anak dibilang Theos ya? apa? Ya, saya udah cabut soundcard aku. Iya, Bu Karina itu anak Theos, Yesus juga anak Theos kan gitu. Maksudnya anak Theos gimana? Duh. Mana sih itu tadi? Huios Jadi itu Hotheos. jelas ya. Di dalam Yohanes juga, Yohanes 20 nomor 31. Di situ kan dikatakan dalam bahasa Yunaninya Huios Hotheos. Yesus itu anak Theos gitu loh.
Karena itu kan bahasa Yunaninya begitu. Jadi orang Kristen itu harus bangga menjelaskan kalau Yesus itu anak Theos. Kenapa bangga? Yesus datangnya dari sorga. Gimana? Tapi Kang Alif, saya ingin kasih saya ingin koreksi ya, tapi entah benar atau enggak itu urusan masing-masing ya. Tapi kalau saya pelajari waktu zaman Yesus itu bahasa di dalam sinagog kebaktian itu adalah Ibrani. Tetapi dalam bahasa sehari-hari di lingkungan mereka kadang-kadang digunakan bahasa Aramaik. Setuju. Setuju, itu yang Bani Israel, itu yang di kalangan bangsa Yahudi. Iya. Nah, kalau Yunani kan ya Yunani beda. Nah, kalau itu saya setuju. Makanya kan Aramaik itu bahasa kampungnya Yesus kan. Iya. Nah, iya. Tunggu. Ya, jadi kalau bahasa Yunani itu istilahnya Yesus, Yesua. Nah, bukan, maksudnya kalau bahasa Yunani itu digunakan kalau misalnya untuk perdagangan, kalau misalnya dia pergi keluar daerah ataupun berhubungan dengan istilahnya bahasa antar bangsa lah, itu antar negara. Bahasa firman Tuhan itu yang sedang kita bahas, Pak Jospen. Nah, sebentar, nanti ke situ kita akhirnya. Cuma maksud saya begitu. Nah, jadi ketika murid-murid Yesus mau tersebar, baru mereka menerjemahkan kitab suci itu dalam bahasa Yunani. Itu jawaban saya. Loh, kok malah jadi terjemahan? Iya, memang akhirnya kitab suci itu ditulis dalam bahasa Yunani ketika mereka mau berhubungan dengan orang luar. Karena begini, posisi tanah Israel itu pas di persimpangan pintu masuk ke Eropa dan ke Afrika dan ke Asia. Jadi Yesusnya Pak Jospen bukan berbahasa Yunani yang ngajarnya? Kalau kemungkinan saya kurang pasti ya, tapi kalau saya lihat di beberapa YouTube, dengan kutanya kemarin dengan orang-orang penganut Yahudi, mereka mengatakan bahwa bahasa sehari-hari mereka adalah Aramaik, tetapi bahasa liturgi mereka dalam sinagog wajib itu yang bukan orang Yunani, Pak. Udah paham itu, betul. Itu kan yang bukan orang Yunani, yang tinggal di Galilea kan gitu ya. Iya. Yesus itu kan bahasa Aramaik, bahasa Suryani juga disebutnya kan gitu. Yang sedang kita bahas ini Yesus orang Yunani, yang kitabnya juga bahasa Yunani. Oh. Kayak mana sih? Oh gitu, oke lah. Iya. Kok jadi kayak kecampur. Jadi Pak Jospen malah tadi membuat makin tambah berat bebannya. Kenapa kitabnya Pak Jospen itu originalnya juga terjemahan? Karena begini, karena kan mereka melakukan amanat agung untuk menyebarkan Injil. Jadi karena kebetulan posisi geografisnya Israel itu, tanah Yahudi itu pas di persimpangan Eropa, pintu masuk Eropa dengan Afrika dengan Asia. Makanya otomatis mereka wajib harus mengerti bahasa Yunani dengan bahasa Latin. Jadi makanya kitabnya Pak Jospen jadi kan udah nggak ada orinya ya. Begini. Karena adanya terjemahan. Begini. Tertuanya kan terjemahan. Begini. Saya kasih tahu dulu entah Anda percaya atau tidak itu urusan penjenengan ya. Begini. Mula-mula itu ditulis dalam bahasa Yunani Aramaik ya, bagi orang Aramaik, bagi bahasa Yunani. Nah, karena kebetulan Yunani itu bahasa internasional mereka. Kebetulan lagi pula seperti Paulus, kemudian Petrus, itu semua kan terpaksa harus kabur kan keluar wilayah mereka. Otomatis mereka dipaksa untuk mengerti bahasa Yunani. Nah, kemudian mereka menulisnya itu dalam bahasa itu. Untuk mensebarkan pengkabaran Injil. Ya itulah akhirnya. Nah, kemudian ketika mereka menyalin itu ya otomatis kalau tulisan mereka kertas-kertas yang mereka perkamen yang mereka tulis itu nggak mungkin bertahan sampai 100 tahun 200 tahun. Oh iya. Akhirnya ditangkap poinnya Pak Jospen, poinnya ditangkap. Jadi gini, kitab originalnya Kristen sekarang itu apa bahasanya?
Kalau yang saya tahu ya Yunani ya, cuman Yunani. Apakah Yunani ini terjemahan atau bukan? ya mungkin bisa jadi terjemahan dari Aramaik ya. Oke, berarti kitab orinya itu adalah terjemahan. Salinan lah istilahnya, disalin. Terjemah dong. Salah. Ya terjemahan kan aslinya kan bahasa kan yang aslinya kan nggak ada. Jadi kitabnya orang Kristen Aslinya di itu mana, Bang? yang Aslinya orinya mana? aja terjemahan gitu loh. Aslinya Mungkin Abang punya. mungkin bahasa apa ya? Kan ada tuh istilah yang mirip ke asli. Jadi KW1 jadinya. Aslinya Abang punya. Tunjukin dong. Kan nggak ada. Nah, kenapa Abang bilang ada aslinya? Yakin banget di roomnya bahwa ada aslinya. Ya Loh, kalau ada aslinya. ini sedang kita bahas, bukan yakin banget. Kan sudah dikonfirmasi oleh teman Kristen. Ya. Kitab originalnya orang-orang Kristen itu yaitu bahasa Yunani. Sementara Bisa dalam yang berbagai dibahas bahasa, mengajar di tengah Bani Israel bahasanya bukan Yunani, bahasa Abang, Ibrani. Abang, Kan gitu. Abang salah tafsiran seperti itu. Coba Abang baca di Kejadian 11. Kok jadi ke kejadian sih? Oh iya, berbagai bahasa itu dulu, Bang. Bukan itu jangan yang kita salah tafsir bahas. Dulu. Jangan Abang Kecuali salah gini, kalau tafsir Bu dulu dalam berbagai Karina bahasa udah kemana-mana, percaya memang bahasa Karena aslinya setiap Yunani. firman Makanya saya Tuhan, tidak Abang tidak belum panjang tentu. ceritanya. Udah kelar kita Contohnya hargai ya. itu. Itu Iya, loh. kenapa sampai dibilang berbagai bahasa? Ini coba Abang baca tuh. Ya Kejadian gini waktu Bu, di Babel. saya tanya, Yesus Tuhannya orang Kristen itu pernah nggak ketika dia mengajar menggunakan bahasa apa? Ya pada saat itu dia di mana, Bang? Kalau dia di Indonesia pasti dia bahasa Indonesia, Bang. Pada saat itu dia di Indonesia bukan? Coba, enggak lah, makanya dia. Nah, jadi dia di mana waktu itu? Coba Abang baca di itu tuh di Kejadian 11 tuh. Gimana jadi Tuhan Yesus ngajar di membagikan Kejadian 11 bahasa-bahasa sudah di ada situ, Yesus. Bang. Hah? Di Kejadian 11 sudah ada Bahasa Yesus. udah mulai di situ. Bahasa sudah mulai hancur berbaur di situ, Bang. Nah, bahasa Yesus waktu ngajar ambil bahasa apa, Bu? kemana-mana dulu, Bang. Abangku. Aku nggak kemana-mana, Abang Bu. bisa Indonesia sama saya aja. Karena udah dibikin dengan berbagai bahasa. Baca di mana sih Abang itu? Josapa, Jadi poinnya kita mau kemana nih? Poinnya kita mau kemana? Kejadian berapa Bu Frida? Kejadian 11 Bang. Menara Bible yang ini. Yang disitulah memecahkan berbagai bahasa. Zaman Nimrod. Di situ Ya. Yesus bahasanya apa di situ? Hah? Di situ Yesus bahasanya apa? Kok tanya Yesus? Kita lagi Ya, kan dari tadi hancurkan bahasa pertanyaannya di Yesus. situ. Jangan lari kemana-mana dulu. Abang udah lari ke zaman apa? Kan Di yang saya situ pertanyakan dulu. Yesus mengajar Kejadian bahasanya. dulu, kejadiannya terjadi apa namanya perpecahan bahasa itu dari mana dulu? Harus Iya, belajar dari situ terus dulu, Yesus Bang. bahasanya apa, Bu? Ya. Berbahasa Yunani pada di zaman Yesus. Udah kelar bahasa Yunani Yesus mengajarnya dan kitabnya Yunani. Makanya aku bilang sama Iya, bukannya jangan- kalau sudah dijawab dengan Aku tegas udah ya udah tahu, saya nggak akan Abang mau lari berpanjang kemana. gitu loh. Aku udah paham Abang mau kelari kemana. Makanya Abang bilang Berbahasa nanti ya. kami terjemahan kan. Mau lari kemana? Ibu Iya, sudah karena paham, nanti ibu malah ujung-ujungnya lari-lari. bilang kitab kami kitab terjemahan. Itu larinya ke situ. Enggak, Udah kalau ke Bu paham, Karina enggak bilang gitu, kalau ke Pak Jospen ketebak, iya, Bang. karena Pak Jospen bilang Udah Yunani itu ketebak. terjemahannya. Ya sudah. Mbak, udah Ibu mau ketebak, posisi Bang, yang nanti mana? ke situ. Saya lagi mau ke belakang. Iya kan tadi kalau Bu Karina bilang originalnya Yunani, Yesus Yunani, ya sudah, saya tidak perpanjang, itu hargai. Pak Jospen bilang itu Yunani itu terjemahannya, aslinya dia tidak Yunani, dia itu Aramaik atau Ibrani, ya sudah, berarti aslinya itu terjemahan. Itu pendapat Pak Jospen. Ya kan ketika ada yang menyampaikan, oke, kita bahas gitu loh. Justru Cuman kalau ibu ke itulah kejadian, terjemahan. makanya makin jauh yang saya tanya. Enggak jauh, Bang. Enggak Oke, akan kalau jauh. gitu Kalau pertanyaan Abang saya dong paham. dijawab. Yesus itu menggunakan bahasa apa ketika dia mengajar? Udah dijawab tadi. Abang kok kayak Jawabannya yang mana? Oh, bahasa Yunani. Ya udah berarti Yesus Yunani. Artinya saya membuka wawasan Abang bahwa jangan nanti ke situ-situnya Abang bilang kitab kami terjemahan. Udah
kejebak Iya, di situ kan. enggak, kitab ibu kan original kan, bahasa Yunani kan. Saya sih hargai pendapat itu. Yesus datangnya dari sorga. Saya tidak sedang apa ya, ketika dikatakan original bahasa Yunani saya mau paksa debat, enggak loh. Buktinya saya bilang tadi, Bu Karina bilang gitu, ya udah kita hargai itu jawabannya, kan gitu. Nah cuma kalau menurut Pak Jospen itu adalah terjemahan. Jadi yang sedang membantah itu bukan kami, Pak Jospen. Oh. Jospen. Aduh. Pak Jospen, dibuka mic-nya Pak Jospen. Tanggung jawab Pak Jospen. Jadi jangan saya yang tidak bersalah dijadikan korban buat kalian menebus kesalahan. Kami bukan Yesus. Kan Pak Jos, ya makanya kalau kita diskusi gitu loh. Jadi saya bilang tadi Pak Jospen itu akan berat tugasnya. Bagaimana caranya mengembalikannya, tapi itu hargai juga, nggak apa-apa, itu kita sampaikan tadi. Itu pendapat orang masing-masing, tapi kan Itulah makanya aku saya bilang. bantah tadi di situ bahwa saya dari kejadian dulu baru sampai ke sana. Nggak semata-mata itu kita harus pakai bahasa Yunani langsung gitu loh Bang. Akan lari ke situ juga, makanya saya cut langsung, nggak ada pembahasan lagi. Tuh. Saya cut langsung. Iya, tapi jangan yang disalahkannya saya, Bu. Kenapa yang disalahkannya jadi saya? Enggak, bukan. Jadi, Oh, bukan. Ya udah berarti Pak Jospen yang salah. saya bilang Bang Alif salah. Kan kita membahas, jadi jangan kemana-mana gitu loh, bahwa Betul. kami juga akan walaupun mau terjemahan atau apa, saya bawa narasinya ke kejadian 11 dan akan kita mengerti, oh iya dalam situasi mana kita akan berbahasa negara kita masing-masing. Iya, udah Bu. Jadi kita udah kelar nih di sini, kan udah jelas. Membahas dengan bahasa Yunani, apakah orang mengerti? Kan tidak. Ya biar ngerti ya belajar. Iya. Dan orang Kristen juga ketika diskusi kasih paham umat Islam gitu loh, biar tahu umat Islam kalau misal Yesus itu anak Theos gitu loh. Karena kitab Anda kan tadi disebutnya bahasa Yunani kan originalnya. Di dalam kitab Anda juga disebutkan contoh rasulnya orang Kristen namanya kan Yohanes. Karena beda, kalau Yahudi itu kan beda lagi nanti kan gitu. Nah, Yesus itu kan anak Theos. Nah, ini ajarkan, kasih tahu kepada umat Islam, kepada yang lain bahwa kami ini memang berbeda dengan Muslim. Kalau kalian kan Isa ibnu Maryam, Nabi Isa putra Maryam. Itu keyakinannya umat Islam. Kalau keyakinan Kristen itu Yesus anak Theos gitu. Itu harus bangga. Sesuai dengan bahasa aslinya, bahasa Yunani gitu loh. Kalau seperti itu kami akan hargai kok. Ibaratkan misal contoh kita melihat ada orang Hindu, dia punya Trimurti, ada Dewa Krishna, ada Dewa apa, bodoh amat, kita gak ikut campur gitu. Ibaratkan untuk seperti ilmu itu. abang untuk ilmu abang sama saya akan mengerti. Lalu kalau abang bilang ke orang yang istilahnya yang nggak tahu, yang nggak ini, apa sih dia ngomong kayak yang nggak tahu kita kasih tahu Bu, ini diskusi ditonton, yang nggak tahu jadi tahu gitu caranya. Jangan dihafal Bang, harus dimengerti, kasih paham. Betul, ya itulah tadi yang nggak tahu. Aku bilang gini, ini edukasi yang sangat bagus Bu Frida, ini edukasi yang sangat bagus. Kasih paham orang-orang Kristen seperti yang tadi Bu Karina sampaikan, Yesus itu anak Theos. Jadi ada Theos yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Karena Yesus juga Theos. Itu kenalkan. Kenalkan itu. Halo, selamat. Iya, salam Bu Lia. Ini Bu Lia katanya mau bantu menjawab Ustaz Saya Ali. biasanya Bang itu orang yang di bawah. Iya, Bu Lia ya. Saya Bu Frida, Bu Frida ada yang mau bantu jawab katanya ini. gantian Bu Frida kita jawab. Aku Iya.
Kan ditanya, Yesus bahasa apa? Yesus bahasa Aramaik. Perjanjian baru apa? Bahasa Yunani, betul. Yesus ngajarin perjanjian baru pakai apa? Yesus berbahasa Aramaik, ya tentu aja diajarin pakai bahasa Aramaik. Lah terus kenapa bahasa Kalau Ibu Lia kubunya Pak Jospen kalau gitu. Nggak apa-apa. Iya, maksudnya sekarang seimbang, nggak apa-apa. Nggak Jadi Bu Lia apa-apa, dengan nggak Pak Jospen, Bu Frida dengan Bu Karina gitu. Nggak apa-apa, itu kan jawaban yang benar. Iya, Kita semua ini, saya sama Ibu Frida harus belajar. Nggak apa-apa Bu Frida. Iya. Terus kenapa kitabnya orang perjanjian baru pakai bahasa Yunani? Betul. Yang aslinya apa? Bahasa Yunani. Ditulisnya pakai apa? Bahasa Yunani. Yesus bahasa apa? Aram, kadang Aramaik. Kenapa ditulis Yunani? Karena international language saat itu adalah bahasa Yunani dan mau diajarkan ke semua orang. Karena bahasa internasionalnya bahasa Yunani, maka pakai bahasa Yunani agar semua orang mudah mempelajarinya. Terus apa lagi ya? Jadi gimana? Jadi Ibu Lia bilang kalau sekarang kitab yang ada itu terjemahannya. Enggak, kalau bahasa dengerin ya, perjanjian baru. Iya dengerin nih pelan-pelan. Perjanjian baru originalnya itu menggunakan bahasa Yunani. Itu original teksnya. Awal mula. Oh, berarti Yesusnya berbahasa Yunani. Oh, Yesus mengajarkan pakai bahasa yang tadi saya bilang. Yesus mengajarkan pakai bahasa apa aja nggak apa-apa. Tapi ketika dituliskan oleh orang-orang. Enggak, Yesusnya mengajarkan menggunakan bahasa apa, Bu? Yesus Kenapa? Berarti bukan original teks. Berarti bukan original teks Yunani itu, terjemahan. Kalau Yesus berbahasa Aramaik. Yesus mengajarkan kan nggak menulis, dia kan mengajarkan talking, berbicara. Yesus mah berbicaranya pakai bahasa apa ya? Yang tadi saya bilang bahasa Aram. Ketika writing menulis, ya nggak apa-apa ditulis pakai bahasa Yunani, kan pertama kali ditulisnya pakai bahasa Yunani. Jadi original teksnya bahasa Yunani begitu. Oh, original teksnya bahasa Yunani katanya. Bahasa Yesus, pengajaran Yesus. Iya memang perjanjian bahasa baru Yesus, pengajaran Yesus diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Gimana? Jadi kesimpulannya gitu ya. Bahasa Yesus yang menggunakan bahasa Ibrani ketika dia ngajar, lalu diterjemahkan dan ditulis menggunakan bahasa Yunani. Gini ya Bang Alif ya. Waktu Yesus ngajar mau pakai. Berarti kitab Ibu itu originalnya adalah terjemahan dari bahasa Yesus, bukan bahasa asli Yesus. Betul. Iya, betul. Tulis sama orang-orang. Iya terjemahan. Memang Yesus ya, benar, nggak pernah nulis kitab. Yesus cuma dia sendiri adalah firman. Dia mengeluarkan. Bukan itu. Enggak, poinnya bukan di situ. Yesus nggak pernah nulis kitab. Iya, tapi kita sedang tidak membahaskan Yesus nulis kitab, Bu. Yang sedang kita bahas berbeda bahasa. Yesus mengajar menggunakan bahasa Ibrani. Betul. Dan diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang menjadi kitabnya orang Kristen. Betul. Jadi kitab originalnya orang Kristen adalah terjemahan dari pengajaran Yesus. Emang iya begitu? Bukan asli. Enggak. Iya, berarti terjemahan aslinya. Sekarang yang ditulis Lukas Matius itu emang yang Yesus ini kan yang didengar Lukas, ditanyakan kepada orang, ditulis melalui apa yang didengar Lukas, dilihat Lukas, dan oleh Bapak gereja dibaca ulang, itu adalah benar, maka dikanonkan. Begitu. Kalau kanon ditulis digunakan menggunakan bahasa Yunani. Lah kan pertama kali nulis aku bilang bahasa jadinya kan Yunani, Bapak. Pertama kali nulisnya udah pakai bahasa Yunani, berarti lah iya. Yang ditulis oleh Lukas, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan bahasa Yunani. Sementara Yesusnya mengajar menggunakan bahasa Ibrani. Nah, baik, betul. Iya Yesus kan? Nah, bilang nih, sebentar biar tidak salah paham. Ini poinnya di sini. Jadi kan pengajaran Yesus yang menggunakan bahasa Ibrani diterjemahkan oleh Lukas menggunakan bahasa Yunani. Terus saya udah boleh ngomong belum? Saya udah boleh ngomong belum? Ya itu aslinya itu terjemahan. Saya jawab ya. Enggak masalah itu. Assalamualaikum dulu, Ustaz.
Sini Nah, saya bilang jawab. aslinya memang Yunani gitu. Enggak apa-apa. Memang sebelumnya kan nggak pernah ditulis. Tulisan yang original pertama itu bahasa Yunani. Lah berarti originalnya bahasa Yunani. Sekarang Yesus Iya, ngomong. betul. Nih, saya contoh Originalnya dulu dong, bahasa gantian Yunani. saya Originalnya kitabnya Kristen Dengerin. itu terjemahan. Dengerin dulu ya, dengerin. Yesus misalkan ya, Yesus ngomong gini, I am reading. Nah, terus diterjemahkan gini, saya sedang menulis. Apa beda? Enggak ada beda. Beda. Nggak Yang ada. satu bahasa Inggris, yang satu terjemahannya ke bahasa Artinya Indonesia. beda nggak? Artinya beda nggak? Enggak beda. Enggak beda artinya kan. Yesus ngomong I am reading. Terus di Yunaniin, di Indonesiain atau di Yunaniinnya gini, saya sedang menulis. Enggak ada yang salah. Nah, yang kali ada ditulisnya. terjemahan kan? Terjemahan dari mana? Kalau terjemahan itu enggak ada lah. Kalau terjemahan itu artinya ada. Enggak berbeda. Kayak mana sih? Gimana sih? Kok kalian, saya udah bawa di Bahasa kejadian Inggris 1, diterjemahkan kenapa ke bahasa Indonesia. Bahasa aslinya Yesus apa, Bu Frida? Gini Enakan loh, Bu Karina, simple Bang, tadi. Abang itu gampang poinnya Bang. Kalau Abang bilang ngomong original dan bukan original, kalau Anda bilang Yunani itu tidak original, kitabnya tidak original, keluarin originalnya sebelum itu. Nggak pernah ada. Adanya Loh, itu yang doang. Yunani itu original, aku bilang. Kitab originalnya orang Kristen adalah terjemahan dari bahasa Yesus. Apa yang salah? Memang semuanya kitab dari omongan Yesus. Yesus mah nggak pernah nulis kitab. Bukan, dengerin kalimat saya coba kalau salah koreksi. Kitab originalnya orang Kristen adalah terjemahan dari bahasa Yesus. Lah emang iya semuanya Iya, makanya ditulis dari terjemahan. omongan Yesus. Lah Ya udah selesai. emang itu omongan Yesus. Terjemahannya bukan omongannya, gimana sih? Diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Makanya aslinya itu adalah terjemahan. Bukan Terjemahan ucapan Yesus Yesus yang ditulis. Bu Lia, nanti aku tanya dia terjemahan. Yang diomong ucapan Yesus. Iya, tapi dalam terjemahan. Nek kamu bilang original ama enggak, kayak sepatu aja. Ini Kan diimani sebagai original yang bahasa Keluar Yunani. yang Kita hargai corona itu. baru jenenge, aduh, Kita menghargai orang Kristen mengatakan kitab originalnya menggunakan bahasa Yunani. Iya, sampai di situ benar keyakinan orang Kristen. Tapi yang diimani itu original itu adalah terjemahan dari bahasa yang diucapkan oleh Yesus. Oh, ya memang Gitu loh. Emang omongan Yesus ditulis dalam bahasa Yunani, lenggap kan? Iya, sementara Yesusnya menggunakan bahasa Ibrani. Jadi dari Ibrani diterjemahkan ke Yunani. Begini, sebentar mulia, sebentar, begini Bang Alif, begini. Gimana? Bang Alif bersama-sama selama setahun. Contoh, aku bersama dirimu, ada kata-katamu, kusimpan. Ada perjalanan kita, kusimpan. Ada perkataan kita dengan orang lain, simpan. Lalu kutuliskanlah di satu buku. Tapi itu dia tulis tidak seperti yang rekayasa secara didramatisir. Aku melihat, kata pada mulanya, kata Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dia seakan-akan melihat di situ. Lalu dia tuliskan. Bukan seperti Musa. Lalu namanya si Adam, bukan begitu. Nah, ini dikutip di dalam satu, bukan berarti copy paste. Gini loh, Bang Alif. Kalau Bu Karina kan udah tuntas tadi, memang aslinya Yesus juga ngajarin pakai bahasa Yunani. Mana ada aku bilang Dan begini, originalnya bahasa Yunani. Yesus. Udah, aku sih enjoy aja. Makanya kita sedang ngomongin sosok yang berbeda. Tuhannya Bu Karina orang Yunani, bahasanya juga bahasa Yunani. Sementara yang kita bahas tadi Yosua, orang dari kalangan Bani Israel, orang Yahudi, menggunakan bahasa Ibrani. Itu berbeda. Dia seakan-akan dia mau jebak kita, makanya saya langsung Kok ke dia. jebak sih? Kok jebak sih? Original Ibu Prida teksnya juga mana udah sepakat kamu dengan bawa? Punya kamu mana? Dengan saya, kenapa jadi sibuk sendiri sih? Ini gara-gara Bang Jospen ini. Waduh. Dari tadi Anda minta original teks kepada kami dengan berbagai bahasa aslinya. Kalau kamu punya asli, tunjukin ke kami. Kenapa kamu bahas? Loh, ini bukan sedang menuntut. Ini sudah disepakati oleh Bu Prida. Ibu Lia datang memberikan kekuatan, tapi makin hancur. Tunjukin aja ke Periksa dan kami. uji.
Semua yang aku jawab by data. Bukan masalah tunjukin, ini sudah disepakati, Ngomongan ngapain? betul semua. By data katanya. By data katanya Pak By Khalif. data. Waduh, Jospen by data. ngomong benar. Datanya di mana? Datanya di mana? Assalamualaikum Ustaz Data. Jospen ngomong international language saat itu bahasa Yunani, maka ditulis pakai bahasa Yunani. Memang itu tujuan Bon saat Kentat. itu. Iya, ada Semua istilah pakai lingua data, franca ada di itu. AI kok. Tahu. Iya udah rampung. Ya tahu. Beres. Kenapa jadi pada ribet ibu-ibunya ini? Aduh. Aku kagak ribet. Aku mah dari tadi karena aku ngerti seudel-udele ya, aku menengahin. Seudel-udele. Jadi jelas ya, kitab originalnya orang Kristen itu bahasa Yunani. Bahasa Yunani ini adalah terjemahan dari bahasa Ibrani, gitu ya? Enggak apa-apa. Salahnya di mana buat Bang Alif? Enggak ada yang bermasalah. Yang bermasalah itu mempermasalahkan dari tadi ibu seolah-olah menolak. Ya artinya kitabnya Bu Prida Ya sudah bawa aslinya. Ya udah bawa aslinya sini daripada situ bawa. kan ibu udah sepakat terjemahan, barusan kok jadi bawa aslinya sih? Ya iya, ngapain dibahas kalau nggak ada aslinya, kamu udah tahu. Ya berarti aslinya nggak ada kan? Aslinya pasti ada, tapi bukan di Indonesia. Ya mana? Ya di Yunani lah. Ayo kita ke sana. Saya nantang kamu, ayo kita ke sana. Ayo jalan-jalan, ayo Ya kan bareng-bareng. aslinya ada yang bahasa Yunani, kodeksnya di. Ayo bareng-bareng yuk. Mau nggak nih? Orang Aku Yunani, serius kalau kenapa mau takut? bareng-bareng. Ayo bareng-bareng. Ayo bareng-bareng. Kalau kita ngurus visanya nih bareng-bareng. Ayo kita. Aduh. Atas selalu. Jangan kayak pasar. Ustaz Alif kayaknya sinyalnya ya mulai nggak normal Ustaz Alif. Kita ke faktanya aja langsung bertanya. Ustaz Alif monitor, Ustaz Alif. Ustaz Alif monitor. Ustaz Alif sinyalnya. Ikutin. Ustaz Alif. Ustaz Alif sinyal Ayo, mungkin Ustaz jadi- Data. Jadi kesimpulannya mau pergi ke Yunani enggak, ke Greek, madunya enak loh. Iya. Madunya enak loh. Mana si Alif itu? Mulia ngajak dia, Bu. Ayo rame-rame yuk bareng-bareng. Rame sama ini nih, Bang Ngurus Kakak visanya. Di Greek itu madunya enak loh, lebih enak dari madunya. Kita dialog sekarang, ayo. Dialog apa? Keras, suaraku keras. Keras. Oh, Pak Ustadz, berani sama emak-emak. berani lah. Ini mama semua ini. Ini mak-mak ini kaum terkuat di dunia ini, bisa nenteng 2 gunung ini. Jangan macam-macam. di saya kok ini sampean. kok di saya ini bau ketek ya. Ya mama biasa mama. Ketek mulutnya mau dicabein. habis pulang dari pasar ini, mama habis pulang beli sayur ini. Pakai parfum dulu ya. Pakai parfum dulu nih. Aduh pakai parfum. Ini berbagi pengetahuan ini, Nek. Bau ketiak itu makan daun kemangi pasti hilang. Buktiin aja. Buktiin ya, nanti kalau nggak ngaku dosa. Kalau nggak makan daging nggak mau ketek. Apa iya? Jadi nanti proteinnya dapat dari Aduh, Bu Delia ngapain ikut-ikutan Bu Delia di sini? Aduh, Bu Delia nih. Kenapa ikut-ikutan sini, Bu dari De? mana Bu Karyana? Protein itu zat pembangun. Udah lanjut balik lagi nyawa diskusi ya, Ustaz organik Tata yang silakan. penting bagi pertumbuhan. Udah Bu De, diam dulu Bu De. Aduh, ini semua gara-gara Jospen ini, Pak Benatua ini. Harus tanggung jawab. Kita dialog yang dikuasai oleh Kristen apa? Kita dialog, ayo. Hostnya lah. Masa minta dari kami. Yang dikuasai. Kalau saya menentukan tema nanti emak-emaknya nanti semaput semua. Biar rame. Ustaz buat gotong kalau pada semaput mamanya. Orang nggak makan daging Pak Ustadz. Orang nggak makan daging, kamar mandinya nggak bau, nggak amis. Harum. Terbukti. Coba datang kamar mandiku, nggak amis. Udah dicoba daun kemangi itu loh Ibu Karyana.
Dia Alah, kalau makan daging tetap aja, Bu. Mulia, dia vegetarian. Oh, vegetarian namanya ya. Lagi ngompol ya, ngumpul. Nggak jadi dialog ini. Yo, ini temanya yuk. Lain itu melulu. Silakan. Ini temanya. Temanya ganti, temanya gini. Pak Ustadz, temanya kenapa Yesus lahir tanggal 25 Desember? Dasar ilmunya apa? Oh, nggak ada data itu di Bible, nggak tercatat. Di Bible nggak dicatat itu kelahiran Dewa Matahari. Ibu-ibunya kan 3. Di sini juga ada Kang. Gak apa-apa, Bulia aja biar Bulia sekalian tahu. Iya, biar aku tahu kenapa Yesus tuh lahir tanggal 25. Masalahnya Bunda Lia, Bu Frida, Pak Jospen dan Bunda Karyana ini tidak percaya bahwa Natal itu merupakan hari kelahiran Yesus. Ini nggak percaya, Advent ini nggak percaya. Bulia ada nama apa? Izin tanya, Bulia ada nama Tuh kan, Bulia di sebelah ini tiga Kristen ini. Aku agamanya Katolik. Terima kasih, Bulia. Tapi Ya, nenek Bulia. mertua Bu Karyana, nenek mertua aku agamanya Advent loh. Bu Delia ini bude saya, dia Katolik. Aduh, gimana sih ini? Oh, wong Jawa, Bunda Lia. Wong Semarang. Ibu Karyana, ibu mertua aku, ayahnya agamanya Advent. Untung istri saya Muslim, Iya, Bu. nggak ribet. Ada perkumpulannya Ibu Karyana. Iya, iya. Kan nggak ada yang nanya. Bunda Karyana masalahnya nggak percaya bahwa 25 Desember itu Natal, kelahiran Yesus. Udah, Advent nggak percaya, yo. Yaudah nggak apa-apa lah, mau percaya nggak percaya nggak apa-apa. Yang penting kulon derek. Masa Tuhan lahir? Bener aja Tuhan lahir. Tuhan lahir. Masalah. Ayo, Kang Chan baru kedengeran suaranya. Itu ada Ustadz Tahta, silakan ibu-ibu bertanya. Judulnya ini, host, judulnya boleh nggak? Sayang ini, judulnya. Yesus. Kan tadi diminta. Boleh saya ini. Kita bahas. Boleh. Ini belum pernah keluar. Edis juga belum pernah. Semua belum. Karyana lain sendiri. Yesus 2 kali lahir. Waduh. Dari Firman dan dari Maria. Coba. Waduh. Ganti dulu. Yesus 2 kali lahir. Lanjut. Biar ku jelaskan. Biar ku jelaskan. Berarti Yesus itu Pakai data ya. berarti Yesus anak Allah juga anak Maria gitu maksudnya. Yes. Aku udah paham, Bu Karina, bahwa aku paham karena aku yang ngerti karena aku juga pahamnya belum begitu. paham. Coba ganti perikop ini apa? Konteks ini. Yesus 2 kali lahir. Dilahirkan melalui firman perkataan Allah dan melalui Maria. Oke, bagus. Lanjut. Ayo, siapa dulu? Saya dulu ya. Ya. Oke, saya dulu. Berdasarkan dalil ya. Ketik ulang ini. Host, ketik ulang. Yesus 2 kali lahir. Ya. Oke, Itu saya dulu. diusak saya diganti judulnya, diusak. Hapus. Itu sudah diperbaiki itu. Yesus anak Theos atau anak Maria, gitu aja yuk. Lebih spektakuler, Yesus 2 kali lahir. Udah turunin aja. Pokoknya mereka ini mau diturunin pakai apapun tetap nanti saya tampal pakai Bible. Usak menehos. Kebenaran tidak bisa Ya udah, ayo. dikaburkan. Ya coba Bu Karina Kapor duluan ayo. Ayo silakan. Itu mah Karin Kapur, ini Karyana beda lagi. Oke. Dalilnya Yesus lahir di kota Daud, benar ya? Sebelum itu Yesus, anakku engkau hari ini kuperanakkan dan ikutilah dia. Ya. Semua ada dalilnya. Itu ada di Yohanes 1 ayat 1.
Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah. Ayat 2, firman dan Allah bersama-sama. Ayat berikutnya, firman menjelma menjadi manusia. Baca di Yohanes 1 ayat 1 dan berikutnya. Oke? Silakan Pak Ustadz, tantang. Oke. Jadi tidak ada di situ lahir 2 kali, itu gak ada. Gini loh ya. Kalau saya pakai Quran dan Bible, jelas itu. Jadi kelahiran Yesus itu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Jadi Allah memberi anak kepada Maryam dengan kalimat yang mana kalimat ini dibawa oleh malaikat. Malaikat yang menyampaikan. Wahai Maria, aku diutus oleh Tuhanmu untuk menyampaikan berita bahwa kamu akan mengandung. Ya, ini kalau dalam Al-Quran itu ya surat Maryam ayat 17. Nah, kalau dalam Bible ada 2 wanita malah yang digituin oleh Allah. Pertama, Allah memberi anak kepada Elizabeth yang mandul. Mana datanya? Lukas 1 ayat 7. Yang kedua, bagaimana caranya Tuhan memberi anak kepada Maria? Dengan cara wa kalimatuhu alqaha ila Elizabeth. Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan kabar tersebut. Lukas 1 ayat 11. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat. Ya. Yang kedua, kepada Maria seorang perawan. Tuhan mengutus malaikat untuk menyampaikan bahwa malaikat ini bilang kepada Maria, datang kepada Maria, memberi kabar gembira bahwa kamu akan mengandung seperti Elizabeth. Lukas 1 ayat 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Ya. Jadi dia seorang perawan. Kalau Elizabeth seorang yang mandul, maka caranya Tuhan memberi anak mengutus malaikat. Makanya coba kepada Maria, ya, malaikat. Lukas 1 ayat 226. Dalam bulan ke-6 Allah mengutus Gibril. Nah, berarti kalau dalam Al-Qur'an wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Jibril datang kepada Maryam untuk menyampaikan. Ya, saya dibesar jangan 2 saja, biar gitu, biar enak. Ya, oke. Jadi yang benar firman itu tidak pernah menjelma, Bu Karina Kapor. Jadi kenapa kok firman itu tidak pernah menjelma? Karena firman itu perkataan. Mana datanya? Keluaran 34, 28, Yeremia 15, 16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Karena firman itu perkataan, disampaikan, bukan menjelma. Coba ya, disampaikan kepada siapa? Kepada utusan. Siapa utusan itu? Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Makanya utusan itu penyampai firman. Yohanes 3, 3, 4. Musa mendengar firman. Keluaran 3 ayat 2. Yesus mendengar firman. Yohanes 15, 15. Nabi Muhammad mendengar juga. An-Najm ayat 3. Maka yang firman itu adalah Taurat, Injil, Al-Quran. Sedangkan Musa, Nabi Muhammad, Yesus penyampai. Makanya kata Yesus, apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Jadi firman itu diterima, didengar. Lalu setelah aku dengar, Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan. Kalau dibukukan Injil, kalau dalam Islam. Kalau kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Kalau kepada Musa Taurat. Jadi tidak ada Yesus lahir 2 kali gimana? Gak ada kayak gitu itu. Ya. Oke, silakan. Oke, ada ibu-ibu lain yang bisa bantah? Nah, silakan mak-mak yang lain, ayo. Nanti Kang Chan dan Bapak dengan Kang Dito ikut-ikut biar tambah seru, ayo. Bunda Karyana aja, aku agak pilek. Oke. Ya, jangan kasihan, nanti cepat semaput nanti Bang Karina nanti. Oke. Mana bukti Yesus dilahirkan oleh perkataan Allah? Matius 3 ayat 17, Matius 17 ayat 5. Ya, kita baca ya. Kita baca dulu Matius 7, Matius 3 ayat 17. Ini coba di mana kejadiannya, kapan, bagaimana cara kerjanya, teknisnya bagaimana? Ayo saudara-saudara, kita simak ya. Di mana kejadiannya ini? Apakah di masa Maria? No. Nih, Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan,
Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itulah firman itu. Oke, Matius 17 ayat 5. Ini kapan kejadiannya? Di mana? Bagaimana teknisnya? Teknisnya ada di Yohanes 1 ayat 1. Matius 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata. Ya, itu artinya tadi yang ayat 3 ayat 17 itu dari surga. Terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Itu dari mulut Bapa. Itu teknisnya. Itu mendukung dengan ayat yang ada di Yohanes 1 ayat 1. Begitu saudara-saudara. Boleh terbantahkan ya Pak Ustadz? Di mana kejadiannya itu coba? Oke. Kalau begitu, berarti Salomo lahir 2 kali. 2 Samuel 7 ayat 8. Salomo banyak istri, nggak masuk kira. Nggak masuk kira manusia brengsek, maaf. Santai. Orang berdosa. Santai. Masuk kira nggak ibu-ibu? Gantian. Bukannya gantian. Dimion dulu gantian. Nanti baru ditanggapi. Oke, baik. Tenang Bu, makanya ibu ini keburu-buru. Oke, jadi gini maksudnya. Kalau dengan kata-kata kalimat inilah anakku, itu kan Yesus belum ada katanya. Oke, apa bedanya dengan Salomo? 2 Samuel 7 ayat 8. Wahai Daud, anak yang akan kamu lahirkan ini disebut anakku. Ayo, Salomo belum ada itu. Kata Tuhan, anakku Salomo itu. Salomonya belum ada. Berarti lahir 2 kali juga dong. Ya, maksudnya anakku di situ gini loh. Orang-orang Seriwil ini ketika Tuhan memilih mereka, itu disebut anak. Dulu Seriwil ini umat pilihan, makanya disebut anak Allah. Keluaran 4:22. Salomo disebut anakku karena dia seorang nabi. Sama seperti Yesus, nabi dia. Markus 6 ayat 4. Orang yang membawa damai disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9. Orang yang dibimbing oleh Roh Allah disebut anak Allah. Roman 8 ayat 14. Jadi bukan berarti anak Allah itu bukan berarti dia anak Allah beneran, berarti lahir 2 kali, gak gitu. Anda itu salah paham, gak ngerti Bible. Oke, Pak Ustadz. Oke, adalah terlalu bodoh ya. Pak Ustadz tidak mengerti arti dari ini. Di Petrus juga mengatakan, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Kehormatan dan kemuliaan dari siapa yang menerima? Ketika datang kepadanya suara yang maha mulia. Yang maha mulia itu Bapa. Ya, Petrus juga menyaksikan, yang mengatakan, berapa kali nih ya? Berapa kali? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, di Mazmur, di Markus, Petrus juga menyaksikan. Nih, Matius, Markus, Petrus menyaksikan perkataan itu. Inilah anak yang kukasihi. Nah, ada yang dikatakan, hari ini engkau kuperanakan. Ya, di mana lagi? Jadi Yesus 2 kali lahir, melalui firman dan melalui badan. Makanya bingung, kalian selalu memikirkan dalam hal kedagingan Yesus kok menuhankan manusia, karena dia sudah Tuhan. Sebelum lahir dari Maria sudah ada, sebelum bumi ada, sebelum Abraham ada, sebelum bumi ada, aku sudah ada, diberi kuasa di sorga dan di bumi. Tuh saudara, makanya bingung semua kan, bingung kan? Itu nggak dipahami, termasuk dunia kekristenan, makanya keliru. Tuh, ada nggak diberi kuasa di surga dan di bumi, Bu? Ada. Kemana itu artinya? Ya ke Yesus. Kuasa yang mana diberikan di surga? Mencipta. Marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa. Arti segambar
Perangainya sama seperti dia. Perangai seperti dia sewaktu Adam dan Hawa di dalam kemuliaan. Setelah jatuh ke dalam dosa udah lari. Makanya umur manusia 900, turun 700, 600, 500, sekarang 60 tahun sudah metong. Turun terus sampai Tuhan datang sebentar lagi. Ini adalah abad terakhir. Bertobatlah. Jangan belokkan kebenaran, Pak Ustadz. Tuhan segera datang. Oke, ibu-ibu yang lain silakan tambah. Silakan kalau mau ditambah, yo. Saya Udah mantap, udah lengkap itu, Bu. Apanya lengkap, udah pakai data. Oke, sekarang. Jadi, Bu Karina ini salah paham. Sebenarnya kata-kata lahir pertama dari firman. Ini terjadi. Udah lengkap. Ya, ini terjadi. Habis ini Ustaz Alif lagi ya, biar ibu-ibu ikut juga. Jangan malu-malu ibu-ibunya. Di sini kan banyak ada Ustaz Alif, nanti Kang Chan bisa ikut-ikut biar rame ya. Oke. Jadi Bu, cuma penyampaian Tuhan, pemberitaan itu bukan berarti lahir dua kali. Makanya Elizabeth sebelum lahir Tuhan beri kabar pakai malaikat. Terus Salomo sebelum dia lahir juga Tuhan sudah memberitahu bahwa anak yang kamu lahirkan ini anakku. Berarti gimana? Ya sama saja, Salomo belum ada. Makanya ada 3 wanita yang mana sebelum mempunyai anak sudah ada pemberitaan dari Tuhan. Elizabeth, Bunda Maria, juga Sarah. Sarah ini sebelum lahir Ishak, Tuhan mengutus malaikat, 3 malah malaikatnya. Kejadian 22 ayat 11 ya, atau Kejadian 22 ayat 15 ya, atau nanti ada 3 manusia datang kepada Abraham. Itu malaikat itu 3-3-nya. Yang satu memberi kabar bahwa istrimu Sarah akan melahirkan Ishak. Malaikat yang kedua ke Sodom untuk menghukum mereka. Nah, jadi bukan berarti Ishak ini lahir 2 kali. Karena Tuhan memberitahu dulu sebelum lahir, bukan. Sama dengan Elizabeth. Sebelum Elizabeth melahirkan Yohanes ya, maka Tuhan mengutus malaikat memberitahu dulu. Begitu juga kepada Maria. Lukas 1 ayat 26 itu. Pada bulan ke-6 Tuhan mengutus Gibril. Kenapa mengatakan pada bulan ke-6? Karena di bulan-bulan sebelumnya Tuhan datang kepada Elizabeth untuk memberitahu. Makanya kalau dalam Al-Quran, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Maryam ini punya anak karena Allah memberitakan kepada malaikat untuk menyampaikan kepada Maria bahwa engkau akan mengandung. Itu bukan berarti lahir 2 kali kayak gitu. Terus Yesus kuasa. Kalau cuma kayak gitu jangan dituhankan. Buktinya, kenyataannya, katanya kuasa di dunia dan di surga. Di dunia dia ngomong gak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 5:30. Mujizat masih minta, nangis malah dia. Coba baca Yohanes 11 ayat 44. Minta, nangis-nangis dia. Ya, terus apa bedanya dengan iblis? Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Lukas 4 ayat 6. Iblis juga berkuasa. Dan kuasanya iblis di dunia lebih nyata daripada Yesus. Buktinya, iblis bisa mencobai Yesus. Yang kedua, Yesus disalib atas perjuangan iblis, membisikkan ke Yudas. Yesusnya kalah. Ya, jadi ketika iblis mengatakan segala kuasa diberikan kepadaku, Yesus juga kata Bu Karina diberi kuasa. Nyatanya lebih kuasa iblis. Gitu ya. Silakan Ustaz Alif kalau mau habis ini tidak apa-apa. Dengan Oke, saya tambah ya Pak Ustadz. Saya tambah ya. Oke. Nih Pak Ustadz. Tidak ada kejadian seperti ini kepada manusia manapun, bahkan ke rasul-rasul, ke nabi tidak ada seperti ini. Ada tertulis 3 ayat di Mazmur dan Ibrani, 3 ayat. Nah, saya bacakan dulu. Ini yang dikatakan lahirnya teknis dari perkataan Bapak seperti ini. Mazmur 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Dengarkan ini ketetapan ya. Hati-hati. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Jangan bilang hari ini. Ini past tense yang lalu dan diceritakan pada hari ini, oke?
pasten ya. Ibrani 1 ayat 5. Kita baca. Tidak ada kejadian seperti ini. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat? Ini karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan. Ya, malaikatnya di bawah malaikat, masih rasul, masih nabi. Rasul manusia biasa, rasul, nabi, malaikat, baru Tuhan. Nih. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan. Titik 2. Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku menjadi bapamu, menjadi bapaknya, dan ia menjadi anakku. Luar biasa. Tidak ada seperti ini, saudara. Dan ini ya, diberikan kepada Mazmur, kepada si Paulus, kepada Yohanes. Mereka itu gak kerjasama, tulis nanti begini ya, tulis enggak. Ilham yang datang kepada mereka. Ini Ibrani 5 ayat 5, satu lagi, bacakan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Pasten sudah berlalu, tapi itulah firman Tuhan yang mengangkat anak itu melalui firman, dan jadilah firman itu, yaitu anak, namanya belum Yesus pada saat itu. Jadi Yesus dilahirkan melalui firman dan turun menjadi manusia, dilahirkan melalui Maria, orang yang tersempurna pada saat itu. Itulah perempuan tersempurna. Bukan berarti nggak berdosa ya. Maria bukan orang yang mulia. Jangan salah ya. Dia suci dalam arti keperawanan. Bukan berarti dia lepas dari dosa. Jangan salah. Tidak ada di bumi ini manusia yang mulia kecuali Tuhan Yesus. Terima kasih. Oke, Bu. Anda pakai Mazmur, tapi ingat ya, orang yang punya kitab tidak akan itu mengarahkan ke Yesus. Anda hanya mencocok-cocokkan. Lalu Anda mengatakan tidak ada nabi manapun. Ini ada ayat yang jelas. 2 Samuel 7 ayat 8. Ini jelas, ini ke Salomo. Jawab Pak Ustaz, bilang apa baca? Tenang. Aku akan tenang, pelan-pelan Pak Supir. Ya, coba ini. Samuel. Ya. Jadi gini, ini nyata disebut namanya ini. Kalau tadi di Mazmur itu ke Yesus, gak ada itu. Ini kalau saya kembalikan ke orang Seriwil, gak benar itu bukan Yesus gitu. Kalau ini nyata ini, kalimatnya sama, cuma ini nyata ada namanya. Kata Tuhan ke apa? Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku yang akan menghukumnya. Ini jelas Salomo ini. Kalau tadi Anda mengatakan itu Yesus, tidak terbukti itu. Oke, ayo silakan. Samuel berapa? Oke, 2 Samuel ayat 2 Samuel 7 8 sampai 14. Coba baca. Buka mulia. Jangan bawa kita nggak dibaca, nanti kita nggak mengerti. Iya, nanti Anda nggak tahu. Nanti buka. Bukan, nanti larinya kemana-mana kalau nggak pakai data. Aku lagi nggak deket Alkitab, Bunda Frida. Aku baca ya. Aku baca 2 Samuel 7 2 Samuel 7 ayat berapa? Ayat 8 sampai 14. Ayat 8. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Apa ini di mana? Ya terus sampai 14. Makanya aku bilang kalau bawa data. Ya terus baca terus. Oke. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu.
Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar ada di bumi. 10. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menamakannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lain seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan kenamaan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan kepada Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Nggak ada nyambung. Nggak nyambung. Yang mana lagi? Yang mana lagi? Ini kan perjanjian lama. Coba teliti ya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila Nggak ada di situ. Di mana? Mana ada? Coba 14 coba 14 coba. Nah, baca terus ya. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. 13. Dialah yang mendirikan rumah bagi umatku dan akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. 14. Aku akan menjadi bapaknya. Ya benar, ini yang zaman. Bukan bapaknya. Di sini belum diceritakan anak. Dan ia akan menjadi anakku. Ya. Anakku artinya di sini manusia ya. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan. Ini bicara kepada Daud kan? Karina cerita Tuhan tentang bicara kepada Daud kan? Ayo, Tuhan di atas di situ bicara kepada siapa Tuhan? Mana ada di Samuel, di 2 Samuel itu? Enggak, di situ Tuhan bicara berfirman kepada siapa? Gak ada pada saat itu. Loh, ayat 8 coba ayat 8 baca. Coba ayat 8 tadi. Daud belum ada pada saat itu. Memang itu terus anaknya Daud siapa? Setelah itu nanti di ayat terakhir Salomo lahir. Loh. Coba saya nanya. Malu aku ini ya. Lari. Tuhan, oke sekarang saya nanya. Tuhan di sini bicara tentang Salomo anak Daud. Bunda ini kejar, menceritakan Daud dan Salomo. Bunda Karyana kejar, Bunda Karyana. Coba. Di situ Tuhan berfirman kepada siapa? Bawa ayat baca, nanti kalau kita teliti baca nggak nyambung. Makanya coba saya nanya. Di situ Tuhan berfirman kepada siapa? Gak ada kaitannya. Gak ada kaitannya. Loh, coba baca ayat 8, coba baca ayat 8-nya coba. Ayo. Pertama lagi. Ayo dari ayat 8 Tuhan. Kerajaan Daud. Aku nggak ada Alkitab soalnya. Samuel. Aku lagi nggak ada. Samuel itu menceritakan apa, saudara? Kisah tentang Samuel. Loh, gak ada kaitannya ke Salomo, Daud. Gak ada. Belum ada Salomo, belum ada. Coba baca ayat 8-nya coba. Di situ. Coba, gimana bunyinya? Beginilah. Ayat 1 aja kepada hambaku Daud. Hambaku Daud. Jadi, Tuhan kalau dikatakan ayo. Loh. Kalau dikatakan tunas Daud gimana? Tunas Daud. Hambaku Daud. Lalu Tuhan berfirman kepadanya bahwa anak yang akan kamu lahirkan disebut anakku. Yesus tunas Daud enggak? Yesus tunas Daud. Ya, makanya terus di Mazmur itu kenapa kamu katakan itu Yesus? Yesus tunas Daud. 14 keturunan Yesus lahir. Sekarang gini loh. Kamu tadi Mazmur di situ kenapa kamu langsung tentukan Daud? Langsung tentukan Yesus. Dari mana? Ya, ayat yang tadi tidak disebut nama aja kamu langsung buka Rina itu tentukan Yesus. Dari mana taunya? Kalau orang Wahyudi tidak mungkin mengartikan Mazmur kayak gitu. Kemute Ibu Karyana. Ini disebut kedengeran. Ini orang ini maksudnya Mazmur ini Yesus. Gak ada orang Sriwil mengarah ke Yesus itu. Ya, dengarkan ya. Ini tandanya bahwa itu kepada anak. Nih, ya. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus
telah mengutus malaikat-malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu, jemaat-jemaat. Aku adalah tunas Daud, yaitu keturunan Daud bintang timur yang gilang gemilang. Berarti bukan anak Allah. Yesus tunas Daud. Oke, berarti orang tuanya Makanya dia lahir di kota Daud. Oke, sekarang saya Bukan nanya. tentang Salomo. Oke. Bapaknya Yesus siapa? Bapaknya Yesus. Ayo. Bapaknya Yesus. Siapa? Lagi. Yusuf. Mana tahu Yusuf. Oke, berarti Yesus lahir dari ayah dan ibu. Kan itu ayahnya bukan biologis. Kan itu bukan ayah biologis. Itu kan secara pencatatan sipil. Emang mau sulap itu alami. Emang mau sulap-sulap. Oke. Mau disulap gitu. Oke, sekarang turun. berarti dalam nasab orang Wahyudi itu dari ayah kan, bukan dari ibu kan? Makanya Pak Ustadz nggak tahu Yesus tunas Daud. Oke, sekarang berarti Yesus ini dari seorang ayah, yang mana nanti nyambung ke Daud gitu. Ngene loh, baik ayahnya maupun ibunya dia dari keturunan Daud 14 turunan, baru ke Maria lahirlah Yesus. Itu maksudnya, saudara. Keturunannya. Tunas Daud. Iya, berarti aslinya kan Yesus memang tidak punya ayah kan? Cuma dari sana. Memang punya ayah. Dia dari sana. Anakku yang hari ini kuperanakan. Kok bisa? Makanya orang Seriwil tidak mau mengakui dia sebagai utusan. Karena tidak ada hubungannya dengan Daud. Emangnya Pak Ustadz, emang Seriwil yang nggak yakin itu kita jadi pedomani? Seriwil yang menyalibkan Yesus kita pedomani? Itu coret. Ya makanya makanya kalian nggak bisa kan pakai kitab mereka kalau gitu. Tapi 12 murid yang mengerti Yesus siapa? Yang menyalibkan, kita tidak berpihak ke yang menyalibkan yang nggak percaya. Yesus sebagai apa murid-muridnya? Coba Yesus mengaku dirinya sebagai apa dan diakui sebagai apa oleh murid-muridnya? Sebagai Tuhan dan Tuhan. Coba sekarang siapa gimana? aku? Sekarang gimana datanya? Di mana datanya Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan kepada muridnya? Karena yang saya tahu Yesus hanya memperkenalkan Tuhan itu Bapa. Ayo. Oke, ini ya. Ketika Yesus bertanya, ketika murid-murid bertanya, siapakah engkau Tuhan? Nih datanya ya. Jadi nggak ada murid. Apakah engkau si Elia? Apakah engkau guru? Apakah engkau nabi? Apakah engkau banyak yang bertanya? Apakah engkau Thomas? Apakah engkau anaknya tukang kayu? Lalu siapa yang menjawab? Ini dibenarkan oleh Yesus. Ini dulu, dengarkan bos. Ya. Dibenarkan oleh Yesus. Ya, itu kan Kurios. Itu kan Tuhan kalau aslinya. Siapa yang tahu menjawab? Oke, sekarang gini aja. Siapa yang cerdas? Coba sekarang gini aja gini. Oke, Yesus, Musa memperkenalkan Tuhan. Oke. Coba Tuhannya Musa dengan Tuhannya Yesus kan cuma satu kan? Ya. Coba Yesus memperkenalkan Tuhan yang satu itu siapa? Yesus memperkenalkan pada saat di bumi memperkenalkan Bapa. Oke, berarti yang Tuhan Bapa. Ya. Oke. Yesus memperkenalkan Bapa. Yesus sendiri mengaku dirinya sebagai apa? Dia sebagai hamba. Oh, hamba. Berarti yang Tuhan Bapa ya bukan Yesus ya? Sekarang belum selesai tadi. Siapa yang tahu bahwa dia anak Allah? Loh. Petrus dibenarkan. Oke. Sekarang jadi Yesus nggak mengatakan aku adalah Mesias anak Allah yang diurapi nggak ya? Oke, saya nanya, Mesias itu Tuhan apa bukan? Mesias itu Tuhan apa bukan? Mesias yang diurapi dipertuhankan oleh manusia karena layak dipertuhankan. Coba buka datanya kalau Mesias itu adalah Tuhan. Coba, di mana data itu? Mesias artinya yang diurapi. Yang diurapi siapa? Yang diurapi siapa? Bapa. Nah, berarti yang Tuhan Bapa kan? Bukan Mesias kan? Tuhannya Yesus Bapa. Nah, Tuhannya Yesus Bapa. Kalau mau aku mengenal Yesus, tidak mengenal Bapa kalau nggak dari Yesus. Sekarang Bu Farida, benar Yesus punya Tuhan Bapa? Ya sebagai manusia, natur manusia waktu ngajarin. Oke, tidak masalah. Yang penting intinya Yesus punya Tuhan kan? Konteksnya loh. Jangan mau dikonter Mulia. Jangan. Dia tergantung konteksnya.
Saya ingin tahu coba. Jangan. Menurut Bulia, Yesus punya Tuhan apa enggak? Bodoh, aku sependapat Ibu Karyana nih sama Berarti Yesus punya Tuhan ya? Oke. Yesus Kami punya berbeda Tuhan. tetap satu. Yesus Tuhan ya. Oke. Yesus Tuhan. Oke, sekarang Yesus punya Tuhan. Berarti kalau ingin hidup yang kekal harus mentuhankan siapa? Tuhankan Yesus memang. Enggak apa-apa. Oke, gimana datanya? Inilah hidup yang kekal, mereka mentuhankan aku Yesus. Di mana? Aku mentuhankan Yesus. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Yesus Kristus. Yang saya tanya, Lah berarti itulah kalau aku ingin mengakui selamat Tuhan dari situ. Bulia, saya tanya, berarti kalau ingin selamat harus mengakui Tuhan itu siapa? Mengakui Tuhannya. Siapa? Tuhan siapa? Ini dalilnya, Pak Ustadz. Matius 23 ayat 10. Janganlah pula kamu disebut pemimpin karena hanya satu pemimpin yaitu Mesias, anak Allah. Yang diurapi. Yang saya tanya, saya kan pingin selamat masuk surga. Berarti saya harus mentuhankan siapa menurut Yesus? Mengikuti Yesus, menuhankan Yesus. Harus mentuhankan siapa yang harus saya tuhankan? Harus Sekarang melalui gini, Yesus. cemburu nggak Bapak kalau aku menuhankan Yesus? Bapak cemburu nggak? Tidak ya? Tidak. Langsung dari Yesus, bukan begitu jawabannya. Yang saya tanya, menurut Yesus, kalau ingin kekal di surga harus mentuhankan siapa? Harus mentuhankan siapa? Udah aku bilang tadi, enggak berliku-liku bahasamu. Ini ya. Dalilnya ini saudara-saudaraku. Pak Ustadz. Aku udah punya data. Pak Ustadz, ini Pak Ustadz. Ini sudah dinubuatkan. Tuhan. Enggak, saya ingin mencari Tuhan. Tapi menurut Yesus, kalau saya ingin selamat menurut Yesus, saya harus mentuhankan siapa? Yesus. Di mana datanya? Inilah hidup yang kekal, mereka yang mentuhankan aku. Di mana? Ya, ini ya. Ini Itu adalah kebenaran dan hidup itu kali. Saya tidak nanya itu. Kalau cuma itu saya tahu semua para nabi ya jalan. Itu loh, Pak, jawabannya nih. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Lah Tuhanku siapa ya itu? Berarti ada dua Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Enggak apa-apa. Dia takoni Bu Karyana sono. Ya udah jangan ada apa-apa. Wong tadi Tuhan itu ada dua atau satu menurut Yesus? Yesus Tuhan. Oke, Bapak Tuhan juga. Bapak mengatakan ikutilah dia. Yang saya tanya, Bapak Tuhan juga. Yesus kan Tuhan, Bapak Tuhan juga. Itu super. Iya, yang saya tanya Tuhan apa bukan Bapak itu? Bapak besar, aku lebih kecil, kata Yesus. Berarti yang mana yang Tuhan? Yang kecil atau yang besar? Alamak, Pak Ustadz, bertobatlah Pak Ustadz. Bertobat. Loh, di mana coba? Bapak yang besar, Yesus yang kecil. Yang saya tanya, yang harus saya Tuhan yang mana? Yang besar dan Kalau kecil? Tuhan mengatakan 5, Tuhanmu 5. Kalau Tuhan, kita mengikuti Tuhan. Iya kan saya ikuti. Iya. Tuhan kan ini Tuhan kan. Oke. Kan Bapak yang menyuruh. Iya, coba. Ikutilah dia, kata Nah, mengikuti. yang saya tanya Tuhan itu ada berapa? Pak Ustadz, Anda mengikuti Muhammad. Saya jawab dulu Tuhan itu ada berapa? Berarti Anda mengutuhankan. Iya, saya mencari Tuhan. Ada berapa Tuhan itu? Giliran dibilang menuhankan nggak mau. Nah, itu ini. Nah, gimana kalian ini? Aku mengikuti Yesus, berarti menuhankan. Iya benar. Oke, Anda mengikuti siapa? Mengikuti Muhammad, menuhankan. Yang Ya, saya katanya. tanya, Ini. yang saya Standar tanya, ganda. saya pengen kenal Tuhan menurut Yesus. Siapa kira-kira? Siapa? Ya jalan itu. Jadi kalian ini gak bisa, takut kalian, gak ngerti Bible. Enggak bukan. Loh, coba, Anda bisa nggak seperti umat Islam? Tata Tuhan itu ada berapa? Satu. Siapa itu? Allah. Tidak ada yang lain? Enggak. Tapi kalian mengikuti Nabi. Loh, memang Nabi kan disuruh diikutin oleh Tuhan. Ya, mengikuti Nabi. Kalau saya tidak mengikuti Nabi, wong Tuhan ngomong, tuh Nabi itu kan penyampai firman. Oke. Kalau Paulus mengatakan ikutilah aku, kita ikuti salah kah? Loh, salah kan dia bukan Nabi dia. Paulus itu Rasul. Oke, Rasul itu apa artinya Rasul itu? Tuhan berbicara langsung kepadanya, dipilih Tuhan. Menyampaikan firman. Oke, sekarang coba. Kalau Yesus kan jelas kan,
Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, dia menerima firman dari Allah, dari Bapa. Nah, itu diakuinya kan? Kalau Paulus gimana? Saya menerima firman seperti Udah Yesus. diakuinya. Gimana? Loh, Biasa. ini loh. Udah diakui terus pelintir lagi. Gini. Kalau Yesus ngaku nabi, wajar. Sus, kamu kan utusan. Iya, Tata. Emangnya kamu menerima firman dari Bapa? Iya. Yohanes 12:50. Pertanyaannya, kalau Yesus ini rasul, utusan, di mana Tuhannya Yesus? Pak Ustadz, Pak Ustadz, aku tanya. Pak Ustadz, aku tanya. Bukti-bukti dia Tuhan, dia decision maker. Katanya di sebelah kanannya, di sebelah kanan yang disalib. Hari ini engkau bersamaku di paradiso. Sekarang aku tanya, Ustadz, ada nggak decision maker di kalian begitu? Iya. Atau nabi kalian atau siapa, ada nggak? Oke. Jadi artinya dia diberi kuasa decision maker. Oke. Jadi gini pertama. Tunggu dulu gantian. Dalam Al-Quran dijelaskan, wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat bal ahyaun inda rabbihim. Kata Tuhan, orang-orang, kata Rasulullah ya, menyampaikan firman Tuhan, orang yang mati syahid berapa ribu itu. Jangan kamu mengatakan mereka itu mati. Akan tetapi mereka di surga ribuan itu. Atau hadis Nabi mengatakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Jubair bin Awam di fil jannah. Ada 10 Nabi ngomong mereka di surga. Apa yang mereka buat mujizat pernah? Nabi-nabi Anda mujizat apa yang pernah buat? Coba. Oke. Keselamatan apa yang pernah dijanjikan ke setiap orang? Gantian ya. Jadi gini. Jadi gantian gini. Ketika misalnya Yesus ditanya, Sus, kenapa kamu ke surga? Iya, Tahta, karena saya mentuhankan Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Jadi Yesus masuk surga wajar dong, dia mentuhankan Allah. Karena hidup yang kekal itu sama seperti Islam. Kalau kamu ingin masuk surga, tuhankanlah Allah. Fusilat 30. Kata Yesus, kalau kamu ingin masuk surga, tuhankanlah Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Nah, pertanyaannya, coba, mana dalilnya kalau ingin masuk surga mentuhankan Yesus? Mana? Kata Yesus mentuhankan Allah. 3 data. Loh, Yesus menjamin hidup orang. Iya. Akulah jalan. Tidak ada yang sampai kepadanya kalau tidak melalui aku. Saya tanya, mana kalau mentuhankan Allah masuk surga dan Yesus sebagai utusan, saya punya 3 data. Sebutkan 1 data kalau kamu ingin masuk surga, imani aku sebagai Tuhan, kata Yesus. Silakan cari. Silakan. Ya. Jika kamu mengikut aku sama dengan mengikuti Bapa di surga. Ya? Loh, bukan itu. Terlalu banyak. Bukan itu. Kalau cuma mengikut, semua nabi-nabi umatnya mengikutinya. Bukan itu yang saya tanya. Kalau kamu ingin masuk surga, tuhankanlah aku. Silakan. Coba ibu-ibu cari dalilnya. Sampai kiamat tidak akan dapat itu. Enggak, Bu Karyana itu cuma angan-angan Pak Ustadz aja. Angan-angan kamu masuk surga mentuhankan angan-anganmu. Karena kita memang udah mengikuti Yesus, jangan kacaukan. Apa yang Anda ikutin? Kata Yesus Tuhan yang benar satu Allah, kamu mentuhankan Yesus. Dia menunjukkan jalan bagi saya. Ya. Beda. Ayo kita pakai data. Kalian ini bukan pengikut, perusak ajaran Yesus. Yesus memperkenalkan Tuhan Allah satu-satunya, kalian mentuhankan Yesus. Gak ada data lagi. Ayo. Ya silakan bantah pakai data. Ayo. Bukan itu. Cuma mengacaukan. Banyak. Silakan, Bu Farida bantu. Wahyu 21 ayat 7. Wahyu 21 ayat 7. Baca satu-satu. Yesus, aku akan menjadi Tuhanmu, ngono. Coba baca. Kalau kamu ingin masuk kekal di surga, tuhankan Yesus. Silakan. Nih, Matius 25 ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Dah. Loh, apa di situ? Loh, hidup yang kekal. Dan saya tanya, kalau ingin kekal di surga, mengaku Yesus sebagai Tuhan. Iya, jika kau percaya aku akan menjadi Tuhanmu. Oke, sekarang. Itu jarene Yesus. Begini loh,
Kalau kamu percaya kepada aku, kata Yesus, saya percaya. Sos, kamu siapa? Utusan untuk Sriwil, Matius 19:24, seorang nabi, Markus 6 ayat 4, penyampai firman dari Tuhan. Yohanes Belum tentu benar itu. 17 ayat 8. Belum tentu ayat yang di bawah benar. Gini loh. Oke. Aku akan menjadi Tuhanmu ya. Uji dengan Samuel tidak ada bercerita tentang itu. Makanya hati-hati dengan mereka Gak bahwa sama seperti Mazmur tadi. Bu Karina juga bukan Yesus dipakai itu. Ayo. Aku baca ya. Ya. Jangan cepat-cepat ya, Pak Ustadz. Nih, ada di Lukas 18 ayat 19. Ini percakapan ya, bahwa Yesus memberi hidup yang kekal. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Tuh ya. Yesus menjawab, perintah Allah. Ya ampun, dia memang mengikut gimana sih? 19, jawab Yesus. Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ya, 20. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah ibumu. Kata orang itu, semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala harta yang kau miliki, bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah mari dan ikutlah aku. Lah, artinya di sini, Bu Karina, Bu Karina, ayat itu justru kalian bun-bun diri. Kata Yesus, kalau kamu ingin hidup yang kekal, turuti segala perintah Allah. Apa perintah Allah ke Yesus? Hukum yang jangan terutama. mencuri. Potongkan dulu. Ajaran hukum terutama, ajaran Yesus apa? Hukum yang terutama dengan Sriwil apa? Tuhan? Hukum yang terutama. Tuhan Jadi perintah Tuhan nomor 1 harus mengenal Tuhan itu Allah. Yesus sebagai utusan. Tidak ada hidup yang kekal mentuhankan Yesus. Justru kata Yesus, turutilah segala perintah Allah. Apa perintah Allah ke Yesus? Sus, bilang kepada umatmu bahwa tiada Tuhan selain aku. Dan kamu ngaku utusanku. Kalau mereka percaya bahwa kamu ini utusanku, maka mereka memperoleh hidup yang kekal. Nah, saya percaya Yesus utusan. Kalian yang nggak percaya. Oke. Ustadz, ketika Yesus berkata, akulah jalan dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Teknisnya nanti di sorga, pada saat Pak Ustadz mau masuk, datang Bapak. Dibilang sama anaknya, anakku, apakah darahmu tertumpah untuk Ustadz itu? Tidak, aku tidak mengenalnya, karena dia meniadakan aku, tidak tunduk kepada perintahku. Usir, saya tidak mengenalmu. Gitu kata Bapak. Ya kan ibu-ibu? Gitu ya. Oke, sekarang gini ya. Saya ini kan apologet. Misalnya saya nanti ditanya oleh Yesus, Sus, Tata, siapa saya? Kamu utusan untuk Sriwil, Matius 15:24. Kamu ngaku nabi, Markus 6 ayat 4. Apa tugas saya, Tata? Kata kamu penyampai firman, Yohanes 3:34. Emangnya aku menerima firman, Tata? Iya, Yohanes 12:50. Terus siapa Tuhan yang benar, Tata? Lo kata kamu adalah Allah Bapa, Matius 11:25. Iya, darahku sudah tertumpah untuk manusia, Tata keluar. Tunggu dulu, ini kata Yesus, Tata, kamu ini orang api, apologet ya. Kok pinter banget kamu jawab pakai data. Udah kamu lolos kamu. Giliran Hoten, Bu Karina, siapa aku? Kamu Tuhan Yesus. Ditampar, sejak kapan saya ngaku Tuhan? Aku guru dan Tuhan. Aku guru dan Tuhan. Aku di mute. Host, jangan aku di mute lah. Jadi gini, kalau saya ditanya Yesus, pasti saya menang debat. Karena saya ada satu yang Yesus. Kan ada satu yang saya kenal siapa Yesus dan siapa Tuhannya Yesus. Saya kenal pakai data itu. Nah, tadi ada satu yang terlewat, Pak Ustadz. Apa? Aku guru dan Tuhan. Benar kata Tuhan, Pak Ustadz. Guru dan Tuhan. Terus apa? Kenapa?
Wong ibuku manggilnya Tuhan, Gusti Dia Yesus. Tuhan kan? Tuhan Ya, kan, bukan Tuhan kan? Gusti di atas Gusti, segala-gala Gusti. Iya, Yesus. di situ kan Tuhan, bukan Tuhan. Ya saya akui dia Tuhan. Ayo. Kan bukan Tuhan kan? Itu kan bahasa kita, Pak Ustadz. Kalau di Indonesia kan itu aku guru dan Tuhan. Makanya setelah disesuaikan dengan Indonesia, dirubah jadi guru dan Tuhan. Oke, Nah, sekarang tadi yang satu, kalau memang ya, Pak, Yesus, aku guru dan Oke. Tuhan. Lah, Kalau dia setelah Tuhan, oke, saya nanya, kalau Tuhan, apakah dia bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri kalau dia Tuhan? Bisa itu kalau dia sebagai firman, sebagai manusia, itu kan konteksnya lain, Pak Ustadz. Dia waktu bilang gitu, Oke. itu dia korban. Oke, kalau gitu gini aja gampang. Berarti Tuhan itu ada berapa Tuhan itu? Kalau gitu. Tuhan itu Esa itu kesatuan. Yesus itu aku Aduh, kok hancur kayak gitu. Jadi Tuhan itu ada berapa intinya? Tuhan itu ada berapa? Menurut Yesus, Tuhan itu ada berapa? Dan siapa? Ayo. Nih aku ada berapa aku? Ada suaraku lagi berbicara dengan Saya Ustaz dananya Asa. itu. Aku Saya pingin Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus itu ada berapa dan siapa? Menurut Yesus. Kalau dia dalam duinatur, Pak Ustadz, kalau dia dalam Saya dananya duinaturnya. Lo memang Pak Ustadz nanya harus konteksnya kemana? Saya ingin jawaban Yesus yang dikenalkan Yesus, pinginnya. Tapi kan itu suatu kejadian. Nah Pak Ustadz itu berbicara dalam kejadian yang mana? Ya udah kalau gitu saya yang jawab pakai ajaran Yesus. Sebab waktu nanya itu, waktu Yesus berbicara itu konteksnya dia waktu menyampaikan kepadaku, kepada nenek moyangku, si mbak moyangku. Makanya apa yang dia sampaikan kan sudah kita tahu kan. Tidak pernah dia mengatakan dirinya Tuhan kan. Yang Tuhan Allah Bapa kan. Lalu kenapa kok kalian mentuhankan Yesus? Yesus pernah ngomong, aku akan menjadi Allahmu. Lah itu jarene Yesus. Di mana Adalah akan menjadi tadi. Allahmu? Saya tak cari ya, aku. Ya. Iya, Sadilut. Kalau Musa iya Tuhan berfirman, engkau Musa sebagai Allah ada. Kalau ke Yesus mana? Jadi kalian kalau adu data tidak mungkin bisa dengan umat Islam. Yang menguasai Bible itu Islam, bukan Kristen. Kenapa enggak ini? Ya udah sekarang mana pengakuan Yesus? Oke, sekarang mana datanya tuh? Wahyu 21 ayat 7. Ya, ayo, silakan ayo. Jadi aku nggak ada Alkitab ya aku. Bukan dah Ibu. aku Tata. Ya silakan ayo. Jadi ayo temanya ya, Tuhan yang dikenalkan Yesus siapa? Silakan siapa? Oh ganti lagi ya temanya ya. Loh yang enggak. Yang dikenalkan Yesus itu Bapa di sorga. Nah, Yesus Tuhan juga. Yesus kalau di Alkitab. Udah jawab, Yesus Tuhan apa bukan? Yesus Tuhan apa bukan? Iya, Tuhan atau Tuhan. Oke, berarti ada dua Tuhan. Bukan, gini loh. Nah, satu itu Allah, yang satu Tuhan. Itu 1 Korintus 8 ayat 6. Ya, yang mana yang Tuhan? Yang satu diberi gelar Allah. Oke, saya nanya, yang Tuhan yang siapa? Allah atau Yesus? Tuhan itu kan udah Oke, kenapa? Oke, kenapa menurut Yesus yang Tuhan Allah Bapa? Matius 11 itu dia menyampaikan firman kepadaku. Loh, berarti yang benar yang mana firman berarti? yang berbunyi. Ngene lho, Pak Sebutannya bukannya Tuhan, Bapa di sorga itu Allah kalau di Alkitab. Gini loh Pak Ustadz, waktu firman itu berbicara, jadi dia itu Allah, Bu. Dia itu Allah. Dia itu Allah. Siapa yang Di Allah? sorga itu Allah. Yesus Tuhan itu sendiri. Oke, saya nanya, gini jawab ya. Yang Tuhan ini Bapa atau Yesus? Bisa dibantah. Oke, yang Tuhan ini Yesus apa Bapa? Tidak, dia itu Allah. Yang saya tanya, yang Tuhan Yesus atau Bapa? Bisa diganggu. Ini loh jawabannya Pak Ustadz. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Ini jawabannya, dan akan Yesus Kristus Tuhan kita, itu jawabannya. Oke. Ditakoni. Beda-beda kan? Jadi menurut Yesus, menurut Kristen, alirannya beda.
Ini aliran Ernita dengan Lia ini beda dengan Farida ini. Nah, karena Bu Farida, Tuhan itu ada dua, Yesus dan Bapa, kata Bu Farida. Siapa? Menurut kamu kan Yesus dan Bapa Tuhan, sama-sama Tuhan kan? Iya. Berarti itu ada dua Tuhan ya? Itu sendiri. Iya, ada dua Tuhan berarti. Kita harus mengerti dulu naturnya. Kalau ibu ini Yang saya tanya, Tuhan itu ada berapa menurut Bu Farida? Satu. Ada Yang satu. Pak Ustadz tanya itu ketika dia menyampaikan firman, makanya dia waktu nyampain bilang bahwa Tuhan berapa ya? Saya bilang satu. Oke, satu itu siapa? Satu itu ya Allah yang Oh, berarti bukan Yesus, berarti Yesus bukan Tuhan. Oh tidak, dia juga Tuhan. Oh, berarti ada dua Tuhan. Tidak, cuma diutus secara firman. Loh gimana sih? Loh. Nah, Yesus Tuhan. Ya. Oke, Yesus Tuhan. Bapak Tuhan juga. Nah, Allah Tuhan juga. ya iya. Berarti ada dua. tandanya definisi Tuhan itu apa sih? Bingung kan, nggak ada dua. Berarti ada dua loh. Katanya dua. Definisi Yesus Tuhan itu Bapak Tuhan. Dia kan ngatur dia. Oke, gini aja. Kalau Tuhan itu satu, gini. Ya gini aja, biar jelas gini. Tuhan itu kan satu. Yesus atau Bapak? Yang mana? Kalau Pak Ustadz menanyakan bahwa Yesus itu siapa di dunia, dia di surga. Katanya Tuhan satu. Pilih. Yesus atau Bapak? Belum. Boleh nggak kasih kesempatan orang? Ya, silakan. Ya, ayo. Nah. Kalau saya sebagai orang Kristen, saya bilang mau menyatakan naturnya, pasti dibantah oleh Pak Ustadz. Kok bisa dia manusia? Makanya saya menyatakan kenapa dia Tuhan, karena saya tahu natur dia seperti apa. Ya udah pakai data silakan. Aku ini Tuhan karena aku ini gitu. Nanti kan enak biar ketahuan Tuhan itu ada berapa. Aku dan Bapak adalah satu. Oke, Yohanes 17 ayat 21, Yohanes 14 ayat 20. Sebentar. Aku Bapak mereka satu. Berarti banyak Tuhanmu. Bukan. Ya, kalau satu itu dalam arti apa? Loh, kenapa mereka satu juga? Nah. Jebaknya Pak Ustadz. Kenapa dia bisa bilang begitu? Saya kenapa? Dia bisa Kenapa bilang emang? Hah? Kenapa mereka juga satu? Saya sama suami saya, Tuhan bilang kami bisa bersatu dalam satu daging. Tapi Oke, kalau satu. Oke, berarti kamu dengan suamimu ada dua atau satu? Satu. Satu. Berarti maksud satu gimana? Kenapa sekarang sendirian? Coba open cam, kenapa sendirian sekarang? Saya berdua sama suami. Oke, berdua. Berarti ada berapa di situ? Ada satu atau dua? Dalam kedagingan kami berdua. Enggak, saya tanya. Bukan. Ibu dengan suaminya satu atau dua? Dua. Dua. Yang mana suami, yang mana istri? Oke, yang mana suami, yang mana yang istri? Enggak usah bertanya sampai di situ. Ustadz itu udah salah. Jangan gini. Yesus dan Bapa dua kan? Yang mana Tuhan, yang mana bukan Tuhan? Satu. Saya kan nanti kasih data satu. Ya, silakan. Satu gimana? Ini Bu Lia, tanya dulu Bu Lia. Saya lagi cari. Aku ya tak omongi ya pemahaman aku ya kan. Aku kan Tuhannya Oten. Itu Tuhan itu Allah yang Esa, namun dia hadir dalam tiga pribadi. Pribadi Bapa sebagai pencipta, makanya pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus sebagai penebus, dan Roh Kudus sebagai penghibur. Tiga-tiganya itu tidak bisa dipisahkan, semua menyatu di dalam situ. Itulah Tuhannya Oten. Oke. Jadi tiga-tiganya tidak bisa dipisah. Emang iya nggak bisa. Oke, sekarang saya nanya ke Yesus. Tuhanmu di mana? Di langit. Matius 18:19. Di langit Tuhannya berpisah. Nah, itu ya. Menjawab. Berapa? Pak Sauri, Yesus. Matius 18:19. Nih, Yesus nih tak omongi. Jawabannya gini loh. Yesusnya di bumi. Bawa datanya benar nggak ini? Oke, silakan. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Bentar satu-satu. 18:19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun yang juga
permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Bapaknya di surga. Ini apa? Ini lo itu. Katanya tidak berpisah. Yesus di dunia, Yesus. Bapaknya ini di lo. surga. Pak Ustadz, jawabannya gini lo Pak Ustadz. Ya, gimana? Tuhan itu unlimited, Tuhan ada di dunia di tempat kita. Nek wong di Afrika orangnya Tuhan dong, wong Tuhan ada di kita sini. Ya, makanya saya lebih percaya ke Yesus. Lah itu jawabannya, Tuhan Ya. itu unlimited. Intinya gini, Bu Budia. Intinya gini loh. Saya lebih percaya ke Yesus daripada ke Kristen. Kalau Kristen kan tidak paham Bible. Intinya hidup yang kekal itu mentuhankan Allah, Yesus sebagai utusan. Udah itu intinya. Makanya saya tidak mau mentuhankan Yesus. Takut neraka saya. Nggak Saya iso lebih percaya ke Yesus. kudu kita tiga-tiganya. percaya Kristen harus perintah-perintahnya tiga-tiganya. nggak bisa, Percaya Belum Bapa paham sebagai kita. pencipta, percaya Yesus sebagai penebus, percaya Salah, sebagai utusan. penghibur. Ya, sebagai utusan yang benar. Matius Utusan 19:19, raksasa. Yohanes 5:24, Yohanes 2:3. Sebagai utusan. Dia Utusan itu kan konteksnya dia menjadi natur manusia. Ya makanya saya tidak mau ikut-ikut Kristen. Saya lebih percaya ke Yesus. terserah itu masing-masing. Iya, tapi kalian tidak punya data. Yesus juga menebus. Datanya apa? Matius Aku dan 20 Bapak ayat adalah 28. Coba kau baca. Yesus sendiri bilang dia datang untuk menebus nyawa manusia. Berarti kau tidak ngerti Alkitab. Menebus Kau nyawa cuma tahu manusia dengan Yesus apa? utusan. Oke, menebus nyawa manusia dengan apa? Darahnya. Ya? Iya, Menebus kan dari nyawa dulu udah manusia dijawab itu, dengan Pak Ustaz. menjadi korban tebusan. Iya, caranya di apa? Dibun-bun gitu. Ya, untuk menjadi korban tebusan Oke. harus mati. Yang saya tanya ke Yesus, yang menginginkan Yesus mati iblis. Berarti tebus ke iblis. Enggak. Iblis kan Yesus menyesal Pak dinubuatkan Ustaz. dan Iblis nggak berperan. direncanakan untuk mati. Di dalam Yohanes 8:44 apa kata Yesus? Iblislah bapakmu karena kalian ingin membumbun aku. Dialah pembumbun manusia sejak semula. Karena kalian ingin membumbun aku, berarti iblislah bapakmu. Ya Itu udah, enggak seperti itu. Apa namanya seperti Ya, apa? kalau ini kan narasinya pengikutnya itu, pengikutnya yang Apakah dikatakan menginspirasi seperti Rojak. Jadi kau memutarbalikkan Alkitab sama. Jadi Yesus karena dia tidak mau dimati, dia nangis-nangis ke Tuhan. Bapak, biarlah cawan ini. Dia melarikan diri. Ngene lho Pak Ustaz. Yohanes Itu 18 jawabannya. ayat 1. Itu jawabannya ngene lho Pak Ustaz. Dia kan mengambil kodrat manusia. Semua manusia nek arep dijadikan korban kan takut. Lah dibuktikan dengan Yesus sebagai natur manusianya dia takut. Gini, Bolia. Kalau ajaran Samawi, ajaran Yesus korban itu binatang. Kalau ada dewa Molok, tumbal itu darah manusia. Kalau kalian diyakini Yesus ini menebus dosa dengan darahnya, berarti kalian ajaran dewa Molok. Karena ajaran Samawi. dari mana? Sekarang gini, coba. Ajaran Musa, Yesus, korban itu manusia atau binatang? Ayo. Di Imamat 17 ayat 11 itu ada mengenai Apa? korban dengan darah. Iya, darah binatang kan? Penebusan dengan darah ada. Oke, sekarang, gini, Erita. Oke, gini, Erita. Kalau nabi-nabi terdahulu, darah binatang. Kalau dewa Molok, darah manusia. Nah, kalau Kristen gimana? Darah apa? Darah manusia atau darah binatang kalau Kristen? Itu Yesus sebagai Oh, berarti kalian ajaran dewa Molok. Karena Orang beda. Karena terkadang manusia tidak sempurna, tidak layak menjadi korban tebusan untuk menebus hidup kekal yang telah hilang. Jangan pelanggaran Tan. Masa darah Turun akunnya, Tan. atau manusia Ganti akun lagi, Tan. yang tidak layak ya, bagi Bapa di sorga tidak layak. Ganti akun Tan. Hos, aku pamit mau maem dulu ya. Apa? Pelanggaran apa ini? Iya, pembatasan ganti akun baru. Udut mungkin tadi kelihatan. Dan pelanggaran. Pelanggaran apa, Bang? Udut. Oh. Aku kabur, aku mau makan. Aku pamit makan ya, Hos. Ya, Enggak, bukan Utut. Oh, nggak tahu aku. Ya, Kang Chan, monitor Kang Chan.
Kang Chan lah, Kang Chan. Tempat pelanggaran. Siapa itu? Mana Pak Ustadznya? Ada ini Kang Chan tuh. Kang Chan udah Ya Jangan bentar, sambil membesarkan tunggu. Amos. Iya, sebentar. Kang Chan, monitor Kang Chan. Ustaz Tata. Cepat Ustaz. Dapat pelanggaran Ustaz Tata. Kang Chan, monitor Kang Chan. Kang Chan masih di jalan mungkin. Ini kaum emak-emak kok nggak ada yang sepaham ini. Sepaham sama kok jawabannya. Nggak ada sama. Evita bilang Yesus itu bukan Tuhan. Waduh. Kan kalau dalam kodratnya itu loh, tadi kan pertanyaannya intinya sepaham wis taruh. Evita kui apa Yesus itu ciptaan. Kalau Evita itu saksi Yehova. Oh, saksi Yehova ya. Aku tak Iya, kan. pamit maaf dulu ya. Gak ono sing podo. Waduh. Jospen, kalau Jospen gimana Jospen? Pak Benatua, Pak Jospen. Sampai nunggu Ustaz Tata teman-teman yuk. Pak Jospen dibuka mute-nya, Pak Jospen. Itu loh Kang Chan. Kang Chan nggak ada di tempat mungkin, masih di jalan. Ya ini menurut Bunda Karyana gimana ini? Bunda Karyana. Lanjut. Ya, Yesus itu ciptaan atau Tuhan? Ya. Lanjut, aku bertelepon dari tadi. Ya dijawab di situ. Jawab dulu lah, Yesus itu ciptaan apa Tuhan? Tadi udah dibahas belum lagi, aduh capek gua. Loh enggak, masalahnya Evita ini bilangnya Yesus itu ciptaan. Wong Evita enggak ngomong apa-apa, enggak ngomong. Iya, buka mute-nya Evita. Evita, dibuka mute-nya Evita. Coba kita dengar dulu Evita ngomong. Ya coba. Jadi ya, Tuh, jelaskan Evita. saya memang bukannya Kristen Tritunggal. Ngomong yang keras, ngomong yang keras. Saya itu bukan Kristen Tritunggal. Iya, aku tak pamit maaf sebentar ya. Oh, Kristen apa? Monoteisme yang Allahnya itu Bapa di sorga. Toh tidak bersama-sama dengan Iya, Yesus. sebelum bilang itu. Nah, kalau Kristen Tritunggal kan Allah itu kan ada 3 pribadi kan. Kalau di Kristen monoteisme itu Allah hanya 1 pribadi, yaitu Bapa di sorga. Tapi bukan Allah SWT ya. Jadi kalau ada yang Muslim yang ngaku Allah Kristen itu Allah SWT itu salah besar ya, karena berbeda perintahnya. Nah, jadi saya Kristen monoteisme. Bu Frida itu dari Kristen Tritunggal ya? Bu Frida dari Kristen Tritunggal. Ngapain begitu? Saya lagi dengar dirimu. Oh, oke. Saya nggak pernah mengatakan denominasi saya Tritunggal, belum. Oh iya. Ya. Sama dengan Ibu Lia juga kami nggak pernah mengenalkan nama kami di situ. Ya karena kan sekarang saya lihat juga ada GO ya. Ini Ustaz Tata kena pelanggaran Kang Dito, masih ganti akun mungkin. Ya, udut sih dia bang. Enggak, bukan karena ngutut, bukan. Kalau ngutut itu ada tulisan di bawah. Oh iya. Ada tulisan di sini untuk apa? Mengganggu kesehatan gitu. Enggak, bukan. Bu Frida baru ikutan dalam debat-debat ini di TikTok atau dulunya udah pernah debat-debat juga? Siapa?
Bu Frida, apa di Facebook udah pernah debat-debat gitu? Tanya aja. Udah pernah. Kalau yang, tidak pernah. Udah pernah. Malah sering tiap hari. Di Facebook? Ya? Di TikTok atau di Facebook? TikTok ngapain? Ngapain di Facebook? Resiko ibu nih jadinya rumpi gitu loh. Kalau ibu-ibu ngumpul nih rumpi. Ini kita debat ini. Enggak, tunggu dulu lagi nanya yang dia, debat Bang. ya rada Gitu. stres ya. Dia lagi nanya. Stres dan tegang karena apa? Karena mereka tuh sering ketemu orang ya hujat-hujatan apa itu ya. Saya juga ngalamin banyak. Tapi kalau yang ngomongnya masih kalem, masih tenang-tenang itu sebenarnya belum terlalu sering debat ya. Kalau saya kan Bu Frida sama Lia kalau saya perhatiin tuh rada tenang gitu loh orangnya. Rada enggak. Ya udah Bunda Karyana open cam juga. Bunda Karyana open cam. Ngomong aja. Bunda Karyana open cam, Bunda. Ya udah, ini siapa yang mau sama saya lagi? Temanya Yesus anak Tiga emak-emak beda semua dari tadi Kang Dito. Oh, Yesus ciptaan, Yesus tuh. Itu kan dapat masing-masing, Bang. Pak Indra, syukron Pak Indra. Dapat masing-masing, kita nggak bisa maksa. Oke, ya udah, kalau yang mengikuti Yesus pasti apa yang dilakukan oleh Yesus harus diikuti, betul? Siapa di antara kalian yang siap disalib? Tidak ada keharusan. Ayo, siapa di antara kalian? Tuntutan. Siapa di antara kalian? Tidak ada. Siapa di antara kalian yang siap untuk disalib? Untuk Siapa? apa? Untuk keperluan apa? Itu dulu keperluan apa? Kalian mengikuti Yesus atau tidak? Keperluan apa disalib? Itu dulu. Mengikuti Yesus atau tidak? Kang Dito, Yesus nggak pernah naik Airbus A380. Kurang Nanti dulu kalau mau bahas laptop. Terus aku nggak boleh gitu main laptop. Terusnya orang dulu. Ya, gini loh Bude. Nanti kalau mau bahas KGK nanti, ini kan masih ada Advent sama Yesin Sun apa? Saksi Yehova. Sabar dulu Bude. Saksi Yehova, Saksi Yehova. Ida sama Ibu Karyana sama Ibu Epita aku podoa ya aku. Iya, kami juga nggak pernah. Sampai ngomong Katolik gak usah ngomong tapi Bu Bude, Aku emang wong kalau Katolik tapi kan percaya nu Gusti Yesus. Iya meneng ngosit tah, sekedap nggih, tak selesaikan sih. Apa juga kan mau pindah ke Advent juga? Apa? Sampai mau pindah ke Advent? Nenek suamiku agamanya Advent, ada perkumpulan Adventnya. Tak kasih jenenge suamiku Bambang ono di datane. Iya, Bude. Iya, yang penting itu Bambang Ngursena kok. Bu Frida kan kok. Bu Evita SSG ya? Dudu Bambang Saya belajar dari Katolik ya. Belajar Katolik Bu Evita? Bukan. Aku singkat. Belajar dari SSY. Saksi ya. Sekarang di mana Bu Evita, di mana sekarang? Saya. Iya, Bude. Yang saya punya ini kepercayaan. Gimana maksudnya? Kang Dito moderator Kang Dito ya. Kang Dito aktif moderatornya. Saya mau sholat asar dulu ya gantian ya. Ya. Oh, selamat menunaikan ibadah sholat asar ya. Asik. Oke. Dapat hadiah. Namanya gede. Udah. Amin ya. Tapi ya gitu. Tonggone Pak Nugroho ini. Oke, ini sabar dulu Bude. Ini ada Evita, Evita adalah saksi Yehova, Bu Karyana dan Bu Saksi Yehova. Belajar dari saksi Yehova. Apa? Saya kan tidak dibaptis. Saya tidak dibaptis. Ustaz Tata, ini pakai akun ganti akun Ustaz. Ustaz Tata, kalau akun yang tadi tetap naiknya nanti pelanggaran lagi merah Ustaz.
Berarti 2 kali pelanggaran komalku nanti. Baru ketiga urukan. Ya 01 stilo Ustaz. Oh, Ibu Karyana Advent ya? Ibu Karyana. Iya, Bu Frida juga. Oh, sama. Advent itu kan Sahabat Kafila, welcome. hari Sabat ya. Iya, tapi nggak percaya Natal ya kita. Oh gitu. Nggak percaya bahwa Yesus itu lahir 25 Desember, nggak percaya kalau Advent. Enggak apa-apa sih, yang penting podo melu nu Gusti ya. Syukron Bang Kafila. Dengerinlah dulu kita diskusi. Jadi di antara ketiga denom ini, Katolik, Saksi Yehova, Advent, siapa yang disebut oleh Yesus jemaat iblis? Siapa? Gak ada. Coba Wahyu 3 nomor 9. Siapa yang suka mengaku Yahudi rohani? Wahyu 3 nomor 9. Siapa yang suka menyebut dirinya Yahudi rohani? Ayatnya apa bunyinya? Wahyu 3 nomor 9. Barang siapa yang menyebut dirinya Yahudi rohani, maka dialah jemaat iblis. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Mereka berkata, akan kuserahkan kepadamu Yahudi rohani. Mereka datang dari dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku Yahudi bahwa cangkokan. Bu Karyana Yahudi cangkokan. Ayo jemaat iblis berarti. Ayo. Ayo. Jelaskan itu. aku mengasihi kau, engkau kok di bawah ujungnya. Jangan satu kalimat. Iya, pertanyaannya. Apa endingnya? Pertanyaannya, siapa yang sering menyebut dirinya Yahudi rohani? Aku Yahudi Dengarkan rohani. dulu, Mas. Nomor 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang datang atas seluruh dunia Engkau dan mencobai siapa? mereka yang diam di bumi. Engkau siapa? Engkau di situ siapa? Engkau di ya, situ siapa? umat Tuhan. Bukan. Wahyu ini diberikan kepada siapa? Yohanes kan? Ya. Nah, jadi kalau merujuk kepada engkau itu Yohanes. Yohanes itu siapa? Substansi Yohanes bin Zebedius di Pulau Kenapa dikatakan Patmos. mereka yang diam di bumi? Dia mengatakan engkau itu kepada penerima. Ini ke jamaah atau personal? Engkau itu kepada penerima. Penerima menuliskan ini untuk personal pribadi dia atau ke jamaah? Gini. Coba kita lihat Bisa dijawab. Iya, coba Jawab. kita lihat. Iya, saya jawab. Coba kita lihat di Wahyu pasal 2 nomor 9. Di situ dikatakan engkau miskin. Siapa itu? Siapa? Dikatakan di situ siapa? Engkau Miskin di miskin, situ. orang Israel pada saat itu. Ini kitab Wahyu siapa yang menerima? Yohanes. Nah, dia berarti ngomong kepada Yohanes, betul? Aduh, yang naik emak-emak semua Kang Dito. Aduh, tumben ngobalku hari ini. Iya. Dari berbagai denom, ya Saksi Yehova, Advent, Katolik. Waduh. Ini mbakku ini Natali dari mana ini? JO ini. Api lo, ibu-ibu kabeh. Iya loh, itu loh. Ibu-ibu kalem Api lo, Iya, tumben loh. Ibu-ibu Kristen. Kang Chan, Kang Dito, cari Kang Chan itu mambu ketek kabeh ya. Orang mambu, kok mau Orang mambu. daun kemangi kok. Oke. Jadi kalau kemudian di kitab Wahyu itu kenapa jemaat itu tidak boleh membaca? Semua selamat sore. Ya, sore. Sore Bu Natali. Salam sore. kenal.
Wah, lengkap ini, ada Tritunggal, Ibu ada Kristen ya, Bu? ada Advent, Berbeda tapi satu ya. ada saksi Yehova. Kristen Kalau Pak karismatik Jospen Tritunggal ini ya, 1 Yohanes Ibu 4 ayat Karyana 15. iki ibu-ibu Kristen kalau Pak Ada Jospen karismatik. ini modalisme. Pak Jospen ini menolak Tritunggal. Kalau Jospen menolak Tritunggal. Jospen ini. Iya, 1 modalisme Yohanes dia. 4 ayat 15. Bu Natali, bukan berarti umat sebelah yang lebih tahu Alkitab Kristen. Benar Ya, atau tidak? betul. Katolik. Saya mantan guru pastor, guru Rom. Gimana sih kalian ini? Nah itu berarti Anda waktu itu tidak mengerti Alkitab pada saat itu, sehingga Anda menolak. Makanya sekarang kita diskusi siapa yang lebih paham tentang Bible. Oke, mari. Oke, kita periksa. Oke. Ayo. Baik, siapakah jemaat iblis yang dimaksud oleh Yesus? Oke. Pak Jospen ini tidur, Pak Jospen. Pak Jospen monitor, Jospen. Pak Penatua ini. Pak Jospen monitor. Kalau nggak monitor saya turunkan. Ya. Nanti takut ada Ustaz Tahta ganti akun. Sambil dicek Kang Dito ya. Iya. Oke, siapakah jemaat iblis yang disebutkan oleh Yesus? Silakan. Oke. Jangan-jangan di antara kalian ini. Jemaat iblis yang dikatakan di sini kan beberapa orang dari jemaah iblis ada di pihak Yesus, kadang-kadang dia di pihak iblis, ya. Nah, kan di sini menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya bukan demikian. Jadi maksudnya di sini ada pertobatan bagi orang yang mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Semua dia terima. Nah, orang yang tadinya mengaku dia orang Yahudi menyalibkan Yesus, ikut serta menyalibkan, ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan karena aku mengasihi engkau. Dia disebutkan dikatakan karena engkau menuruti firmanku. Ini pertobatan, saudara. Ini pertobatan. Iya, siapa? Untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau daripada pencobaan. Ya udah, kenapa? Iya, siapa? Manusia ini Siapa? Yang menyalibkan Yesus. Yang menyalibkan Yesus kan memang bukan. Sabar, yang menyalibkan Yesus kan memang bukan orang Yahudi, Bu. Jadi siapa? Yesus bilang, lihatlah, ini mengatakan kepada Yohanes, lihatlah, ada beberapa orang dari jemaat iblis yang mereka menyebut dirinya Yahudi, padahal tidak demikian, melainkan dusta, atau sebaliknya. Cobalah berpikir, siapa yang sering mencangkokkan dirinya kepada Yahudi karena Yesus mengatakan di Yohanes 4 nomor 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi. Siapa yang mengajarkan untuk orang non-Yahudi seperti ibu-ibu semua ini mendapatkan keselamatan yang dikatakan Yesus dari bangsa Yahudi? Siapa? Saya tadi udah jawab. Coba ibu-ibu yang lain, coba. Iya, itu jawabannya. Masih ada domba-domba lain di luar kandang ini. Lah domba lainnya itu aku. Nah, Yahudi yang dimasukin rokok itu Yahudi, tapi ajaran Yesus cuma digunakan untuk kepentingan dia sendiri. Domba-domba lain, Ibu Lia, maksudnya domba-domba lain itu adalah orang-orang Yahudi yang sudah keluar dari kandangnya. Domba-domba itu, waduh. Nih, tak kandani piye toh? Aku kan juga dikasih tahu, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, aku jadi itu kan itunya gajinya. Oh, nanti dulu, Bude jangan ini tentang penyembahnya. Makanya orang bukan Yahudi jadi pengikut Yesus tidak ada salahnya. Memang Yesus mengajak semua orang.
Ya sabar dulu, jangan ke situ. Saksi Yehova belum ada. Sabar dulu. Saksi Yehova kan abad 18, diem dulu. Ini lagi sama abad 16 dulu, Protestan kan, Advent semua. Karena yang Katolik cuman bude saya, bude Lia. Jadi kalian diem dulu. Itu fakta. Jadi Bunda Karyana sama Bu Frida ini abad 16 Advent, ya kan? Kalau bude Lia Katolik abad 11 Katolik sama Ortodok. Yang di gereja mula-mula, ini sebenarnya saya nggak mau bahas fakta histori karena susah nanti. Kalian nggak punya pemahaman tentang fakta histori. Saya tetap mengambil pertanyaan, siapakah yang mengajarkan non-Yahudi untuk mengaminkan perkataan Yesus keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi? Siapa orangnya yang mengajarkan kepada non-Yahudi? Kalau nenek moyangku diajarin panlit. Nenek moyangku diajarin panlit. Panlit itu datang ke Indonesia ngajarin nenek moyangku tentang Gusti Yesus, iya. Jadi nenek moyangku belajar dari panlit. Ini yang cerdas cuman Bu Karyana ini. Coba Bu Karyana, open your mic. Coba membayangkan tentang siapakah orang yang ingin mengajarkan kepada non-Yahudi karena keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi menurut Yesus. Siapa orangnya? Di mana dalilnya? Oh, orang yang ngajarin keselamatan datang dari bukan Yahudi gitu ya? Pipi tadi lali aku. Diem dulu. Gini. Silakan. Kang Dito, sebentar. Ya. Kang Dito. Kalau di Israel itu tembok Israel, di luar dari Yahudi, Israel dari Yerusalem, itu mereka mengatakan kafir. Ya. Oh, jadi non-Yahudi ini kafir. Jadi masuk Kang Dito, apakah siapakah kafir? Nggak ada. Ini yang dibahas adalah internal Yahudi. Ya, Oke. Yohanes mengatakan ini. Saya ajarin, karena saya lulusan Kristen, saya harus kasih pengajaran kepada kalian yang belum tahu apa-apa tentang siapakah yang mengajarkan kepada non-Yahudi. Kalau tentang kafir, Galatia 2 nomor 14. Petrus dikata-katai oleh Paulus. Kan gitu, karena dia tidak menjadi Yahudi yang benar, melainkan seperti orang kafir, kan gitu kan. Nah, pertanyaan saya tadi, orangnya siapa? Jelas yang menulis surat kepada jemaat Roma pasal 2 nomor 28. Dia mengatakan yang disebut Yahudi bukanlah yang lahiriah. Maksud kau Paulus mengajar sejarah apa mengajar kita? Coba dibaca Roma pasal 2. suka mengkambing-hitamkan Paulus. Coba diikutin. Coba Roma pasal 2 nomor 28. Silakan Anda yang baca. Yang disebut Yahudi bukanlah yang lahiriah. Soalnya kayak Apalagi sunat. Roma. Ayo coba. Bener Bu Karyana? Silakan Anda baca. Roma. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Ya, dan yang disebut sunat bukanlah sunat dilangsungkan secara lahiriah. Ini yang dikatakan mimpi Petrus, yaitu bangsa-bangsa lain. Ini dikasih Paulus. Barakallahu fiik. Jadi siapa yang ngajarin kepada non-Yahudi? Enggak. Poinnya, jadi yang mengajarkan kepada non-Yahudi kepada supaya dapat keselamatan dari bangsa Yahudi adalah Bapak Paulus. Itu sudah benar, Bu. Paulus orang Yahudi. Mana sih? Paulus Yahudi. Iya, kalau Anda kemudian ini sudah saya tebak, Bu. Silakan Anda baca 1 Korintus pasal 9 nomor 20. Apa katanya Paulus? Demikianlah kepada Yahudi, aku sebagai orang Yahudi.
Coba Bu baca, jangan baca satu ayat. Memang benar karena orang tua dia satunya Yahudi. Nek orang Yahudi bilang dia orang Yahudi ya bener. Wong salah satu orang tua orang Yahudi gitu. Oh jangan Bude, kalau nanti tak tanya Silsilah siapa. dia itu orang tuanya Nanti kalau tak tanya satu siapa nama Yahudi. bapaknya Paulus, Bude nggak tahu namanya kayak Tapi waktu memang lalu. di Bible itu dikasih tahu salah satu orang tuanya orang Yahudi. Terus ditanya, kalau aku dibilang orang Yahudi ya aku bilang iya, sebab salah satu orang tua aku itu orang Yahudi. Aku lali entah emaknya entah bapak aneh, aku lali. Pokoknya Nah, salah siapa satu namanya orang bapaknya? Yahudi. Siapa nama bapaknya? Nggak tahu kan? Oke, lanjut Bu Karyana. Nih. Lanjut Bu Karyana. 1 Korintus pasal 9 nomor 20. Apa katanya Paulus? Kalau dia orang Yahudi, kenapa dia berkata seperti itu? Coba bacakan. 1 Korintus pasal 9 ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku Apa maknanya memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Apa? Orang-orang yang hidup di bawah hukum Kalau Paulus orang Yahudi, kenapa harus dia mengatakan seperti Yahudi? Kok seperti Kenapa? Demikian. Anda yang barusan baca. Bukan maksudnya seperti itu kan. Hukum Taurat Coba baca, Enggak, ini Taurat dan Hukum Baru itu ada beda ritualnya. Maksudnya Coba dibaca dulu. Aku itu sebagai orang Yahudi yang mengerti hukum Taurat itu, Paulus tahu gitu perbedaan antara hukum Udah, Taurat jangan dan hukum berhayal. baru. Saya paling anti berbicara dengan orang yang berhayal. Sebentar. Saya mau berbicara kritik teks. Saya mau berbicara orang yang mau saya ajak kritik teks. Yang tertulis apa? Maksudnya Dia menyesuaikan baca, diri. kemudian itu yang kita diskusikan. Silakan. itu gampang itu sini aku sing jawab saya. Ibu-ibu aku dulu. Gitu. Ibu aku dulu. Itu yang dibaca udah benar. Rene tak jawab saya. Aku yang jawab ya. Ini karena ayahnya dia orang Yahudi. Dia dibilang orang Yahudi ya benar karena ayahnya orang Yahudi. Dia tidak di dalam hukum Taurat lagi, betul, karena dia sudah dibebaskan oleh Yesus Kristus sehingga dia ajaran kasih. Jadi Tauratnya sudah dilengkapi menjadi ajaran kasih, yang dimana dalam ajaran kasih itu include hukum Taurat gitu. Singkatnya ringkasan kalimat tadi. Kalau hukum Taurat doang orang jarang sanggup, maka kehadiran Yesus itulah melengkapi hukum Taurat jadi hukum kasih tadi. Kalau dia bilang mau ngaku orang Yahudi, dia nggak bohong, nggak ngaku sih. Wong bapaknya dia orang Yahudi, ya dia ngaku Yahudi, nggak salah, udah itu titik. Oke, coba dibaca lagi Bude. Coba dibaca lagi. Jangan Demikian. satu ayat ya. Jangan satu ayat ya. Nanti pertanyaan akan berbeda, tidak? Itu maksudnya. Bukan gitu. Enggak, maksudnya berbeda. Coba lihat. Apa konteks Lihat itu? tiba-tiba Bu Frida. Ya. Lihat tiba-tiba auranya Bu Karyana seperti menemukan kebenaran bahwa Paulus bukanlah orang Yahudi. Coba lihat. Coba aku lihat, coba. Benar nggak sih? Aku tanya aja, benar nggak nih Ibu Karyana? Hukum Taurat beda dengan hukum baru. Jadi dia kalau berhadapan dengan orang yang memiliki hukum Taurat menerapkan, dia menyesuaikan diri. Begitu juga dengan orang Oh, jadi kamu mewakili Paulus. Jadi kamu apanya Paulus? Kenapa? Kenapa kamu? Itu sampai menderita untuk memberitakan Injil. Dia disesat. Dia juga Enggak, saya nggak mau terjebak untuk lari dari tema. tidak makan. Saya nggak mau terjebak untuk lari dari tema. Kalau Evita mau mendengarkan saya dengan Bu Karyana aja sudah kelihatan dari mimik wajahnya. Oh iya juga ya dibilang. Saya selalu pro Coba Bu Karyana. Paulus. 1 Korintus pasal 9 nomor 20. Menurut Anda, apakah Paulus menyatakan dirinya seperti Yahudi? Kalau dia bilang seperti Yahudi, dia orang Yahudi atau bukan?
Ya, sedang ku cari ya. Itu di AI ada jawabannya. Ayah Paulus orang Yahudi suku Benyamin. Nah, di gereja pun kan dikasih tahu isi yang tadi dibaca itu Paulus tidak bersalah mengaku orang Yahudi karena ayahnya Yahudi. Sebentar Bu Lia. Ya. Abang baca di ayat 19 paham nggak? Paham nggak? Aku tanya dulu. Oke, jadi mulai lari ke 19. Saya tampilkan sedikit aja. ya, boleh sedikit. Paham nggak Bang? Boleh sedikit. Natali boleh ngomong sedikit. Hukum Taurat itu makin dilakukan, makin membawa pelanggaran, makin membawa murka Allah. Makanya hukum Taurat itu masa murka Allah. Yesus datang menggenapi dan memperdamaikan. Bahaya Bu Frida, nggak makan babi apa? Setelah dia memperdamaikan Allah dengan Ini Bu diri. Natali lagi ngomong, aku nggak bisa potong. Nah kan nggak boleh ngomong kan, aneh kan Kang Dito kan. Silakan ngomong, nanti tanggapi. Yang lain jangan silakan Natali. Silakan Natali dilanjut dulu Mbak Natali. Jadi di Roma berapa tuh ya? Roma 4 ayat 15 ya. Jadi hukum Taurat ini semakin dilakukan, semakin orang melanggar dan membawa murka Allah. Makanya hukum Taurat ini masa murka Allah sampai zaman Nuh itu ya, satu bumi habis dan lain-lain. Tetapi Yesus membawa pendamaian antara Allah dengan manusia. Dan setelah ia memperdamaikan Allah dengan manusia, ia memperdamaikan juga dengan dirinya. Manusia ini dengan dengan dirinya lah ya, itu hukum kasih karunia perbedaannya. Kamu gak bakalan mengerti Kang Dito karena kamu tidak dipimpin oleh Roh. Kamu terlalu memikirkan logika. Kamu terlalu memikirkan berarti yang nggak makan babi dimurkai ya. Kamu memikirkan yang dari atas, jangan yang dari dunia. Yang nggak makan bidoa dimurkai ya, karena tadi kamu menuntun orang untuk berpikir apa yang dunia pikirkan. Masuk Ustaz Tata, logikakan dengan ini gimana Ustaz Tata? Tuh, kan boleh orang nggak boleh ngomong gitu. Silakan Ustaz Tata, gantian biarin Kang Dito itu biar selesai. Lanjut Kang Dito. Ya, satu sesi dulu ya. Saya hanya memperlihatkan tadi. Terakhir adalah 1 Korintus 9 nomor 20. Gitu loh, saya nongkrong di bawah kelamaan. Oke ya, di sini. Demikianlah, ini yang dibaca sama Bu Karyana tadi. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya Paulus mengatakan, supaya demikianlah aku orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Kalau mengatakan seperti orang Yahudi, dia orang Yahudi atau bukan? ini adalah hal Itu apa dari dulu surga. Bang? Yesus itu bukan dari bumi, bukan dari Yahudi, bukan dari mana-mana. Dia datang melalui bangsa itu. Yesus itu anggota keluarga kerajaan Allah. Aduh, ini banyak paham. Bunda Karyana tadi bilang bahwa Yesus itu ada keluar dari dua. Yang pertama dari kandungan Bunda Maria, kan gitu kan? Ini pembahasannya beda lagi Bang. Kok beda lagi kan ada tadi ini gimana sih? Makanya Mikana lagi bawa data. bahasa. Padahal Yesus bilang jadikan segala bangsa muridku. Itu Kristen gampang kok, nggak susah-susah. Gampang Kristen, apalagi ikutin perkataan Yesus, gampang sekali. Oke, saya bantah ya. Matius 28 nomor 19. Kalian belajar baik-baik, jangan mau ditipu sama pendeta. Matius 28. Sendiri kok Bang. Matius 28, sabar ya. Ini saya bantah. Ini amanat aku sebenarnya bukan untuk kalian. Kalian aja yang terlalu baper. Sabar dulu ya. Nih, saya tampilkan datanya. Supaya nggak banyak yang berhalusinasi. Dengan orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Maksudnya orang Yahudi itu dalam arti melakukan hukum. Evita, sabar dulu Evita. Sabar dulu ibu-ibu ya. Saya membantah Natali.
Natali mengatakan amanat agung itu karena Yesus mengatakan untuk menjadikan semua bangsa muridnya Yesus. Ya, sabar dulu. Amanat agung ini kalau kalian baca baik-baik, karena itu pergilah ini berbicara kepada murid-murid atau berbicara kepada siapa? Jadikanlah semua bangsa muridku, bukan menjadikan semua bangsa menjadi murid. Kenapa kalian gagal paham? Di sini nggak ada koma nih. Jadikanlah semua bangsa muridku, muridnya Yesus. Semua bangsa muridnya Yesus terdiri dari 12 suku Bani Israel, dan untuk diajarkan membaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Karena murid-murid Yesus tidak ada satupun yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalian pahamilah Kristen dulu. Baca Bible, renungkan baik-baik, jangan dengarkan setan yang berbicara. Setan itu di gereja. Apa yang tertulis, kenapa Anda mau diarahkan? Ini tulisannya jelas. Karena itu pergilah, koma, jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa muridnya Yesus. Jadikan, bukan semua bangsa menjadi murid Yesus. Enggak jadikan. Sabar, Bu Frida, saya lagi membantah Natali ya. Sabar ya. Nanti Bu Frida kan advent sama Bu Karyana. Ditutup kalau nguap, nanti lalat masuk. Aku tutup dulu ya. Ngantuk aku. Ya, oke, lanjut. Ya, silakan Natali. Murid-murid Yesus, siapa yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Kalau ini perintah Yesus, silakan. Murid Yesus dibaptis dengan Roh Kudus, Kang Dito. Di Alkitab diberitahunya ngono. Enggak, karena gini Bude, Natali ini dari tadi nyimak pengen ngomong gitu loh. Biar dia iya, maaf, berarti giliran Ibu Natali. Ya. Silakan. Iya, Bude, siap. Ya. Silakan Natali. Bunda. Dan aku yang tanggapi habis Bu Natali aku ya. Mbak Natali ya, maupun ke Mbak Natali, saya naikkan ke atas. Open cam. Saya nanti yang tanggapi habis ini. Silakan open cam sebelum ke Ustaz Tata. Nyuruh-nyuruh cuman bangsa itu doang, muridku ngapain? Iya makanya open cam. Nggak bisa, saya lagi nggak bisa buka open cam. Lagi tiduran dia biasa biasanya open cam. Ngapain? Wong dia udah dari bangsa itu, datang dari bangsa itu, dia ngomong sama pengikutnya yang sudah menjadi muridnya kok. Ngomong lagi jadikan bangsa ini muridku, bagaimana maksudnya? Ya kan tadi udah kita baca pelan-pelan deh. Terus apa yang dia lakukan setelah dia berkata jadikan segala bangsa muridku? Apa yang dia lakukan? Dia menghembuskan rohnya toh. Siapa dia menghembuskan roh? Baca, masa nggak tahu di mana? Oke. Menghembuskan segala bangsa muridku, terus dia menghembuskan rohnya naik kan? Ya. Menghembuskan itu berarti berapa orang itu? Itu di hadapan berapa orang dia naik? Baik. Ratusan orang. Baik. Menghembuskan itu dengan nafas ya. Kamu mau tidak percaya nggak apa-apa, tapi jangan pelintir-pelintir. Sabar. Baik. 2 Tesalonika pasal 2 nomor 8. Ini menghembuskan apa Yesus di sini? Aku dulu yang jawab tentang itu. Kang Dito, aku jawab dulu. Entar dulu. Kenapa menghembuskan jigo? Sabar dulu ya, Bro ya. Waktu itulah si penduruk KHK baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Ini kata-kata Paulus tentang Yesus. Kalau kamu mengatakan menghembuskan, lalu di sini akan membunuh dengan nafas mulutnya. Menghembuskan naik ke surga, bukan di Tesalonika. Tar dulu. Betul. Saya kaitkan nafas mulutnya ini untuk menghembuskan kehidupan atau untuk membunuh. Mau untuk apapun, ngapain napas yang bau jigo, ngapa napas dari surga tuh? Ayo loh. Makanya jangan bermain-main, kamu nanti ditinggal baru tahu. Kang Dito. Coba nafasnya aja bisa dihembuskan tuh untuk menyertai kita, untuk membela kita. Gimana sih Bang Dito?
Bukan. Kamu sedang memberikan narasi bahwa Yesus itu menghembuskan. Saya kasih dalil. Yesus dikatakan oleh Paulus dalam Tesalonika. Yesus itu Ya menghembuskan itu nafasnya. artinya rohnya roh apa? Roh dia itu roh Allah. Yang menjadi manusia itu tubuh. Dia datang dari mana? Itu sudah jelas, kamu mau sangkal bagaimana itu coba. Apanya? Sebelum dia Yang mana yang naik betul? juga jadikan segala bangsa muridku, dia mengembuskan rohnya. Dia bilang aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Bayangin Kenapa ada dia manusia menyertai kita sampai akhir zaman. Dihembuskan rohnya. Roh apa itu? Roh Allah toh. Makanya nggak boleh sangkal. Sudah ya, aku nggak berani kalau soal itu. Bye. Makanya dia Bang belum Dito. nyimak aja dulu. Bang Silakan. Dito, maksudnya tadi membunuh gimana? Membunuh Oh, gimana? langsung kabur dia. Silakan. Kabur Natali. Ayo, Bunda Karyana, katanya mau menanggapi, silakan. Oke. Ini yang dikatakan tadi pertama, baptislah seluruh bumi, jadikan mereka muridku, baptislah di dalam nama Putra dan Roh Kudus. Kata di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan Roh Kudus, ketiga-tiganya satu misi dan visi. Artinya itu udah sangat dalam. Nah, kalau murid-murid membaptis, contoh Petrus dibaptis dalam nama Yesus Kristus, ya kan? Itu kan salah satu dari yang ketiga. Ada dibaptis di dalam Roh Kudus yang menyala-nyala. Itu salah satu dari yang ketiga. Oke, untuk itu ya. Nah, yang kedua tadi yang dikatakan nafasku membunuh, ya, hanya orang kudus yang boleh membunuh yang tidak kudus. Itu rumusnya. Suka-suka yang kudus membunuh yang tidak kudus. Percaya nggak? Jadi kalau ketika Nuh, di zaman Nuh dibantai semua seluruh bangsa, hanya 8 yang selamat. Adalah hak Tuhan membantai semua manusia. Baik-baik. Jadi jangan katakan bayi suci. Semua bayi suci. Hanya di Muslim yang bilang bayi suci semua selamat. Tidak. Wah, di Ikut Bibelmu orang juga tuanya. menyatakan bayi suci kok. Tidak ada dosa waris dari orang tuanya. Ada. Mana ada? Di perjanjian lama coba dibaca Bang Ada. itu. Yesaya Nggak ada Yesaya apa. 18 nomor 20. Dosa Bapa tidak akan membebankan kepada anaknya. Begitu sebaliknya, dosa anak tidak akan Itu hak disangkut dosa. pautkan. Bukan berarti tidak diselamatkan. Aduh, nggak Itu ngerti dosa juga. perbuatan, Kang Dito, Iya. bukan dosa waris. Dosa Iya. waris Aduh. yang dilakukan Adam Hawa. Nggak Yang tidak ngerti. diturunkan itu bukannya dosa waris, tapi dosa Coba di perbuatan perjanjian dari lama tunjukkan orang kalau ada tuanya. dosa waris. Coba tunjukkan di perjanjian lama kalau ada dosa waris. Ayo, Ini itu kalau buatan dosa Paulus. waris itu istilah doang, istilah. Kan kalau panjang saya dosa waris adalah dosa yang dilakukan Adam Hawa karena melanggar perintah. Itu kan panjang, jadi disingkat maksudnya gitu. Dosa waris itu adalah singkatan gitu kan, kalau didefinisikan itu panjang. Orang harus tahu kalau dosa waris itu definisinya apa. Emang bapaknya anak-anak itu bapaknya bayi bukan keturunan Adam. Ayo. Begini, bapaknya bayi-bayi itu kan orang tua, ya. Dia kan misalnya berdosa itu kan dosa secara perbuatan. Keturunan Adam apa enggak itu? Tapi Adam dan Hawa itu, ya, dia melakukan dosanya langsung karena Ya melanggar sudah, perintah ketika Allah. masih bayi langsung dapat dosa waris itu karena merupakan keturunan Adam. Iya benar, langsung Hah? mendapatkan dosa waris, tapi bukan dosa perbuatan karena orang tuanya ya. Bukan. Gitu ya? Iya, dosa waris dari Adam dan Hawa Benar, Bu Evita, benar. kena kutukan yang terimbas dari kutukan Adam dan Hawa itu terimbas. Ini Ustaz pada Tahta belum bicara ini bahwa anak itu kata Yesus tidak punya dosa sama sekali. Ustaz Tahta ada tanya silakan. Ustaz Tahta buka datanya Ustaz. tidak punya, Itu Yesus belum sendiri yang melakukan bilang. dosa perbuatan, maksudnya belum melakukan dosa perbuatan, tapi sudah mendapatkan dosa waris karena itu dia bisa sakit dan mati, ya kan?
Anak bayi juga ada yang sakit dan mati ya kan? Nah Belok itulah lagi ke dosa berarti kita. dia ada terimbas dari akibat dosa waris itu. Tadi Kang Dito, tadi ke Yahudi, Bantahannya cuma baru ke satu. napas, Bantah. balik ke dosa. Bantahannya Akibat dosa ya, saya bantah. Baik. Aduh. Baik, saya bantah. Ya. Saya bantah. Tentang dosa waris itu kan doktrin. Kalau ternyata yang diyakini oleh saudara Kristen, bayi yang lahir sekalipun itu sudah diwarisi dosa, betul ya? Karena dosa Ya, adalah maut. bayi yang lahir ikut orang tuanya. Tergantung kepada orang tuanya. Kasihan ya kan itu. Jadi bayinya orang Kristen kasihan ya. Aduh. Dosa itu Kan dia ikut ibunya, karena ibunya udah dibaptis ya dia juga jadi udah diselamatkan gitu. Makanya orang tua bertobat supaya anak-anaknya selamat, ya Bu ya. Dosa. Daud Benar. berkatakan dalam dosa aku dikandung ibu, gantian dong, ya kan? jangan kayak pasar. Jangan kayak pasar, gantian ya, supaya tertib ya, ibu-ibu ya. Kalau dosa itu adalah maut, betul ya? Dosa itu maut ya. Kemudian yang ditebus, ini pemahaman yang benar nggak nih secara Bukan orang Kristen? dosa itu maut, upah dosa. Iya, upah dosa adalah Bukan maut dosa ya itu kan? maut, tapi upah dosa adalah maut. Iya, upah dosa adalah maut. Itu kan yang ditebus, itu kan yang jadi dosa waris kan? Jangan disalib. Betul ya? Saya Islam Betul, jangan Pak. disalib. Betul nggak kita? Jadi dosa yang dimaksud dosa waris adalah upah dosa adalah maut. Itu yang akhirnya ditebus oleh Yesus dalam keyakinan Iya, iya. Kristen. Benar nggak? Untuk Benar dosa ya? itu ditebus. Ya, saya jawab dengan satu dalil. Roma pasal 8 nomor 10. Nah, itu dia. Di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Karena dosa. Itu referensinya Gurunda itu. Roma 8 ayat. Roma 10. 10. Oh iya ya. Jadi kalau udah ditebus, kemudian orang mati tetap karena dosa. Ya ini ya. Ya Itu sih, jawabannya ini loh Kang Dito. Kalau di dalam orang Kristen jawabannya gini, kan kamu udah ditebus, tapi kenapa kamu bisa masuk neraka gunungan? Kan udah ditebus. Bukan, ya. Budi. Ini hubungannya sama Ekaristi, api penyucian, Budi. Coba banyak sama Romo. Siapa itu yang kemarin tuh? Coba ke Romo. Romo, dosa waris ini kenapa Yesus dikatakan dalam ajaran Paulus itu Paulus mengatakan orang yang sudah ada dalam Kristus masih mati karena dosa, kan sudah ditebus gitu loh. Coba nanyanya Ekaristi di KGK berapa gitu loh. Itu aku Tentang ngerti. Kalau penyucian. menurut Katolik semuanya aku ngerti. Cuman kan ini kan rame-rame. Nah aku jawabnya sing rame-rame. Nah itu makanya sama keponakannya jangan di sini. Nanti dulu. Yang jelas ibu-ibu di sini kan Protestan nih, hampir mayoritas. Mereka nggak sadar kalau Protestan itu lahir dari Katolik. Ekaristi mereka nggak punya, sakramen mereka nggak tahu, liturgi pernikahan mereka nggak ada. Gitu loh. Jadi biar Bude nyimak aja dulu, oke? Nah, kenapa kalau ada penebusan dosa yang bukan dosa perbuatan, melainkan dosa upah dosa adalah maut tadi, meyakini Yesus mati di kayu salib menebus dosa itu. Lalu kenapa Paulus mengatakan maka tubuh memang mati karena dosa? Kenapa? Aku Jadi baca. ini Memang manusia udah konsep diciptakan sia-sia jadinya. Boleh nggak aku baca dulu ya biar bagi Islam Boleh Bu Frida, silakan Bu Frida. Bentar. Roma 8 ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati. Ya, tubuh memang mati karena dosa. Benar sialah kematian Yesus. Kehidupan, roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Memang benar begitu. Tubuh itu sebenarnya mati karena udah pasti mati semua Lalu manusia. buat apa? Dan Buat apa doktrin dosa waris? itu hidup.
Roh itu hidup karena mendapatkan penebusan dari Yesus. Dengan dosa. Ini mulai membelokkan nih ajaran Kristen, nggak begitu kita. Baik. Mau balik ke saksi Yehova. Nah, ini memang saya nggak selalu dari saksi Yehova ya. Saya juga Ya memakai itu, penalaran dan pengertian saya. Tidak semuanya itu dari saksi Yehova saya ngomong. Saya tuh kan bisa mengerti gitu Oke, loh. kalau aku tanya sama Bisa kamu sekarang masih saksi Yehova atau Tritunggal? Saya kan belajar dari saksi Yehova. Nah, dalam banyak perdebatan saya mendapati saksi Yehova banyak benarnya gitu loh. Tapi nggak Oke, berarti kalau saksi saya itu Yehova, selalu mengikuti dia ya. Dengarkan. Kalau saksi Yehova, Yesus punya Tuhan nggak? Yesus memiliki Tuhan Allah. Nah, silakan dibantah, Bu Karyana sama Frida. Tuh kan Budi langsung turun tuh. Sedikit instruksi ya, boleh ya? Boleh, silakan. Menurut Iya, Evita, tadi- Yesus punya Tuhan. Silakan. Jadi saya sempat Tuhan Allah ya. mendengar pembahasan tentang dosa waris. Nah, teman-teman muslim ini kan keliru mengartikan ungkapan dosa waris, di mana teman-teman kita muslim memahami bahwa arti dosa waris itu ayah yang berdosa maka anak yang menanggung. Itulah pemahaman teman-teman muslim. Ini pemahaman yang sangat keliru dan sesat. Ini pemahaman teman-teman Kristen dari tadi, don't worry. Oke. Jadi Waduh. saya jelaskan saudara, tenang. Saya jelaskan ya. Ini Mbak Supaya Frida teman-teman- dari tadi, Bunda Karyana, Kalau dosa Evita. waris dan dosa perbuatan saya udah jelas benar. Saya Oh, langsung itu kan. jawab deh. Saya Oke, langsung makanya jawab. saya tenang, makanya tenang saya jelaskan. Jadi ketika ada ungkapan di dalam kekristenan dosa waris, bukan berarti bapak yang berdosa melakukan dosa, maka anak yang menanggung. Bukan itu artinya. Mau baca sekarang Roma 6 nomor 23. Oke, ya aku suka sama orang yang mau belajar ya. Roma 6 ayat Framingmu 23. tinggi nggak sebesar ilmumu, awas kau ya. Oke, coba. Ya, tenang-tenang karena Kang Dito juga begitu sesat memahami ungkapan dosa waris. Udah baca aja, nggak usah curhat. Bisa nggak sih ngomong itu apa hanya tadi? poin gitu? Coba. Roma berapa tadi? Tenang. Nah, kan? Roma 6 nomor Tadinya Anda 23. ngomong-ngomong maka saya jadi kurang fokus. Mengingat Roma 6 nomor 23. Oke, sebentar ya, santai ya. Roma 6 ayat yang ke-23. Oke. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, apa hubungannya dosa waris dengan ayat ini? Upah dosa adalah maut, hidup yang kekal. Kamu gimana sih mau bertanya sama saya? Kan Anda Kau orang mengutip Kristen satu apa? ayat. Kan Anda mengutip satu ayat, lalu saya pertanyakan Ya apa udah, korelasinya jelaskan. dengan ungkapan dosa waris gitu loh. Ya Maksud udah, saya coba kan jelaskan gitu. aja menurut pemahamanmu gimana. Nggak usah banyak bacot. Iya, saya kan ingin menuntun saudara, jangan tenang aja ya, tenang ya. Nah, saya jelaskan, saya bacakan sekali lagi. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Aduh, Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jelas sekali saudara Kang Dito di dalam Roma 6 ayat yang ke-23 mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Artinya ketika kita melakukan dosa, maka jelas upahnya ialah maut. Apa itu maut? Ialah kematian. Apalah nyerocos, nggak ada ilmu. Tentang Roma pasal 6 nomor 23, perikopnya itu tentang penghambaan. Dua macam perhambaan. Kalau bukan pendeta jangan sok tahu kau. Jemaat biasa aja framing tinggi, suara kenceng, ngomong nggak mau kalah kayak orang NPD. Dengarkan baik-baik. Semua pendeta memperkenalkan doktrin dosa waris
itu tentang penebusan, mati di kayu salibnya Yesus. Jangan sok Kristen. Tapi belum pendeta. Bawa sini aja lah pendetamu, suruh lawan saya. Ya. Dosa waris itu, ini kaitannya dengan upah dosa adalah maut. Itu yang harus kamu ketahui. Jangan merasa Kristen lebih hebat. Saya lulusan Kristen. Gantian dulu, kamu ngomong aku nggak potong. Kamu bicara saya nggak potong. Pelan-pelan kita. Sampai nanti kok saya jabanin. Sampai besok pagi boleh. Ya. Dua macam perhambaan ini kalau kita baca dari nomor 15 sampai nomor 23. Jelas tentang final kesimpulan yang diajarkan oleh Paulus tentang dosa waris. Itu mengambil dalil ini, upah dosa adalah maut. Itu yang dibentuk untuk doktrin. Sehingga Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa. Kalau mau detailnya lagi, tentang tuduhan kepada Adam. Tentang tuduhan kepada Adam. Dikatakan di Roma 7. Ya. Bukan Roma 7 deh. Tentang doktrin untuk hukum Taurat itu di Roma pasal 5 nomor 13. Dikatakan di situ, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Jadi pahami, pelajari, bukan berarti jangan skeptis yang ini karena bukan orang Kristen yang berbicara kalian tolak, bukan. Percayalah sedikit kepada orang yang keluar dari Kristen dan memahami semuanya. Maksudnya Apalagi apa orang nih? Islam. Enggak ya, jangan terlalu panjang ya. Nah, saudara Kang Dito, apa yang Anda paparkan ini ialah bagian dari asumsi belaka. Nah, ungkapan dosa waris itu artinya begini saudaraku ya, biar saudara paham ya. Nah, yang dimaksud dosa waris itu ialah sifat pendosanya. Contoh, ada anak TK yang nggak pernah diajari oleh orang tuanya, sudah tahu berbohong atau tahu berbuat dosa. Coba datanya di mana? Bang, baca terus. Iya, makanya datanya di mana? Si Don't Worry ini ngomong tanpa data. Iya. Lantur berhamba. Makanya, saudaraku, contoh yang kedua, istilah Yesus penebus dosa. Coba dipikirkan dengan akal sehat. Untuk apa dosa buat Yesus? Hah? Apa gunanya dosa buat Yesus sehingga ia rela mati di kayu salib demi untuk menebus dosa? Pikirkan dengan otak yang sehat dong. Anda ini tukang framing ya, berbicara Bukan tanpa framing, data. saudara Kang Dito, Anda ini kan nggak ngerti kekristenan. Makanya ketika Anda mengungkapkan orang Kristen mengatakan Yesus sang penebus dosa, yang ada di dalam otak Anda itu, enak aja orang Kristen dosanya telah ditebus. Kalau gaya berbicara dinamika retorika yang disampaikan seperti ini, Anda nggak layak untuk debat. Makanya saudaraku Kang Dito, Anda ini nggak ngerti Kristen, ya. Sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus itu tidak butuh dosa. Untuk apa dosa bagi Yesus? Itu asumsi, itu hayalanmu, jangan pembual. Bukan hayalan, Anda nggak ngerti. Mana yang datanya? ada ayatnya, saudara Kang Dito. Tunjukkan datanya. Jangan berbicara kalau tidak mau disebut berhayal atau membual. Berbicara dengan data dong. Jangan menggiring opini. Anda kalau seorang pendeta, di mana kerja Anda? Bukan menggiring opini, saya ini sedang mengajari kau, Kang. Oke, antara mengajar dan mengajari, baiklah. Coba kita beradu sekarang. Saya dari Kamu tadi, open Anda cam. ngomong dari tadi nggak ada di mute loh. Oke, silakan Anda open Jangan cam. kira Anda saya didik memahami kekristenan, Anda mute. Bagaimana Anda mendidik saya tanpa ada dalil, tanpa ada data yang Mestinya Anda sesat memahami ungkapan Yesus penebus dosa. Tadi kan sudah saya katakan, Tuhan Yesus itu tidak butuh dengan dosa. Untuk apa dia rela mati di kayu salib demi dosa? Coba pikirkan dengan otakmu. Ya udah, kau diam. Saya kasih dalil. Saya berbicara pakai data. Tuhan Yesus itu tidak butuh dosa. Saya berbicara pakai data ya. Oke, tunjukkan datanya, saudara Kang Dito. Yesus itu butuh dosa, yuk.
Tunjukkan datanya kepada Jadi, saya. Tuhan kalau Yesus orang itu dosa berbicarakan sehingga ia karakter, rela mati di kayu salib. ini saya lagi mau bicara kok nyerocos Anda kayak perempuan. Diam dulu lah. Saya lagi ada data nih. Oke, Berangkat mana dari datanya? sini. Ini apa sih? Tenang, saya bacakan dulu. Saya bukakan dulu ayatnya di sini ya. Galatia 3 ayat 3. Ini pun ayat ini cenderung sekali sesat dipahami oleh teman-teman Muslim. Kenapa sih nyerocos dia? Kenapa dia? Jadi berangkat dari sini dulu teman-teman ya. Kristus telah menebus kita. Kata menebus, apa yang dimaksud dengan tebusan? Apa yang ditebus? Doktrin yang diberikan kepada Kristen adalah tentang dosa, penebusan dosa. Kristus telah menebus kita. Apa yang ditebus kepada orang Kristen? Dalilnya jelas. Saya tadi mengatakan Roma pasal 5 nomor 13, ya kan? Kenapa saya berbicara tentang itu? Karena sebenarnya yang saya tuju adalah di sini. Kalau dia memang orang Kristen, dia akan meluruskan saya 12-nya Kang Dito. Bu Frida tadi udah bilang, baca terus Kang Dito gitu ya. Nih, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Yang satu orang di sini siapa yang dimaksud? Kita mundur lagi dong 11, ya. Mundur lagi 11. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam teos oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian. Ini masuk ke dalam satu orang. Sebab sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa dia? Merujuk kepada Adam. Betul? 13-nya ini yang saya tadi katakan. Jadi Adam dikaitkan dengan hukum Torah. Jadi dosa Adam dikaitkan dengan hukum Torah. Saya cuman buka itu dulu untuk merujuk kepada dosa waris doktrin. Oke, saya tanggapi ya, boleh? Oke, silakan. Kau pakai data, jangan congor. Iya. Ya, saya perlu meluruskan data-data atau ayat-ayat yang Anda kutip. Saya perlu jelaskan, saudara. Ya. Oke, terkait dalam Galatia 3 ayat yang ke-13, kita bedah kalimatnya ya, saudara Kang Dito, supaya Anda ngerti gitu. Kristus telah menebus kita. Yang dimaksud kita di sini siapa? Manusia atau dosa? Enggak, bersautan aja kita supaya Anda ngerti gitu loh. Kang Dito, saya bacakan ya dari ayat 13, kita bedah ini kalimatnya. Galatia 3 ayat yang ke-13, begini bunyi kalimatnya. Kristus. Nah, yang dimaksud kita di sini dosa atau manusia? Tentu saja itu merujuk kepada manusia. Artinya apa? Bahwa Yesus itu menebus manusia, bukan menebus dosa. Dari mana Yesus menebus manusia? Yaitu dari kutuk hukum Taurat. Apa itu kutuk hukum Taurat? Tadinya kan ada ayatnya bahwa upah dosa ialah maut. Nah, agar manusia ini tidak mengalami maut dalam hidupnya, maka manusia ini perlu ditebus dari kutuk tersebut. Jadi bukan kutuknya yang ditebus, tetapi manusianya yang ditebus dari kutuk. Paham ya Kang Dito ya? Begitu memahami Alkitab. Karena cara berpikirnya orang Kristen itu, pola pikirnya itu kan, cara berpikirnya kan kritis. Begitu Anda ini ketika mendengar orang Kristen, Yesus menebus dosa, maka Anda pahami, wah, Yesus menebus dosa. Enak dong orang Kristen, suka-suka hati berbuat dosa, dosanya sudah ditebus. Ini kayak perempuan lagi curhat. Kau bisa diskusi nggak sih, Dek? Saya ini sedang itu curhat namanya. Tahunya mana?
Poinnya mana? Poinnya mana? Komparasikan aja Kang Dito dengan teman-teman yang lain ini, Mbak Evita, Bunda Karyana, Frida, silakan berontak. Yang ditebus itu apanya, Bunda Karyana, Evita dan Frida? Oke, siapa di sini yang mau jawab saya dulu? Sebentar. Saya ke Bunda Frida dulu. Yang ditebus oleh orang Kristen ketika Yesus disalib itu apanya? Saudara, Penebusan apa? fokus saya di sini menuntun dan mengajarkan. Waduh, saya gitu kasih loh. kesempatan untuk teman-teman Kristen yang lain. Waduh. Anda Waduh, tenang, jangan Anda mentang-mentang tuan rumah, Anda sesuka hati mengalihkan pembahasan. saya hanya mengatur. Ini ada 4 Kristen. Evita, lagi, yang ditebus itu apa, Evita? Apa? Penebusan apa itu namanya? Yang ditebus itu nyawa manusia kan, seperti Matius 20 ayat 28. Ya, apanya yang ditebus, Bunda Frida? Apanya yang ditebus, Bunda Frida? Yang telah dikutuk mati itu. Dosa kan? Waduh. Oke. Saya fokus dulu lah bicara, saya tinggalkan dulu. Tadi ada hukum dosa waris, kalau enggak. Makanya kemudian Yesus itu disebut dengan Adam kedua kan kalau di Kristen. Oke. Bunda Frida, Anda mengatakan Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa, betul? Iya. Oke, pertanyaan saya, apa pentingnya dosa buat Yesus sehingga ia rela mati di kayu salib demi menebus dosa? Ya karena dosa Adam lah. Dosa Adam, dosa kita. Saya tidak mengatakan masalah tentang dosa Adam. Yang saya tanyakan, apa pentingnya bagi Yesus suatu dosa sehingga ia rela mati di salib untuk menebus dosa? Coba jelaskan, apa pentingnya dosa buat Yesus? Enggak penting, tapi buat kita. Aduh. Tadi Anda bilang Yesus itu mati untuk menebus dosa. Nah, sekarang Anda bilang dosa nggak penting. Mana yang betul? Emang siapa yang bilang dosa nggak penting? Udah rahasia aja deh, jangan sampai itu. Dia lagi gagal. Gimana ini? Mentret dia, mentret. Siapa lagi? Siapa sih nama kau? Susah kali lah dibilangnya. Kenapa kau ini bebal? Dalam diskusi itu cacat logika kamu. Bebal Kang Dito. Kamu Supaya bertanya. Anda ini jangan sesat memahami Boleh gantian yang ngomongnya, ada boleh dalam gantian. kekristenan. Boleh gantian bicaranya. Aduh. Boleh ya? Oke, kita bedah dulu ayat 13 ini. Di sini Anda terlampau sesat memahami ayat Galatia 3 ayat 13. Boleh ya? Ini mau gantian tidak nih? Don't worry nih. Iya, maksud saya sebenarnya tadi kan saya belum selesai bicara. Ini sih yang mencoba. Ya kamu kan tadi sudah menanya Mbak Frida. Mbak Frida sudah ngomong, kamu salahin lagi. Pertanyaan kamu saya koreksi. Pertanyaan kamu yang saya koreksi. Kamu bilang dosa itu ya Yesus nggak butuh. Yang berdosa kan manusia dalam doktrin. Apa sih kamu ini? Kau coba jadi penyesat di sini. Yang saya Orang Kristen tanyakan itu kepada saudara Kang Dito, makanya Anda pun nggak mencerna. Anda nggak mencerna juga apa yang saya tanyakan kepada Mbak Frida. Yang saya tanyakan itu kepada Mbak Frida. Penyesat. Diam dulu, gantian. Udah tenang, Anda ini ada giliran Kang Dito saya. Pertanyaan kamu itu pertanyaan absurd. Kang Dito, ada Yesus giliran. gak butuh dosa. Sabar dulu, aku koreksi. Kamu bilang Yesus gak butuh dosa. Ya iya, buat apa dosa bagi Yesus? Dia gak ngurusin dosa. Tapi manusia yang didoktrin oleh gereja bahwa dosa manusia itu yang ditebus. Kok goblok kau, gak punya otak kau dalam bertanya. Ibu Frida mau kau pelintir. Saudara Kang Dito, makanya saya bilang Kang Dito, Anda ini kan sebenarnya termasuk golongan orang-orang orang bodoh gitu loh. Mana dalilnya? Coba kasih saya dalil. Coba saya buktikan ya. Dalil. Saya buktikan dulu kalau Anda ini golongan orang bodoh yang memahami kekristenan, oke ya? Gimana dalilnya coba? Apa yang saya pelintir? Coba. Kamu tidak harus memelintir ayat Alkitab. Lalu kenapa kau bilang saya bodoh? Kamu itu bodoh memahami itu yang dikatakan oleh 1 Korintus pasal 4 nomor 10. Don't worry bodoh karena Kristus. Tenang ya. Saudara Kang Dito, kalau ketika Anda mau diajari, tenang dulu, jangan kejang-kejang. Kenapa sih? Yang kejang-kejang siapa, Dek? Anda yang kejang-kejang, makanya ketika saya ingin membuktikan Anda itu bodoh,
Ingat, Nggak ada Anda ketika bodoh, apa yang dengar kau ya. mau buktikan dari tadi kau cuma congor. Saudara Kang Dito, Mana supaya data yang Anda kau keluarin? jangan merasa sakit hati, Anda bodoh Mana, ini. mana? Dengar, saya tidak mengatakan Anda itu bodoh dalam segala hal. Tidak ya. Tetapi Anda itu bodoh memahami kekristenan. Kenapa? Oke, coba pemahaman Anda yang pintar kayak gimana? Coba silakan. Oke. Nah, Anda kan memahami ungkapan yang sering diucapkan orang Kristen, Yesus sang penebus dosa. Maka di otak Anda itu, Yesus itu menebus dosa. Kan begitu? Kan itu kan? Lalu yang benar bagaimana coba? Yang benar itu, memang orang Kristen itu cenderung mengeluarkan ungkapan Yesus sang penebus dosa. Tetapi dalam ungkapan ini bukan berarti dipahami Yesus itu benar-benar menebus dosa. Yang dimaksud Yesus sang penebus dosa ialah Yesus itu Datanya. menebus. Tenang dulu, tenang, tidak jauh. Kasih data. Tenang dulu. Yang benar itu kasih data. Datamu mana? Kalau penjelasan itu tidak perlu harus ada ayatnya gitu loh. Coba Nanti buka juga mulutmu. saya tanya nanti. Buka mulutmu Coba deh. jelaskan Buka di mana mulutmu deh. ayatnya. Tauhid dia. Kayak mana lah coba mau diskusi bener. Inilah ibu-ibu ya, Bu Karyana, Bu Frida. Tadi Bu Frida diserangnya sama dia. Entahlah apa dia mau naik itu. Nggak jelas. Hanya menolak apa yang kita baca, kemudian kita pahami, dia mengatakan berbeda dengan apa yang kita lagi bahas. Gitu loh. Jadi agak susah sih orang-orang pendeta bukan, ya kan? Masa jemaat Bu Frida dikatakan dosa itu, penebusan itu bukan untuk dosa. Apalah dia nih? Kau naik lagi pakai akun besarmu, kalau kau seorang pendeta nggak apa-apa kau lawan aku. Tapi di sini kita nggak lagi tentang untuk memojokkan iman Kristen. Justru saya mengajak diskusi kalau dosa waris itu doktrin. Dari mana dalilnya diambil doktrin itu? Roma pasal 5 nomor 12-13. Tapi penyimpangannya dari dosa waris, Paulus membuat jawaban. Itu tadi di Roma 8 nomor 10. Kalau tentang penebusan dosa, kita memang mati dalam dosa. Yang pengecut kau. Jadi berdiskusi itu kita kan nggak lagi serang menyerang ya. Kita pengen dapat pemahaman dari Bible. Meskipun tidak akan menggantikan atau menggoyangkan kepercayaan, tapi ini ilmu. Tapi kalau yang datang dia hanya cop. Ditanya datanya mana, dia menjelaskannya di mana, tidak perlu. Kan suwe namanya. Sudahlah saya downgrade untuk ngikutin. Tapi dia ngomong nggak pakai data. Kita kasih kesempatan lagi ya. Silakan naik lagi pakai data. Silakan ibu-ibu mungkin bertanya sama dia tentang kekristenan. Baru nanti saya akan bantah. Silakan. Oke Kang Dito, kenapa tadi saya katakan tidak perlu data? Contohnya 1+1 itu tidak perlu ditunjukkan datanya, yang perlu itu dijelaskan. Kenapa 1+1 itu 2? Itu perlu dijelaskan, bukan perlu ditunjukkan datanya. Begitu maksud saya Kang Dito. Ingat loh, saya ini orangnya ya hidup dalam pola pikir kritis. Jadi tolong dipahami, usahakan mencerna apa yang saya jelaskan. Jangan masuk kiri keluar kanan. Gitu. Oke, saya fokus dulu ini sama ini. Siapa ini yang mau saya fokus dulu? Saya tuntun dulu. Yuk. Sama Mbak Frida, boleh? Kenapa? Oke, kita kembali dulu kepada Pikir kamu pintar. Ngajarin orang. Nanti saya tidak perlu mengatakan bahwa diri saya ini pintar. Ya. Terus. Oke. Nah,
menurut Alkitab, Yesus itu mati untuk keperluan penebusan dosa atau untuk manusia? Keperluan dosa atau untuk manusia? Enggak, pertanyaannya kurang konkret. Ulang. Oke, sekali lagi ya. Nah, menurut laporan Alkitab atau kesaksian Alkitab, Yesus mati di kayu salib tujuannya untuk menebus dosa atau untuk menebus manusia dari dosa? Menebus manusia dari dosa. Berarti yang berarti buat Yesus itu manusia, bukan dosa, betul ya? Kedua-duanya. Oh, berarti Yesus juga, bagi Yesus juga berarti manusia. Tetapi juga Yesus juga, bagi Yesus juga berarti dosa, Kamu begitu ya? kan bicara tentang dosa. Kenapa lari ke Yesus? Kan kita kan sedang mengkaji, mendalami apa tujuan Yesus mati di kayu salib, gitu loh. Ini pertanyaanmu apa? Tadi udah ku jawab. Anda mengatakan bahwa tujuan Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa dan untuk menebus dosa dan untuk menebus manusia. Berarti bagi Yesus itu dua-duanya penting. Itu satu aja saya bilang, menebus dosa manusia. Emang Yesus punya dosa kan? Enggak kan? Oke. Adakah Yesus punya dosa? Sekali lagi ya, saya kompir ya pelan-pelan. Belum jawab saya. Adakah Yesus punya dosa? Kita tidak membahas Yesus punya dosa apa enggak. Makanya kalau dibilang kalau Yesus itu menebus dosa manusia, salahnya di mana? Oke. Nah, ketika Yesus menebus dosa itu atau dosa manusia itu, oke, saudara Mbak Frida, supaya ini hati-hati, kita harus jeli, kita harus pelan-pelan memahami memahami setiap kata-kata. Karena teman-teman kita Muslim ini kan lain, cepat dia pemahamannya ini terlalu dangkal gitu loh. Kau tukang hujat, kau pembohong, tenang, kau Mbak Frida, udah Kang Dito, biar dulu saya diskusi sama Mbak Frida, boleh ya? Bagaimana kau diskusi kau memfitnah kami? Nah, buktinya Anda nggak memahami maksud ungkapan Yesus sang penebus dosa. Yang membicarakan Yesus berdosa siapa, goblok? Kuculuk, Kristen tolol. Ada nggak kita membicarakan? Ada nggak kita membicarakan tentang itu? Tenang dulu, Anda diam dulu. Kenapa? Enggak, kau memframing, kau memfitnah. Kalau Anda tuduh saya memfitnah, nanti ada giliranmu, kita diskusi. Udah jangan diskusi sama saya. Kau berbicara itu ngawur. Aduh, inilah kan. Ketika saya ingin fokus membimbing atau bicara kepada orang lain, Kang Dito. Ya kamu kalau berbicara kepada orang lain, jangan senggol-senggol orang Muslim. Kalau ketemu di saya tidak bisa senggol orang Muslim kalau memang itu terjadi kepada Anda. Apa? Mana tuduhan kamu? Oke. Nah, kenapa saya katakan teman-teman Muslim ini ya kurang memahami kekristenan? Bukan teman-teman Muslim, oi. Ini Kristen semua di sini yang bilang bahwa Yesus menebus dosa. Teman-teman Muslim, ini Kristen semua ini dari tadi. Ada yang panas. Cuman kau satu aja yang bilang berbeda. Semua Kristen bilang bahwa penyalipan itu untuk menebus dosa. Saudara host, ya. Waduh. Saya sendiri pun dengar dulu ya. Makanya gini. Saya sendiri pun kadang mengatakan atau mengucapkan Yesus sang penebus dosa. Tetapi ungkapan Yesus penebus dosa ini kan perlu dijelaskan maknanya. Nah, makna Yesus penebus dosa ini yang tidak dipahami teman-teman Muslim, terutama Kang Dito. Teman-teman Kristen, jangan bawa Muslim. Loh, Anda kalau mau menyerang, serang teman-teman Kristen yang ada di atas ini. Buktinya Kang Dito keliru memaknai. Bu Frida barusan bilang bahwa penebusan dosa itu karena ada penyalipan. Waduh. Enggak, dia tanya, Bang. Nebus dosa waris kan, Don Wori?
Iya, dia Kan tanya. dosa perbuatannya Yesus kan. disalibkan untuk apa? Menebus dosa manusia gitu. Nah itu kan menebus dosa manusia. Nggak peduli walaupun itu dosa perbuatan kayak dosa waris kayak, yang penting menebus dosa. Oh, Tadi saudara, dosanya dosa Jangan apa? ke Islam, jangan ke Islam. Ini teman-teman Kristennya sampean itu bantah ini. Ini dibantah ini. kenapa saya tidak mengangkat tidak menyinggung tentang Islam? Kang Dito ini kan tadi membahas tentang apa namanya itu ya, dosa waris. Ya kan? Nah, ketika saya dengar Kang Dito menjelaskan tentang dosa waris, nah, di mana penjelasannya itu begitu keliru dan tidak alkitabiah, maka saya tentang. Ya udah, kalau ditentang, yang mana yang betul, penjelasannya di mana? Kuculuk, kau Oke, pakai data jadi, apa? Kang Kau Dito, pakai tafsir simpel aja ya. apa? Kau sekolah di mana sih? Ya, 220. Kau pakai tafsir apa? Kalau kau menyalahkan saya, silakan kau baca, pakai tunjukkan tafsirnya. Jangan cuma congor. Kang Dito. Udah diludahi, mau diludahi Ya, lagi. Kang Dito yang baik hati ya. Saya dari nada bahasamu pun kamu ini sebenarnya orang baik. Tapi sekalipun kamu orang baik bukan berarti kamu Ini itu loh, sudah kalau mau diskusi paham jangan astagfirullahaladzim. Sa- Saudaraku, orang-orang Kristen ya. dalam argumen kita ya, walaupun di dalam argumen kita ini bertentangan sepertinya bermusuhan, Gini, ya, gini tetapi loh. kita kan Sabar saudara dulu, di sabar dalam dulu, sabar NKRI, oke? Sabar dulu ya. Saya cuman mau luruskan. Anda menyalahkan saya. Saya lulusan Kristen. Saya mendengarkan doktrin dan mempunyai data. Kalau Anda menyalahkan, sanggah dengan data. Jangan melihat orangnya. Silakan data Anda buka mengenai penjelasan tafsir mana yang Anda gunakan merujuk kepada Bible. Silakan. Oke, Kang Dito, ya saya tidak membantah Anda ini latar belakangnya Kristen. Tetapi walaupun Anda berlatar belakang Kristen, bukan berarti Anda ini sudah ngerti kekristenan, tidak. Justru ya, Anda ini mualaf itu karena nggak ngerti kekristenan. Oke, itu sampai di situ dulu itu. Nah, Oke. Menurut Anda saya nggak ngerti. Menurut Anda yang ngertinya kayak gimana? iya, jadi pengertian yang benar tentang dosa waris ialah di mana dosa atau sifat dosa yang ada di dalam siapa nama itu? Adam itu turun kepada keturunannya. Di mana tertulisnya? Di mana tulis? Contoh. Datanya di mana? Iya, saya kasih contoh. Oke. Bukan. Datanya di mana? Datanya di mana? Apa? Iya, kalau pakai Roma pasal 5 nomor 12 13, Anda hanya pengacau diskusi di sini. Bukan pengacau diskusi. Saya itu menjelaskan. Oke ya. Supaya Anda paham bahwa yang dimaksud dosa waris ialah sifat dosa itu yang turun kepada anak. Di mana datanya? Tunjukkan di mana dalilnya. Coba tunjukkan datanya. Sebentar. Saya tanya ke Master Kolor ini. Master Kolor. Selamat sore, Master Kolor. Dibuka mute-nya. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Aduh, waalaikum ya lanaria. Penyalipan Yesus itu untuk menebus apa, Master Kolor? Menebus Jangan manusia dulu dari maut. kemana-mana. Aduh. Hah? Menebus manusia dari maut. Ya, upah dosa adalah maut gitu ya maksudnya. Master Kolor. Ya, itu menebus manusia dari maut, bukan upah dosa adalah maut. Menebus manusia dari maut. Iya, upah dosa kan maut. Bukan Upah dosa menebus kan dosa maut. itu kematian, Bang. Kematian Hah? Yesus. Bukan menebus dosa. Nah, ya, Berarti dosa Anda tidak bukan ditebus oleh menebus dosa Yesus. di situ. Berarti Menebus dosa Anda tidak ditebus oleh Yesus.
Tidak. Nyawa saya yang ditebus, nyawa saya yang ditebus. Apa hubungannya? Mana datanya kalau Dulu kan nyawanya nyawa yang saya ini harus ditebus? mengalami maut nih. Iya. Ya, kata Yesus kan begini, siapa yang percaya kepadaku ia tidak akan mati melainkan Bukan itu, oleh hidup yang kekal. bukan itu. Penyalipan Yesus itu untuk menebus apa? Masya Allah, Bang. Untuk menebus apa, Master Menebus Kolor? manusia dari maut. Iya, Menebus manusia dari maut. Iya, maut itu terjadi karena apa? Karena dosa siapa? Ku kejar kau. Ya karena dosa manusia dong. Manusia yang mana? Dosa yang mana lagi? Iya, Dosa manusia. yang diperbuatnya Iya, manusia lah. yang mana? Yang kemudian katanya seandainya tidak ada manusia satu manusia yang berbuat dosa, maka umat Kristen akan kekal katanya kan. Gara-gara satu oknum yang kemudian berbuat dosa, akhirnya upah dosa adalah maut, kan gitu. Ya, orang mana? Iya. Siapa yang membuat dosa itu? Macet. Adam yang berbuat dosa. Kalau Baik. saya. Mana sih yang ini bang? Ya, siapa pembuat dosa, pencetus dosa yang pertama kali itu dilakukan oleh siapa? Ya manusia pertama itu Adam. Dia pula yang berbuat dosa kan itu. Berbuat dosa apa enggak itu? Ngawur aja. Abang ini ngerti di blog atau enggak sih? Kita bicara Quran aja ya bang, biar saya dapat hidayah. Bisa nggak? Ini dari tadi teman-teman Kristen pada cakar-cakaran ini tentang masalah penebusan dosa. Bukan cakar-cakaran, diskusi. Loh iya. Cobalah, ini Bu Frida. Penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus itu berupa apa? Penyalipan kan, Bu Frida? Dibuka mute-nya, Bu Frida. Bu Frida, Karyana atau Evita, ayo silakan dibuka. Buka mute-nya semuanya. Ya udah, kami udah bilang iya. Oh tapi tahu yang lain saya belum paham. Silakan Bu Frida, ungkapkan Bu Frida. Kenapa? Ya kan udah diberitahu bahwa Yesus menebus nyawa manusia yang hilang karena dosa waris. Tuh, karena dosa. Dengarkan, Master Kalam. Dia kan menebus nyawa, bukan menebus dosa kan? Sepakat dengan itu. Ada perbedaan kok. Nyawa yang hilang itu akibat apa, Master Kalam? Waduh. Iya kan, Yesus kan menebus nyawa ini, bukan menebus dosa. Anu ini gimana sih? Udah diajari nggak pinter-pinter. Sama lah, menebus dosa waris, menebus nyawa. Menebus dosa waris. Nah, Itulah menebus. itu permainan kata ya. Nah, itu kan. Permainan kata aja. Kabur, don't worry, kabur. Kalau bagi saya udah jelas ya, Yesus itu menebus nyawa manusia yang hilang. Hidup kekal yang dimiliki manusia dengan nyawa Yesus yang sempurna. Bukan nyawa dari manusia, tidak bisa ditebus dengan nyawa manusia yang berdosa atau dengan hewan ternak ya. Ya, Jadi, maksudnya hanya nyawa dengan yang hilang itu diakibatkan karena siapa? karena dosa Adam dan Hawa. Sudah itu, jujur Iya, saja lah. dikutuk Karena dosa kan? Karena dosa Iya. kan? Oke. Dosa waris, bukan Sudah ya. perbuatan. Ya. Itu yang diwariskan bukan dosanya Bang Arif. Itu yang diwariskan. Yang ngomong bukan saya, Master Kalam. Silakan bantah teman Kristenmu. Udah. Ya dari penjelasan ibu itu betul yang dibilangnya. Yang diwariskan itu kan mautnya, bukan dosanya. Jadi ya sudah. Yesus itu untuk menebus. Ya udah kan clear. Kita sekarang belajar Quran. Iya. Next topic. Loh iya, yang ditebus itu apanya? Ya, yang ditebus. Sia-sialah. Kasihan Yesus mati di kayu salib. Kalau Anda bantah. Oke.
Mau coba gimana? Lanjutkan aja kopinya. Nah, gimana Mas Arif? Udah clear kan? Kita lanjut ke Al-Qurannya. Berapa Tuhan Islam? Ayo jawab. Mas Arif. Ini mungkin kripto ini agak jujur mungkin. Ya silakan Mbak Kripto. Penyalipan ya kripto ini dari tadi ibu-ibu ini dibantah oleh Don Wori ini bahwa penyalipan Yesus itu tidak ada kaitannya dengan dosa katanya Bang Kripto. Ya. Tuhan Yesus itu. Sejak kapan saya mengatakan bahwa saya klarifikasi dulu. Dia menyamakan dirinya dengan Tuhannya. Itu loh. Tolong saya luruskan dulu supaya ini jangan fitnah ya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa penyaliban Yesus itu nggak ada kaitannya dengan dosa. Tolong ini diluruskan, host jangan begitu. Loh, gimana sih? Itu ada hubungannya dengan pelanggaran hukum Taurat. Yang menghukumkan ahli-ahli Taurat, bukan Tuhan, bukan Yehuwa kan, bukan Yehova. Ahli Taurat yang menghukum. Kenapa dihukum? Karena dia melanggar hukum. Apa yang dilanggar hukum? Bukan membunuh, bukan berzina, bukan mencuri, bukan menipu, tetapi menyamakan dirinya dengan Tuhannya ahli Taurat, yaitu Yehova. Begitu. Makanya dihukum mati. Sudah? Silakan Bu Frida. Silakan Bu Frida. Bu Karyana kok nggak ngomong ini Bu Karyana? Tidur. Bu Karyana. Silakan Bu Frida. Gimana ini? Berarti tidak ada ya konsep penebusan dosa di Kristen ya? Nggak ada ya? Ada dong. Ada dong. Itu. Jadi udah clear tadi kan. Begini ya, dengerin ya teman-teman. Gantian Kripto, gantian. Saya Kristen. Iya, gantian Kripto. Kasih kesempatan ke Bunda Karyana atau Bu Frida. Silakan Bu Frida dulu. Bunda Karyana dulu, aku lagi cari data. Saya tadi setengah menyimak tadi. Iya. Ya, berarti di Kristen tidak ada penebusan dosa ya? Karyana. Ya, ulangi pertanyaannya apa tadi? Iya, di kekristenan tidak ada konsep penebusan dosa. Justru di Kristen yang ada. Di Kristen yang ada. Kang Dito, gimana ini? Kocak ini. Islam nggak ada. Islam nggak ada kan? Terus penebusan dosa di Kristen dilakukan oleh siapa? Yesus. Yesus, don't worry. Oke, saya tanggapi ya. Apanya mau ditanggapi lagi loh? Dari tadi kok. Saya tanya lagi. Kita ini. Sebentar. Sebentar dulu. Ke Bunda Frida dulu. Bunda Frida. Di Kristen tidak ada konsep penebusan dosa ya, Bu Frida. Sepakat? Bu Frida. Ya. Di Kristen tidak ada ya, hilang konsep penebusan dosa. Nah, justru di Kristen itu ada konsep penghapusan dosa. Ada penebusan dosa. Sudah. Dengan cara apa Bu Frida penebusan dosanya itu Bu Frida? Yesus disalib. Yesus disalib. Waduh. Oke, ya. Jadi saudara, ini kan itu kan menurut mereka, bukan menurut Alkitab. Yang ada menurut Alkitab itu, yang ada konsepnya ialah yang ada itu menebus manusia dari dosa. Itu ada ayatnya di dalam Galatia 3 ayat yang ke-13. Jadi yang ditebus Yesus di kayu salib itu ialah manusia dari dosa, bukan dosa yang ditebus, tetapi manusianya yang ditebus dari kutuk dosa. Kita bacakan dulu ayatnya ya. Benar dan benar. Iya. Tetapi dalam pemahaman umat Islam berbeda. Makanya saya bilang ini udah pemahaman teman-teman Muslim ini udah begitu sangat keliru.
Nggak ada. Kok Islam sih saya yang akui. disalahkan loh dari tadi ini dari tadi pernyataan teman-teman Kristen semua. Saudara, Umat Islam itu hanya memang, meluruskan. dengar. Umat Islam Dengar, hanya meluruskan saudara dari host. tadi bahwa di dalam perjanjian lama itu tidak pernah dikenal dosa waris. Itu pernyataan Kang Dito. Dosa waris itu hanya di perjanjian baru, itu pun hanya doktrin. Yo, Saudara Kang Dito, ya saya akui memang orang Kristen itu cenderung mengucapkan kalimat Yesus menebus dosa. Itu memang saya akui. Tetapi sekalipun orang Kristen mengucapkan kalimat itu, bukan berarti yang ada di dalam benak orang Kristen itu Yesus itu menebus manusia, bukan menebus maksudnya gini, Yesus itu menebus dosa, bukan menebus manusia. Jadi yang Manusia ada dalam itu yang ajaran utama. Alkitab, iya betul. Manusianya yang Jadi, utama, karena- bukan dosanya. jadi manusianya karena- yang pertama. Siapa manusia pertama itu Bunda Karyana? Saya kejar. Manusianya yang utama, bukan dosanya. Iya, iya. benar ya. Manusia yang pertama yang berbuat dosa itu siapa? Hawa. Iya. Kemudian diwariskan kepada keturunannya. Yes. Akhirnya ditebus oleh Yesus. Yes, 4.000 Yes, tahun sudah. kemudian. Sudah. Setelah Adam 4.000 tahun kemudian Yesus turun. Untuk menebus dosa waris yang dilakukan oleh Adam. Oke. Yes, kan? Tahunnya nggak mampu, nggak bisa Ini- juga mencerna apa yang saya Ini jelaskan. yes, katanya Bunda Karyana yes. Iya, masa sih nggak bisa kau cerna maksudnya Mbak Karyana ini? Waduh, ini kok jelimet Kang Dito. Dengar ya. Mbak Kak Karyana ini mengatakan bahwa yang utama itu, yang penting itu ialah manusia, bukan dosa. Bisa nggak Kanda pahami di situ? Ya, Bahwa benar. yang tetapi hostnya ini lain, pikirannya lain, dia terbalik. Manusia yang manusia yang gimana yang ditebus? Manusia yang gimana yang ditebus? Yuk. Sudah pasti manusia yang berdosa. Kalau Ya manusia sudah. tidak berdosa, iya. Apalagi Jadi yang karena mau dibahas? Apalagi yang mau dibahas? Jadi yang perlu diluruskan pemahaman saudara host ya, bahwa yang penting atau yang perlu atau yang berharga bagi Yesus itu ialah manusia, bukan dosa. Nah, tadinya kan manusia ini kan sudah terikat di bawah hukum kutuk dosa. Manusia itu sudah terikat di bawah kutuk hukum dosa menurut Galatia 3 ayat 13. Hukum dosa kan gitu Kang Dito. Kutuk hukum Taurat. Gimana ya? Barusan bilang kutuk dosa. Aduh. Teman-teman penonton di bawah. Waduh. Gimana? Dari tadi itu enggak niat, ya. Cuman mau ngacoin diskusi. Kang Dito. Nggak punya ilmu. Masih Tolong, mending Kang ibu-ibu Dito, berdua ya. ini. Ibu-ibu ini dari tadi kondusif. Karena kita sifatnya diskusi. Kalau bapak ini nggak tahu ini bapak-bapak atau ibu-ibu. Kalau ngomong nggak ada berhentinya. Kalau saya memang sifatnya mengajar demikian, ya. Saya harus terus menekan orang yang saya ajari Dari tadi sampai tuduhan dia mulu, betul-betul gitu. paham. Coba Bro Crypto. Maksudnya Kang Dito, pola Bro, saya Crypto. mengajar itu, ya suka menekan Jangan murid gantian saya kok nggak ada agar dia apa-apanya. Aduh, mau betul-betul diskusi macam memahami. mana kayak kalah lu sama ibu-ibu itu. Ibu-ibu nggak ada yang secerewet kau. Anda Ibu-ibu tadi jangan tuh, fokus di meskipun beliau cerewet cerewetnya tadi itu. Kang Dito. Anda Nggak jangan secerewet fokus di cerewetnya. Anda fokusnya itu di ilmu yang saya bagikan. Gimana ini Kang Dito? Apanya gimana? Saya Gereja memang apa, Kang? pola pengajarannya Kang Dito, ya. Pola Gereja saya mana, mengajari kok lari-lari ngaur-ngaur ke bahas-bahas gereja Kang Dito. Gereja Jangan mana dulu. kau? Kalau kau mau ngajarin saya, kau kasih tahu dulu gerejamu mana. Ngapain Anda tanya-tanya gereja di mana? Ya, selamat sore, Aladin. Ya sore Bang. Coba kau Yang kasih pasti pengajaran saya ini percaya kepada Tuhan Yesus. Gitu loh. Tuhan Yesus yang mana?
Aduh, Maksudnya- Danuri. Coba Aladin mungkin beda Aladin. Yesus datang ke dunia Memang, Saudara untuk Host ini kan sebentar dulu Danuri. Saya ada tamu baru. Saudara Aladin, Yesus datang ke dunia ya dalam rangka kemudian mau disalib. Itu tujuannya untuk apa, Aladin? Silakan jawab dulu, Aladin. Ya, untuk menebus manusia dari dosa. Dari dosa kan? Ya. Cuma Danuri yang beda. Makanya dengarkan, dia itu mengatakan menebus manusia loh, bukan dosa. Paham nggak? Tanya sekali lagi. Gimana sih? Bang Aladin. Iya, Bang. Bang Aladin, saya tanya dulu Anda. Bang Aladin, saya tanya, Yesus itu menebus manusia atau menebus dosa? Ya, menebus manusia, Bang. Menebus dosa manusia. Menebus dosa manusia. Apanya yang ditebus, Aladin? Iya, manusianya lah, masa dosanya gimana sih? Loh iya, manusia. Kenapa manusianya yang kok ditebus? Karena apa? Penyebabnya? Karena dosanya nggak penting, yang penting. Tuh, karena dosa. Iya, karena dosa. Karena dosa kan? Waduh. Ini Kristen nyamar ini, Ustaz. Danuri ini. Jangan-jangan dia Buddha nyamar jadi Kristen dia. Orang Buddha itu nggak percaya Yesus adalah Tuhan, paham? Ya iyalah, hanya orang Kristen dia Buddha, sejati goblok. yang percaya Yesus adalah Tuhan. Ya, hanya Kristen sejati yang percaya Yesus adalah Tuhan. Tuhannya Tuhan apa? Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan kurios? Gitu Kang Deto, gitu loh. Jadi jangan ketika apa yang Anda pahami ini kan Itu ditanya oleh Kripto, Tuhan yang mana katanya Kripto itu? Tuhan Theos apa yang kurios? Oke, apa bedanya Theos dan kurios? Aku pengen belajar juga ini sama si Kristo dulu. Bagus. Apa bedanya Theos dengan kurios? Ya, jadi don't worry itu tidak pernah belajar ya. Dikasih ajar sama saya ya. Teks asli ditulis itu Tuhan yang dalam LAI itu teks aslinya adalah bisa Theos, bisa kurios. Kalau kurios dalam bahasa Yunani itu berarti Tuhan, pemilik, penguasa, bukan Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalau Theos itu disamakan dengan Tuhan yang Maha Esa. Ya, Theos. Ini bahasa Yunani. Diambil dari cerita dewa-dewi ya Yunani. Theos itu adalah dewa yang tertinggi, nggak ada yang lebih tinggi dari Theos. Nah, itu dipinjam untuk menjelaskan bahwa Tuhan yang Maha Esa atau dalam Yudaisme itu ada Yehova, itu adalah Theos. Betul. Secara terminologi aja sudah beda. Kok masih tanya apa bedanya antara Theos dan Krios? Apa sih? Lo terminologinya aja sudah beda. Makanya kemudian ada istilah teologi, ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan, bukan kuriologi. Benar Krito? Iyalah, kan teologi. Teologi adalah logos, ilmu tentang Theos, tentang Tuhan, teologi. Masa ada istilah kriologi? Krito kan nggak ada. Nah, ada biologi. Ngawur aja nih si Danuri ini. Lanjut. Saudara host, teologi itu berasal dari dua kalimat kata, yaitu Theos dan Logos gitu. Tapi kita nggak membahas teologi di sini. Nah, saudara kripto, ya kita bahas dulu satu-satu. Kita fokus dulu membahas kata kurios. Nah, menurut saudara kripto, kata kurios ini bentuk kalimat jamak atau tunggal? Itu kata, bukan kalimat. Itu kata, bukan kalimat. Nah, kata kurios itu adalah kata. Ya, yang saya tanya, benda, kata benda yang tidak mempunyai bentuk jamak. Contoh, presiden, ya bentuk jamaknya presiden kan nggak ada. Masa presiden pangkat 2 gitu. Dalam bahasa saudara kripto, dalam bahasa Yunani, kata kurios ini bisa dipahami apa aja? Iya, sebagai penguasa, ya, sebagai tuan lebih tinggi daripada
yang memanggilnya seperti saya bilang, Tuhan don't worry. Oke. Berarti don't worry Apa itu bedanya, adalah Tuhan. saudara Kripto? Ini ya, penjelasan Anda ini kan menimbulkan jutaan pertanyaan. Apa bedanya Tuhan dengan penguasa? Iya, penguasa itu adalah Tuhan. Tuhan itu bisa penguasa. Kalau saya memanggil Anda Tuhan, berarti saya lebih rendah. Ya, saya tuh hamba, ya budak. Nah, Tuhan. Oke. Tuhan Setujukah Anda bahwa Tuhan itu bisa disebut penguasa atau pemilik? Bisa. Oke. Setujukah Anda bahwa sang pemilik itu bisa dikatakan Tuhan? Iya dong. Tuhan bukan Tuhan. Berarti Tuhan. kan sama kan? Iya, sama. Jangan nesang, nesang itu ibarat mahal. Bukan, jangan nesang lah, pemilik gitu aja Tuhan itu. Di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-13 dikatakan dalam bahasa aslinya Yesus itu mengatakan dirinya yaitu Sang Kurios atau Ho Kurios. Masih di rumah? Perhatikan ya. Iya betul. Di dalam bahasa aslinya Yesus mengatakan dirinya itu ialah Ho Kurios. Ho itu artinya sang. Jadi artinya Sang Kurios. Yesus mengklaim dirinya Sang Kurios. Tapi bukan Sang Theos, bukan Sang Theos ya Kripto ya, bukan Sang Theos. Bukan, sang itu kan berarti tertentu, bahasa Inggrisnya THE, ya kan? Tertentu, tapi bukannya Theos gitu. Oke, Sang Bang Kripto, gitu loh. Kalau hologos, hokorios, yaitu kurios yang itu, logos yang itu, gitu loh, tertentu, ada determinan. Ketika itu ya Bang, Oke, Kang, bisa dikatakan kita tidak membahas logos ya. Logos itu artinya sang firman, di mana logos itu adalah ilmu atau perkataan Allah. Ya disebutkan. Lanjut, saya rehat bentar. Itu bahasa Inggrisnya ya. Itu, ya kan? The book, the city, the car, the man. Coba pembahasannya jangan kemana-mana. Don't worry ini kok kemana-mana. Katanya hanya antara kurios dengan Theos. Bedanya kurios. Bahasa Inggris don't worry. Bedanya Theos dengan kurios itu apa ada perbedaannya? Kripto kan gitu pertanyaannya tadi. Ada perbedaannya. Ya berbeda lah. Adalah kuriosnya segala kurios, nggak ada yang lebih tinggi daripada Theos. Dia juga Theos, tapi dia adalah Theos yang tertinggi, Tuhan yang tertinggi, pemilik yang tertinggi, penguasa yang tertinggi. Gitu. Belajar udah bagus, udah bisa mengerti kan, maju selangkah. Don't worry, lebih pandai hari ini. Besok harus lebih pandai lagi ya. Mana Don't worry ini kok macet ini? Oke, dilanjut. Tadi kan saya permisi, jeda bentar. Oke ya, saya menurut studi yang mendalam tentang kata kurios yang saya pahami, bahwa kata kurios ini bisa berarti yang pertama yaitu pemilik, tuan, rabi, guru, dan Tuhan. Nah, secara khusus di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13, kenapa diterjemahkan kata kurios sebagai Tuhan? Karena memang fokusnya di dalam Injil Yohanes itu menjelaskan atau menceritakan keilahian Yesus. Bukan begitu. LAI itu keliru menerjemahkan Theos dan kurios itu di satu kata Tuhan gitu loh. Salah itu. Bang Kripto, Anda menolak bahwa Injil Yohanes itu fokusnya tidak menjelaskan tentang Yesus sebagai yang ilahi, begitu ya? Jadi gini ya, LAI itu. Kalau begitu kita kembali. Nih saya kasih ajar sebentar ya.
LAI itu meminjam kata Allah dari Islam untuk menunjuk kepada Theos. Jadi Tuhan yang dalam bahasa Indonesia itu sebetulnya artinya Tuhan, dia pakai Tuhan gitu. Jadi membingungkan kan? Sedangkan yang pencipta dia pinjam dari Islam, Allah gitu loh. Jadi Semakin dalam ini, Kang Bang Kripto, ya. Ada kata Allah. Allah itu adalah Tuhannya Yesus. Yesus punya Tuhan. Oke. Ya, disebut Bang Bapa Kripto. gitu loh. Iya, Bang Kripto. Saya kira Anda sudah bisa ngerti lah, bisa memberikan penjelasan. Bisakah Anda jelaskan etimologi kata Tuhan? Tuhan, nggak tahu Ya, saya. jelaskan Dari mana dulu asalnya? etimologi kata Tuhan. Nggak tahu. Wah, etimologi kata Tuhan saja Anda tidak tahu. Ya apa? Ajarin saya lah, udah. Saya jujur nggak tahu. Ajari saya, Tuhan itu Oke. dari mana akar katanya? Sebelum ada istilah kata Tuhan, ya, dasarnya itu berasal dari kata Tuan. Jadi etimologi kata Tuhan itu dari kata Tuan. Terus ditambah H gitu. Nah, kenapa ada penambahan huruf H? Itu hanya untuk memfokuskan pengertian tertentu. Jadi, Nah, Tuhan itu adalah Tuhan adalah Tuhan yang tertinggi kan, yaitu Tuhan. Saudara Bang Kripto, Nah, Ya. kalau kita berbicara membahas tentang Tuhan, berbicara tentang Tuhan itu sudah pasti berbicara dengan kuasa atau penguasa. Ya. Jadi berbicara tentang Tuhan itu bukan berbicara pencipta. Yang mencipta itu Allah. Nah, Jadi yang salah jadi, itu baik. siapa? Yang salah itu penulis Markus, Yohanes, Lukas, Matius itu atau LAI yang salah tulis? Jawab. Tidak ada yang salah, Bang Kripto. Tidak ada yang salah. Yang salah itu LAI. Penulis Injil itu Tidak ada, nggak salah. sekali lagi ya, Bang Kripto, makanya Anda perlu melakukan studi mendalam tentang kata kurios. Ya, di dalam bahasa aslinya Yesus mengatakan dirinya itu ialah ho kurios, bukan cuma kurios, tetapi ho kurios. Anda paham nggak? Ya oke. Apa Kurios artinya apa? Artinya Tuhannya Yesus. Yesus adalah Bapa gitu. Kok lari-lari? Jangan lari-lari Enggak, saya dulu. tanya maksud kamu ya, Yesus itu kan ho kurios. Oke. The Lord, ya kan? Tetapi apakah sekarang saya langsung tembak 12 pas ya. Yesus itu Tuhan apa bukan? Jawab. Kok larinya Yesus itu Tuhan? Kok lari-lari membahas Yesus Tuhan apa enggak? Nggak usah muter-muter ya. Yesus Jangan itu ngaur-ngaur adalah gitu, Bang Tuhan Kripto. yang Maha Esa apa bukan? Supaya gini, kenapa saya ajak Anda mendalami kata kurios ini? Supaya teman-teman kita yang sebelah ini, itu Alkitab sudah diubah-ubah. Dalam terjemahan lama kata Tuhan sekarang udah jadi kata Tuhan. Nah ini kan menjadi sering acuannya teman-teman kita mengatakan Alkitab itu telah diubah-ubah. Tapi kalau Anda menjawab kepada muslim ini ya, bilang Yesus itu bukan Tuhan yang Maha Esa, mereka diam udah, mereka nggak akan melanjutkan. Memang tujuan mereka Saya itu tidak pernah mengatakan Yesus itu bukan Tuhan yang Maha Esa. Tidak pernah. Jadi Yesus Salah itu satu Tuhan yang Maha Esa. bukti, dengar. Salah satu bukti Yesus itu Tuhan yang Maha Esa itu ada di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19. Apa? Ya. Baca coba. Itu apa? Oke. Apa? Ya. Saya ganti ayatnya. Ya, udah nggak Salah apa-apa. satu bukti, ya ini salah satu bukti
bahwa Yesus itu ialah Tuhan yang Maha Esa, itu ada tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat ke-19 dan di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30. Jangan banyak-banyak satu-satu deh. Bacain. Oke, kita baca dulu di dalam Injil 10. Nih bacain dah. Saya tunggu kamu bacain. Oke, saya bacakan dulu Injil Yohanes pasal yang 10 ayat yang ke-30 ya. Nah, aku dan Bapa adalah satu. Anda tahu nggak? Anda, oke? Saya jelaskan ya, boleh ya? Tunggu ya. Nah, kata satu di sini yang tertulis di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30 itu diterjemahkan dari kata hen. Kata apa? Diterjemahkan dari kata hen di dalam bahasa aslinya. Ya, Yesus mengatakan bahwa ia dan Bapa itu adalah hen. Hen satu. Oke, terus? Nah, kata hen ini bukanlah merujuk kepada satu pribadi. Betul. Jadi Yesus dan Bapa dua pribadi kan? Iya, tetapi merujuk kepada satu sifat atau satu keilahian. Makanya ketika orang-orang Yahudi mendengar perkataan Yesus ini, dia langsung mengatakan, oh kalau satu kelahiran berarti satu teos. Aduh, aku dan Bapak adalah teos begitu mestinya. Bukan. Tenang dulu, Bang Host. Anda kan ilmunya belum sampai di sana. Kasih enggak, masalahnya Bang Kripto ini sudah mengeluarkan jurus tendangan 12 pas tadi, kan gitu kan? Silakan Kripto lanjut. Apa tendangannya? Yaitu Yesus itu Tuhan apa bukan? Kita ini tidak membahas tentang Yesus Tuhan apa tidak. Biar cepat selesai masalahnya. Masalahnya katanya Bang Kripto ini, kan gitu Bang Kripto? Iya. Tadi Anda bilang tendangan 12 pas. Suka diskusinya, ya. Saya tidak suka berdiskusinya ngawur-ngawur. Ini nggak ngawur. Saya kan di sini kan pengajar. 12 pas nih. Kamu tangkap. Saya ini pengajar umat Islam. Kalau kamu bisa tangkap, berarti kamu memang benar. Tapi kalau lolos, bolanya nggak ketangkap, berarti kamu salah. Yesus itu Tuhan. Oke, Anda setuju nggak? Apa? Anda setuju nggak dengan pernyataan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 30? Betul, Yesus mengatakan bahwa dirinya dan Bapa adalah satu hen, gitu loh. Iya, satu hen ya. Ya, dengar ya. Satu itu bisa bersama ya. Dia menyertai aku, ya kan? Namaku ada di dalam dia, nama dia di dalam aku. Itu kesatuan, tapi bukan kesetaraan. Kesetaraan itu bisa dimengerti apabila dia adalah utusan. Karena utusan itu membawa nama yang mengutusnya. Di dalam nama utusan ada nama yang mengutusnya. Begitu loh. Makanya disebutnya aku dan dia adalah satu. Apabila engkau mengikuti aku, engkau mengikuti dia. Apabila engkau percaya kepadaku, engkau percaya kepada dia. Apabila engkau melihat aku, engkau melihat dia. Begitu. Jadi Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Oh, berarti satu ajaran, satu ajaran berarti ya, bukan satu oknum, bukan satu oknum. Mengenal Bapa kecuali dia sudah mengenal aku. Izin aku bukan Bapa. Permisi izin ya. Aku keluar dan datang dari Bapa. Aku kembali kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Dua pribadi. Tapi nama Tuhan, nama yang mengutusnya ada di dalam nama yang diutusnya. Seperti duta besar gitu loh, utusan. Ya, gitu. Gampang mengertinya. Kamu cukup pintar lah untuk mengerti ini. Bukan bodoh-bodoh amat. Iya. Tadi kan kita sepakat bahwa kata satu di dalam Yohanes 10 ayat 30 itu diterjemahkan kata hen. Betul ya? Udah, ini udah lama ya. Sekarang saya tanya lagi 12 pas. Yesus itu Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Pencipta atau bukan? Oke. Biar Alkitab saja yang menjawab ya, boleh ya? Boleh, jawab. Oke. Bisakah Anda bacakan Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-28?
Bacain lah, saya ada di restoran nih. Mestinya tinggal jawab aja lah. Tinggal jawab aja lah, don't worry. A pencipta, B bukan. Gitu aja lah. Oke, baik Bang Kripto, pertanyaanmu ini biar Alkitab saja yang menjawab ya. Yaitu ada di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Begini bunyinya. Thomas menjawab dia. Yang dimaksud dia di sini adalah Yesus. Ya Tuhanku dan Allahku. Oke, Bang Kripto, melalui Yohanes pasal 20 ayat yang ke-28, apa yang dikatakan Thomas tentang Yesus? Nah, jadi Thomas melihat Bapa, melihat yang mengutus Yesus di dalam Yesus. Jadi dia melihat, dia memahami bahwa yang mengutus Yesus ada di dalam Yesus. Makanya dan Bang Kripto kok makin ngawur. Maka Yesus mengatakan, aku dan Bapakku satu, aku kembali kepada Bapakku dan Bapakmu. Berarti Thomas itu oneness ya, Pak itu. Thomas itu oneness berarti ya, oneness ya. Ya, Thomas itu mengenal Tuhan melalui Yesus. Jadi dia melihat Tuhan di dalam Yesus, tapi Yesus bukan Tuhan. Makin ngar Bang Kripto nih, Bang Kripto. Ya, di dalam Yohanes